Permohonan perlindungan terhadap 7 orang yang berkaitan dalam kasus Vina Cirebon ditolak oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, LPSK. Hal itu disampaikan oleh Ketua LPSK Brigjen Pol. Purnawirawan Ahmadi dalam jumpa pers di kantor LPSK, Jakarta Timur, Senin, 22 Juli 2024. Menolak permohonan 7 orang, AR, SU, PS, MK, RU, TM dan FR karena tidak memenuhi syarat perlindungan pasal 28 ayat 1 U31 2014, kata Ahmadi. Kini ketahuan siapa saja yang ditolak oleh LPSK. Termasuk di antaranya ternyata ada Pak RT Abdul Pasren, Muhammad Nurdhatul Kahfi hingga Ibtu Rudiana. Hal itu sempat diungkapkan oleh pengacara Saka Tatal, Edwin Partogi Pasaribu. Edwin mengatakan LPSK menolak karena keterangan yang diberikan ketiga orang tersebut cenderung tidak konsisten. Pengacara Saka Tatal lainnya, Farhad Abbas menambahkan penolakan LPSK terhadap ketiga orang tersebut karena dinilai terlalu banyak bohong. Justru Farhad melihat saat ini kliennya, Saka Tatal, dibela oleh Polri dan LPSK. Farhad pun mengancam melaporkan pengacara-pengacara pembela saksi dan Ibtu Rudiana. Ia beralasan karena mereka malah membuat kegaduhan di tengah penyelesaian kasus Vina Cirebon. Politisi Deddy Mulyadi menilai sosok Aep yang kini tak diketahui keberadaannya bisa menjadi masalah di kasus Vina Cirebon. Seperti diketahui keberadaan Aep saksi kunci kasus Vina Cirebon hingga kini tidak diketahui. Meskipun rekan kerja Aep di tempat cuci steam Cirebon, Dede kini telah mengaku beri keterangan palsu terkait kasus Vina Cirebon saat dilakukan BAP oleh penyidik. Dede mengaku diarahkan oleh Aep dan Ibtu Rudiana saat menyampaikan keterangan kepada penyidik. Tokoh masyarakat Jawa Barat, Deddy Mulyadi pun melalui timnya telah mencoba menghubungi keluarga Aep. Kabar Aep diungkap pihak keluarga. Deddy lalu bertanya kepada kameramennya respon keluarga terkait kondisi Aep. Deddy lalu menilai Aep merupakan sosok yang bermasalah dalam kasus Vina Cirebon. Pasalnya berdasarkan keterangan rekan Eki, Fransiskus Marbun, putra Ibtu Rudiana itu tidak pernah ikut tawuran. Fransiskus juga mengatakan Fransiskus menilai Eki tidak pernah berkonflik dengan kelompok kuli bangunan yang nongkrong di SMPN 11 Cirebon. Sedangkan, Aep pernah digerebek warga sekitar saat bekerja di tempat cucian motor. Penggerebekan itu juga diikuti kuli bangunan Eko dan Hadi yang kini berstatus terpidana kasus Vina Cirebon. Saat itu Eko dan Hadi mengatakan kalau di dalam tempat cucian mobil itu ada wanita. Diduga mereka sering membawa wanita menginap hingga akhirnya dicurigai oleh warga sekitar. Deddy pun menjamin akan membantu Aep bila berkata jujur. Bahkan, politikus Gerindra itu berjanji akan menyiapkan kuasa hukum untuk Aep. Deddy mengungkapkan langkah keluarga terpidana kasus Vina melaporkan Aep, Dede dan Ibtu Rudiana merupakan bagian strategi pengacara untuk dasar mengajukan peninjauan kembali. Deddy lalu kembali menawarkan kuasa hukum kepada Aep. Tapi syaratnya, Aep harus jujur. Ex-Kabareskrim Polri Komjen Purna Susno Dwaji jujur-jujuran bahwa dirinya belakangan ini merasa malu terhadap penanganan kasus Vina Cirebon yang mulai terkuak adanya rekayasa di baliknya. Menurutnya, jika peninjauan kembali Saka Tatal dan 7 terpidana lainnya dikabulkan, maka pihak kepolisian yang menangani kasus ini di tahun 2016 bakal kena sanksi. Tak terkecuali sosok Indra Jafar ex-Kapolres Cirebon 2016 yang kini sudah berpangkat Jenderal Bintang 1. Seandainya ia masih aktif menjabat sebagai Kabareskrim, Susno bakal memberikan sanksi tegas terhadap para oknum polisi yang terlibat kasus ini. Susno sejujurnya mengaku malu dengan kelakuan polisi dalam menangani kasus Vina yang diyakininya telah merekayasa sedemikian rapi. Namun, akhirnya bangkai yang ditutup-tutupi polisi selama ini toh tercium juga oleh rakyat yang marah. Sebenarnya cerita film Vina sebelum 7 hari yang tayang di bioskop-bioskop menyudutkan para terpidana, yaitu Jaya, Supriyanto,
Eka Sandi, Hadi Saputra, Eko Ramadhani, Sudirman, Rivaldi Aditya Wardana, dan Saka Tatal. Rakyat pun awalnya meradang hingga menghujat para terpidana tersebut. Namun, adanya campur tangan Tuhan, kata Susno, yang membuat kasus ini justru membongkar kebenaran yang sesungguhnya. Oto Hasibuan, Ketua Umum Perhimpunan Advokat Indonesia, Peradi, yang kini membela para terpidana kasus Vina, keheranan mendengar kabar AF dikawal 3 orang. Seperti diketahui, AF, saksi kunci kasus Vina, kini menghilang setelah kesaksiannya ramai-ramai dituding palsu, terutama oleh temannya sendiri, Dede. Menurut Oto, 3 orang yang mengawal AF bisa dianggap menghalangi penegakan hukum kasus Vina yang tengah berproses. Kabar soal AF dikawal itu disampaikan Deddy Mulyadi, anggota DPR RI terpilih dari Gerindra yang aktif mengadvokasi para terpidana kasus Vina. Informasi itu didapatkan Deddy kala menyambangi kediaman ayah AF di bilangan Desa Palinggihan, Kecamatan Pleret, Kabupaten Purwakarta. Deddy pun menceritakan kabar soal AF itu kepada Oto saat mengunjungi Peradi Tower, Jakarta. Deddy pun menceritakan informasi keberadaan AF kepada Oto. AF ini juga pernah datang ke Desa Palinggihan, menurut informasi, cuma dikawal, Pak. Rambutnya gondrong mungkin teman ojeknya, kata Deddy. Ex-Bupati Purwakarta itu menjelaskan ciri 3 orang yang mengawal AF, berambut gondrong. Rambutnya gondrong 3 orang, selalu mendampingi, kata Deddy. Dengan mata serius memperhatikan pernyataan Deddy, Oto heran. Oh ya, kata Oto. Deddy merasa AF masih percaya diri bahwa dirinya masih terus bisa sembunyi dari berbagai tuntutan untuk bersaksi soal peristiwa penyerangan Vina dan Eki 2016 silam yang kini diragukan. Ya, mungkin sampai kemarin dia masih percaya dirilah, tapi gak tahu kalau besok lusa, kata Deddy. Deddy pun menceritakan kepada Oto, dia sudah meminta ayah AF agar mau membujuk anaknya. Karena kita kan bukan ingin menjarain orang, tapi bebasin orang, kata Deddy. Oto pun masih terpaku dengan informasi 3 orang pengawal AF. Oh gitu ya, tapi yang mengawal itu siapa? Tukang ojek atau yang lain, kata Oto. Oto pun menegaskan, jika 3 orang pengawal AF itu menghalangi upaya penegakan hukum maka itu melanggar hukum. Karena kalau ada orang menghalang-halangi untuk menegakkan hukum itu juga boleh salahkan. Mudah-mudahan yang mengawal itu teman baiknya, kata Oto. Deddy pun menimpali. Karena saya dikasih tahu ada warga. Pak, waktu itu AF ada di sini ditemani 3 orang, rambutnya gondrong, katanya, kata Deddy. Oto tetap keheranan dengan informasi yang baru didengarnya itu. Waduh, luar biasa ya, kata Oto. Ibtu Rudiana, ayah almarhum Eki yang tewas bersama Vina 2016 silam, bersumpah demi Tuhan. Ia merasa diperlakukan tidak adil sebagai ayah dari korban kasus yang sudah diputus sebagai pembunuhan berencana. Sumpah itu disaksikan ex-Kabareskrim Komjen Purnawirawan Ito Sumardi. Ito menceritakan, Rudiana selalu menangis kala menyaksikan pemberitaan soal kasus anaknya. Di situ, Ito menyadari jika Ibtu Rudiana merupakan seorang manusia biasa yang ingin mendapat keadilan, serta kepastian hukum dalam kasus kematian anaknya. Apalagi, lanjut dia, Rudiana tidak mengenal secara langsung para terpidana yang telah dihukum sebelumnya, termasuk Saka Tatal. Selain itu, Ito turut menyadari posisi Polri yang saat ini terkesan tidak mau banyak bicara dalam kasus tersebut. Termasuk, Ibtu Rudiana yang tidak banyak muncul untuk memberikan penjelasan pada kasus yang kembali viral setelah film Vina, sebelum 7 hari. Permohonan perlindungan terhadap 7 orang yang berkaitan dalam kasus Vina Cirebon ditolak oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, LPSK. Hal itu disampaikan oleh Ketua LPSK Brigjen Pol Purnawirawan Ahmadi dalam jumpa pers di kantor LPSK, Jakarta Timur, Senin, 22 Juli 2024. Menolak permohonan 7 orang, AR, SU, PS, MK, RU,
TM dan FR karena tidak memenuhi syarat perlindungan pasal 28 ayat 1 U31 2014, kata Ahmadi. Kini ketahuan siapa saja yang ditolak oleh LPSK. Termasuk di antaranya ternyata ada Pak RT Abdul Pasren, Muhammad Nurdatul Kahfi hingga Ibtu Rudiana. Hal itu sempat diungkapkan oleh pengacara Saka Tatal, Edwin Partogi Pasaribu. Edwin mengatakan LPSK menolak karena keterangan yang diberikan ketiga orang tersebut cenderung tidak konsisten. Pengacara Saka Tatal lainnya, Farhad Abbas menambahkan penolakan LPSK terhadap ketiga orang tersebut karena dinilai terlalu banyak bohong. Justru Farhad melihat saat ini kliennya, Saka Tatal, dibela oleh Polri dan LPSK. Farhad pun mengancam melaporkan pengacara-pengacara pembela saksi dan Ibtu Rudiana. Ia beralasan karena mereka malah membuat kegaduhan di tengah penyelesaian kasus Vina Cirebon. Politisi Deddy Mulyadi menilai sosok Aep yang kini tak diketahui keberadaannya bisa menjadi masalah di kasus Vina Cirebon. Seperti diketahui keberadaan Aep saksi kunci kasus Vina Cirebon hingga kini tidak diketahui. Meskipun rekan kerja Aep di tempat cuci steam Cirebon, Dede kini telah mengaku beri keterangan palsu terkait kasus Vina Cirebon saat dilakukan BAP oleh penyidik. Dede mengaku diarahkan oleh Aep dan Ibtu Rudiana saat menyampaikan keterangan kepada penyidik. Tokoh masyarakat Jawa Barat, Deddy Mulyadi pun melalui timnya telah mencoba menghubungi keluarga Aep. Kabar Aep diungkap pihak keluarga. Deddy lalu bertanya kepada kameramennya respon keluarga terkait kondisi Aep. Deddy lalu menilai Aep merupakan sosok yang bermasalah dalam kasus Vina Cirebon. Pasalnya berdasarkan keterangan rekan Eki, Fransiskus Marbun, putra Ibtu Rudiana itu tidak pernah ikut tawuran. Fransiskus juga mengatakan Fransiskus menilai Eki tidak pernah berkonflik dengan kelompok kuli bangunan yang nongkrong di SMPN 11 Cirebon. Sedangkan, Aep pernah digerebek warga sekitar saat bekerja di tempat cucian motor. Penggerebekan itu juga diikuti kuli bangunan Eko dan Hadi yang kini berstatus terpidana kasus Vina Cirebon. Saat itu Eko dan Hadi mengatakan kalau di dalam tempat cucian mobil itu ada wanita. Diduga mereka sering membawa wanita menginap hingga akhirnya dicurigai oleh warga sekitar. Deddy pun menjamin akan membantu Aep bila berkata jujur. Bahkan, politikus Gerindra itu berjanji akan menyiapkan kuasa hukum untuk Aep. Deddy mengungkapkan langkah keluarga terpidana kasus Vina melaporkan Aep, Dede dan Ibtu Rudiana merupakan bagian strategi pengacara untuk dasar mengajukan peninjauan kembali. Deddy lalu kembali menawarkan kuasa hukum kepada Aep. Tapi syaratnya, Aep harus jujur. Ex-Kabareskrim Polri Komjen Purnasusno 2J jujur-jujuran bahwa dirinya belakangan ini merasa malu terhadap penanganan kasus Vina Cirebon yang mulai terkuak adanya rekayasa di baliknya. Menurutnya, jika peninjauan kembali Saka Tatal dan 7 terpidana lainnya dikabulkan, maka pihak kepolisian yang menangani kasus ini di tahun 2016 bakal kena sanksi. Tak terkecuali sosok Indra Jafar ex-Kapolres Cirebon 2016 yang kini sudah berpangkat Jenderal Bintang 1. Seandainya ia masih aktif menjabat sebagai Kabareskrim, Susno bakal memberikan sanksi tegas terhadap para oknum polisi yang terlibat kasus ini. Susno sejujurnya mengaku malu dengan kelakuan polisi dalam menangani kasus Vina yang diyakininya telah merekayasa sedemikian rapi. Namun, akhirnya bangkai yang ditutup-tutupi polisi selama ini toh tercium juga oleh rakyat yang marah. Sebenarnya cerita film Vina sebelum 7 hari yang tayang di bioskop-bioskop menyudutkan para terpidana, yaitu Jaya, Supriyanto, Eka Sandi, Hadi Saputra, Eko Ramadhani, Sudirman, Rivaldi Aditya Wardana, dan Saka Tatal. Rakyat pun awalnya meradang hingga menghujat para terpidana tersebut. Namun, adanya campur tangan Tuhan, kata Susno, yang membuat kasus ini justru membongkar kebenaran yang sesungguhnya.
Oto Hasibuan, Ketua Umum Perhimpunan Advokat Indonesia, Peradi, yang kini membela para terpidana kasus Vina, keheranan mendengar kabar AF dikawal 3 orang. Seperti diketahui, AF, saksi kunci kasus Vina, kini menghilang setelah kesaksiannya ramai-ramai dituding palsu, terutama oleh temannya sendiri, Dede. Menurut Oto, 3 orang yang mengawal AF bisa dianggap menghalangi penegakan hukum kasus Vina yang tengah berproses. Kabar soal AF dikawal itu disampaikan Deddy Mulyadi, anggota DPR RI terpilih dari Gerindra yang aktif mengadvokasi para terpidana kasus Vina. Informasi itu didapatkan Deddy kala menyambangi kediaman ayah AF di bilangan Desa Palinggihan, Kecamatan Pleret, Kabupaten Purwakarta. Deddy pun menceritakan kabar soal AF itu kepada Oto saat mengunjungi Peradi Tower, Jakarta. Deddy pun menceritakan informasi keberadaan AF kepada Oto. AF ini juga pernah datang ke Desa Palinggihan, menurut informasi, cuma dikawal, Pak. Rambutnya gondrong mungkin teman ojeknya, kata Deddy. Ex-Bupati Purwakarta itu menjelaskan ciri 3 orang yang mengawal AF, berambut gondrong. Rambutnya gondrong 3 orang, selalu mendampingi, kata Deddy. Dengan mata serius memperhatikan pernyataan Deddy, Oto heran. Oh ya, kata Oto. Deddy merasa AF masih percaya diri bahwa dirinya masih terus bisa sembunyi dari berbagai tuntutan untuk bersaksi soal peristiwa penyerangan Vina dan Eki 2016 silam yang kini diragukan. Ya, mungkin sampai kemarin dia masih percaya dirilah, tapi gak tahu kalau besok lusa, kata Deddy. Deddy pun menceritakan kepada Oto, dia sudah meminta ayah AF agar mau membujuk anaknya. Karena kita kan bukan ingin menjarain orang, tapi bebasin orang, kata Deddy. Oto pun masih terpaku dengan informasi 3 orang pengawal AF. Oh gitu ya, tapi yang mengawal itu siapa? Tukang ojek atau yang lain, kata Oto. Oto pun menegaskan, jika 3 orang pengawal AF itu menghalangi upaya penegakan hukum maka itu melanggar hukum. Karena kalau ada orang menghalang-halangi untuk menegakkan hukum itu juga boleh salahkan. Mudah-mudahan yang mengawal itu teman baiknya, kata Oto. Deddy pun menimpali. Karena saya dikasih tahu ada warga. Pak, waktu itu AF ada di sini ditemani 3 orang, rambutnya gondrong, katanya, kata Deddy. Oto tetap keheranan dengan informasi yang baru didengarnya itu. Waduh, luar biasa ya, kata Oto. Ibtu Rudiana, ayah almarhum Eki yang tewas bersama Vina 2016 silam, bersumpah demi Tuhan. Ia merasa diperlakukan tidak adil sebagai ayah dari korban kasus yang sudah diputus sebagai pembunuhan berencana. Sumpah itu disaksikan ex-Kabareskrim Komjen Purnawirawan Ito Sumardi. Ito menceritakan, Rudiana selalu menangis kala menyaksikan pemberitaan soal kasus anaknya. Di situ, Ito menyadari jika Ibtu Rudiana merupakan seorang manusia biasa yang ingin mendapat keadilan, serta kepastian hukum dalam kasus kematian anaknya. Apalagi, lanjut dia, Rudiana tidak mengenal secara langsung para terpidana yang telah dihukum sebelumnya, termasuk Saka Tatal. Selain itu, Ito turut menyadari posisi Polri yang saat ini terkesan tidak mau banyak bicara dalam kasus tersebut. Termasuk, Ibtu Rudiana yang tidak banyak muncul untuk memberikan penjelasan pada kasus yang kembali viral setelah film, Vina, sebelum 7 hari. Permohonan perlindungan terhadap 7 orang yang berkaitan dalam kasus Vina Cirebon ditolak oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, LPSK. Hal itu disampaikan oleh Ketua LPSK Brigjen Pol Purnawirawan Ahmadi dalam jumpa pers di kantor LPSK, Jakarta Timur, Senin, 22 Juli 2024. Menolak permohonan 7 orang, AR, SU, PS, MK, RU, TM dan FR karena tidak memenuhi syarat perlindungan pasal 28 ayat 1 U31 2014, kata Ahmadi. Kini ketahuan siapa saja yang ditolak oleh LPSK. Termasuk di antaranya ternyata ada Pak RT Abdul Pasren, Muhammad Nurdhatul Kahfi hingga Ibtu Rudiana. Hal itu sempat diungkapkan oleh pengacara Saka Tatal, Edwin Partogi Pasaribu.
Edwin mengatakan LPSK menolak karena keterangan yang diberikan ketiga orang tersebut cenderung tidak konsisten. Pengacara Saka Tatal lainnya, Farhad Abbas menambahkan penolakan LPSK terhadap ketiga orang tersebut karena dinilai terlalu banyak bohong. Justru Farhad melihat saat ini kliennya, Saka Tatal, dibela oleh Polri dan LPSK. Farhad pun mengancam melaporkan pengacara-pengacara pembela saksi dan Ibtu Rudiana. Ia beralasan karena mereka malah membuat kegaduhan di tengah penyelesaian kasus Vina Cirebon. Politisi Deddy Mulyadi menilai sosok Aep yang kini tak diketahui keberadaannya bisa menjadi masalah di kasus Vina Cirebon. Seperti diketahui keberadaan Aep saksi kunci kasus Vina Cirebon hingga kini tidak diketahui. Meskipun rekan kerja Aep di tempat cuci steam Cirebon, Dede kini telah mengaku beri keterangan palsu terkait kasus Vina Cirebon saat dilakukan BAP oleh penyidik. Dede mengaku diarahkan oleh Aep dan Ibtu Rudiana saat menyampaikan keterangan kepada penyidik. Tokoh masyarakat Jawa Barat, Deddy Mulyadi pun melalui timnya telah mencoba menghubungi keluarga Aep. Kabar Aep diungkap pihak keluarga. Deddy lalu bertanya kepada kameramennya respon keluarga terkait kondisi Aep. Deddy lalu menilai Aep merupakan sosok yang bermasalah dalam kasus Vina Cirebon. Pasalnya berdasarkan keterangan rekan Eki, Franciscus Marbun, putra Ibtu Rudiana itu tidak pernah ikut tawuran. Franciscus juga mengatakan Franciscus menilai Eki tidak pernah berkonflik dengan kelompok kuli bangunan yang nongkrong di SMPN 11 Cirebon. Sedangkan, Aep pernah digerebek warga sekitar saat bekerja di tempat cucian motor. Penggerebekan itu juga diikuti kuli bangunan Eko dan Hadi yang kini berstatus terpidana kasus Vina Cirebon. Saat itu Eko dan Hadi mengatakan kalau di dalam tempat cucian mobil itu ada wanita. Diduga mereka sering membawa wanita menginap hingga akhirnya dicurigai oleh warga sekitar. Deddy pun menjamin akan membantu Aep bila berkata jujur. Bahkan, politikus Gerindra itu berjanji akan menyiapkan kuasa hukum untuk Aep. Deddy mengungkapkan langkah keluarga terpidana kasus Vina melaporkan Aep, Dede dan Ibtu Rudiana merupakan bagian strategi pengacara untuk dasar mengajukan peninjauan kembali. Deddy lalu kembali menawarkan kuasa hukum kepada Aep. Tapi syaratnya, Aep harus jujur. Ex-Kabareskrim Polri Komjen Purna Susno 2J jujur-jujuran bahwa dirinya belakangan ini merasa malu terhadap penanganan kasus Vina Cirebon yang mulai terkuak adanya rekayasa di baliknya. Menurutnya, jika peninjauan kembali Saka Tatal dan 7 terpidana lainnya dikabulkan, maka pihak kepolisian yang menangani kasus ini di tahun 2016 bakal kena sanksi. Tak terkecuali sosok Indra Jafar ex-Kapolres Cirebon 2016 yang kini sudah berpangkat Jenderal Bintang 1. Seandainya ia masih aktif menjabat sebagai Kabareskrim, Susno bakal memberikan sanksi tegas terhadap para oknum polisi yang terlibat kasus ini. Susno sejujurnya mengaku malu dengan kelakuan polisi dalam menangani kasus Vina yang diyakininya telah merekayasa sedemikian rapi. Namun, akhirnya bangkai yang ditutup-tutupi polisi selama ini toh tercium juga oleh rakyat yang marah. Sebenarnya cerita film Vina sebelum 7 hari yang tayang di bioskop-bioskop menyudutkan para terpidana, yaitu Jaya, Supriyanto, Eka Sandi, Hadi Saputra, Eko Ramadhani, Sudirman, Rivaldi Aditya Wardana, dan Saka Tatal. Rakyat pun awalnya meradang hingga menghujat para terpidana tersebut. Namun, adanya campur tangan Tuhan, kata Susno, yang membuat kasus ini justru membongkar kebenaran yang sesungguhnya. Otto Hasibuan, Ketua Umum Perhimpunan Advokat Indonesia, Peradi, yang kini membela para terpidana kasus Vina, keheranan mendengar kabar Aep dikawal 3 orang. Seperti diketahui, Aep, saksi kunci kasus Vina, kini menghilang setelah kesaksiannya ramai-ramai dituding palsu, terutama oleh temannya sendiri, Dede. Menurut Otto, 3 orang yang mengawal Aep bisa dianggap menghalangi penegakan hukum kasus Vina yang tengah berproses.
Kabar soal AEP dikawal itu disampaikan Deddy Mulyadi, anggota DPR RI terpilih dari Gerindra yang aktif mengadvokasi para terpidana kasus Vina. Informasi itu didapatkan Deddy kala menyambangi kediaman ayah AEP di bilangan Desa Palinggihan, Kecamatan Pleret, Kabupaten Purwakarta. Deddy pun menceritakan kabar soal AEP itu kepada Otto saat mengunjungi Pradi Tower, Jakarta. Deddy pun menceritakan informasi keberadaan AEP kepada Otto. AEP ini juga pernah datang ke Desa Palinggihan, menurut informasi, cuma dikawal, Pak. Rambutnya gondrong mungkin teman ojeknya, kata Deddy. Ex-Bupati Purwakarta itu menjelaskan ciri 3 orang yang mengawal AEP, berambut gondrong. Rambutnya gondrong 3 orang, selalu mendampingi, kata Deddy. Dengan mata serius memperhatikan pernyataan Deddy, Otto heran. Oh ya, kata Otto. Deddy merasa AEP masih percaya diri bahwa dirinya masih terus bisa sembunyi dari berbagai tuntutan untuk bersaksi soal peristiwa penyerangan Vina dan Eki 2016 silam yang kini diragukan. Ya, mungkin sampai kemarin dia masih percaya dirilah, tapi gak tahu kalau besok lusa, kata Deddy. Deddy pun menceritakan kepada Otto, dia sudah meminta ayah AEP agar mau membujuk anaknya. Karena kita kan bukan ingin menjarain orang, tapi bebasin orang, kata Deddy. Otto pun masih terpaku dengan informasi 3 orang pengawal AEP. Oh gitu ya, tapi yang mengawal itu siapa? Tukang ojek atau yang lain, kata Otto. Otto pun menegaskan, jika 3 orang pengawal AEP itu menghalangi upaya penegakan hukum maka itu melanggar hukum. Karena kalau ada orang menghalang-halangi untuk menegakkan hukum itu juga boleh salahkan. Mudah-mudahan yang mengawal itu teman baiknya, kata Otto. Deddy pun menimpali. Karena saya dikasih tahu ada warga. Pak, waktu itu AEP ada di sini ditemani 3 orang, rambutnya gondrong, katanya, kata Deddy. Otto tetap keheranan dengan informasi yang baru didengarnya itu. Waduh, luar biasa ya, kata Otto. Ibtu Rudiana, ayah almarhum Eki yang tewas bersama Vina 2016 silam, bersumpah demi Tuhan. Ia merasa diperlakukan tidak adil sebagai ayah dari korban kasus yang sudah diputus sebagai pembunuhan berencana. Sumpah itu disaksikan ex-Kabareskrim Komjen Purnawirawan Ito Sumardi. Ito menceritakan, Rudiana selalu menangis kala menyaksikan pemberitaan soal kasus anaknya. Di situ, Ito menyadari jika Ibtu Rudiana merupakan seorang manusia biasa yang ingin mendapat keadilan, serta kepastian hukum dalam kasus kematian anaknya. Apalagi, lanjut dia, Rudiana tidak mengenal secara langsung para terpidana yang telah dihukum sebelumnya, termasuk Saka Tatal. Selain itu, Ito turut menyadari posisi Polri yang saat ini terkesan tidak mau banyak bicara dalam kasus tersebut. Termasuk, Ibtu Rudiana yang tidak banyak muncul untuk memberikan penjelasan pada kasus yang kembali viral setelah film Vina, sebelum 7 hari. Permohonan perlindungan terhadap 7 orang yang berkaitan dalam kasus Vina Cirebon ditolak oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, LPSK. Hal itu disampaikan oleh Ketua LPSK Brigjen Pol Purnawirawan Ahmadi dalam jumpa pers di kantor LPSK, Jakarta Timur, Senin, 22 Juli 2024. Menolak permohonan 7 orang, AR, SU, PS, MK, RU, TM dan FR karena tidak memenuhi syarat perlindungan pasal 28 ayat 1 U31 2014, kata Ahmadi. Kini ketahuan siapa saja yang ditolak oleh LPSK. Termasuk di antaranya ternyata ada Pak RT Abdul Pasren, Muhammad Nurdatul Kahfi hingga Ibtu Rudiana. Hal itu sempat diungkapkan oleh pengacara Saka Tatal, Edwin Partogi Pasaribu. Edwin mengatakan LPSK menolak karena keterangan yang diberikan ketiga orang tersebut cenderung tidak konsisten. Pengacara Saka Tatal lainnya, Farhad Abbas menambahkan penolakan LPSK terhadap ketiga orang tersebut karena dinilai terlalu banyak bohong. Justru Farhad melihat saat ini kliennya, Saka Tatal, dibela oleh Polri dan LPSK. Farhad pun mengancam melaporkan pengacara-pengacara pembela saksi dan Ibtu Rudiana.
Ia beralasan karena mereka malah membuat kegaduhan di tengah penyelesaian kasus Vina Cirebon. Politisi Deddy Mulyadi menilai sosok Aep yang kini tak diketahui keberadaannya bisa menjadi masalah di kasus Vina Cirebon. Seperti diketahui keberadaan Aep saksi kunci kasus Vina Cirebon hingga kini tidak diketahui. Meskipun rekan kerja Aep di tempat cuci steam Cirebon, Dede kini telah mengaku beri keterangan palsu terkait kasus Vina Cirebon saat dilakukan BAP oleh penyidik. Dede mengaku diarahkan oleh Aep dan Ibtu Rudiana saat menyampaikan keterangan kepada penyidik. Tokoh masyarakat Jawa Barat, Deddy Mulyadi pun melalui timnya telah mencoba menghubungi keluarga Aep. Kabar Aep diungkap pihak keluarga. Deddy lalu bertanya kepada kameramennya respon keluarga terkait kondisi Aep. Deddy lalu menilai Aep merupakan sosok yang bermasalah dalam kasus Vina Cirebon. Pasalnya berdasarkan keterangan rekan Eki, Fransiskus Marbun, putra Ibtu Rudiana itu tidak pernah ikut tawuran. Fransiskus juga mengatakan Fransiskus menilai Eki tidak pernah berkonflik dengan kelompok kuli bangunan yang nongkrong di SMPN 11 Cirebon. Sedangkan, Aep pernah digerebek warga sekitar saat bekerja di tempat cucian motor. Penggerebekan itu juga diikuti kuli bangunan Eko dan Hadi yang kini berstatus terpidana kasus Vina Cirebon. Saat itu Eko dan Hadi mengatakan kalau di dalam tempat cucian mobil itu ada wanita. Diduga mereka sering membawa wanita menginap hingga akhirnya dicurigai oleh warga sekitar. Deddy pun menjamin akan membantu Aep bila berkata jujur. Bahkan, politikus Gerindra itu berjanji akan menyiapkan kuasa hukum untuk Aep. Deddy mengungkapkan langkah keluarga terpidana kasus Vina melaporkan Aep, Dede dan Ibtu Rudiana merupakan bagian strategi pengacara untuk dasar mengajukan peninjauan kembali. Deddy lalu kembali menawarkan kuasa hukum kepada Aep. Tapi syaratnya, Aep harus jujur. Ex-Kabareskrim Polri Komjen Purnasusno 2J jujur-jujuran bahwa dirinya belakangan ini merasa malu terhadap penanganan kasus Vina Cirebon yang mulai terkuak adanya rekayasa di baliknya. Menurutnya, jika peninjauan kembali Saka Tata dan 7 terpidana lainnya dikabulkan, maka pihak kepolisian yang menangani kasus ini di tahun 2016 bakal kena sanksi. Tak terkecuali sosok Indra Jafar ex-Kapolres Cirebon 2016 yang kini sudah berpangkat Jenderal Bintang 1. Seandainya ia masih aktif menjabat sebagai Kabareskrim, Susno bakal memberikan sanksi tegas terhadap para oknum polisi yang terlibat kasus ini. Susno sejujurnya mengaku malu dengan kelakuan polisi dalam menangani kasus Vina yang diyakininya telah merekayasa sedemikian rapi. Namun, akhirnya bangkai yang ditutup-tutupi polisi selama ini toh tercium juga oleh rakyat yang marah. Sebenarnya cerita film Vina sebelum 7 hari yang tayang di bioskop-bioskop menyudutkan para terpidana, yaitu Jaya, Supriyanto, Eka Sandi, Hadi Saputra, Eko Ramadhani, Sudirman, Rivaldi Aditya Wardana, dan Saka Tatal. Rakyat pun awalnya meradang hingga menghujat para terpidana tersebut. Namun, adanya campur tangan Tuhan, kata Susno, yang membuat kasus ini justru membongkar kebenaran yang sesungguhnya. Otto Hasibuan, Ketua Umum Perhimpunan Advokat Indonesia, Peradi, yang kini membela para terpidana kasus Vina, keheranan mendengar kabar Aep dikawal 3 orang. Seperti diketahui, Aep, saksi kunci kasus Vina, kini menghilang setelah kesaksiannya ramai-ramai dituding palsu, terutama oleh temannya sendiri, Dede. Menurut Otto, 3 orang yang mengawal Aep bisa dianggap menghalangi penegakan hukum kasus Vina yang tengah berproses. Kabar soal Aep dikawal itu disampaikan Deddy Mulyadi, anggota DPR RI terpilih dari Gerindra yang aktif mengadvokasi para terpidana kasus Vina. Informasi itu didapatkan Deddy kala menyambangi kediaman ayah Aep di bilangan Desa Palinggihan, Kecamatan Pleret, Kabupaten Purwakarta. Deddy pun menceritakan kabar soal Aep itu kepada Otto saat mengunjungi Peradi Tower, Jakarta.
Dedi pun menceritakan informasi keberadaan Aep kepada Oto. Aep ini juga pernah datang ke desa Palinggihan, menurut informasi, cuma dikawal, Pak. Rambutnya gondrong mungkin teman ojeknya, kata Dedi. Ex-Bupati Purwakarta itu menjelaskan ciri 3 orang yang mengawal Aep, berambut gondrong. Rambutnya gondrong 3 orang, selalu mendampingi, kata Dedi. Dengan mata serius memperhatikan pernyataan Dedi, Oto heran. Oh ya, kata Oto. Dedi merasa Aep masih percaya diri bahwa dirinya masih terus bisa sembunyi dari berbagai tuntutan untuk bersaksi soal peristiwa penyerangan Vina dan Eki 2016 silam yang kini diragukan. Ya, mungkin sampai kemarin dia masih percaya dirilah, tapi gak tahu kalau besok lusa, kata Dedi. Dedi pun menceritakan kepada Oto, dia sudah meminta ayah Aep agar mau membujuk anaknya. Karena kita kan bukan ingin menjarain orang, tapi bebasin orang, kata Dedi. Oto pun masih terpaku dengan informasi 3 orang pengawal Aep. Oh gitu ya, tapi yang mengawal itu siapa? Tukang ojek atau yang lain, kata Oto. Oto pun menegaskan, jika 3 orang pengawal Aep itu menghalangi upaya penegakan hukum maka itu melanggar hukum. Karena kalau ada orang menghalang-halangi untuk menegakkan hukum itu juga boleh salahkan. Mudah-mudahan yang mengawal itu teman baiknya, kata Oto. Dedi pun menimpali. Karena saya dikasih tahu ada warga. Pak, waktu itu Aep ada di sini ditemani 3 orang, rambutnya gondrong, katanya, kata Dedi. Oto tetap keheranan dengan informasi yang baru didengarnya itu. Waduh, luar biasa ya, kata Oto. Ibtu Rudiana, ayah almarhum Eki yang tewas bersama Vina 2016 silam, bersumpah demi Tuhan. Ia merasa diperlakukan tidak adil sebagai ayah dari korban kasus yang sudah diputus sebagai pembunuhan berencana. Sumpah itu disaksikan ex-Kabareskrim Komjen Purnawirawan Ito Sumardi. Ito menceritakan, Rudiana selalu menangis kala menyaksikan pemberitaan soal kasus anaknya. Di situ, Ito menyadari jika Ibtu Rudiana merupakan seorang manusia biasa yang ingin mendapat keadilan, serta kepastian hukum dalam kasus kematian anaknya. Apalagi, lanjut dia, Rudiana tidak mengenal secara langsung para terpidana yang telah dihukum sebelumnya, termasuk Saka Tatal. Selain itu, Ito turut menyadari posisi Polri yang saat ini terkesan tidak mau banyak bicara dalam kasus tersebut. Termasuk, Ibtu Rudiana yang tidak banyak muncul untuk memberikan penjelasan pada kasus yang kembali viral setelah film, Vina, sebelum 7 hari. Permohonan perlindungan terhadap 7 orang yang berkaitan dalam kasus Vina Cirebon ditolak oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, LPSK. Hal itu disampaikan oleh Ketua LPSK Brigjen Pol. Purnawirawan Ahmadi dalam jumpa pers di kantor LPSK, Jakarta Timur, Senin, 22 Juli 2024. Menolak permohonan 7 orang, AR, SU, PS, MK, RU, TM dan FR karena tidak memenuhi syarat perlindungan pasal 28 ayat 1 U31 2014, kata Ahmadi. Kini ketahuan siapa saja yang ditolak oleh LPSK. Termasuk di antaranya ternyata ada Pak RT Abdul Pasren, Muhammad Nurdhatul Kahfi hingga Ibtu Rudiana. Hal itu sempat diungkapkan oleh pengacara Saka Tatal, Edwin Partogi Pasaribu. Edwin mengatakan LPSK menolak karena keterangan yang diberikan ketiga orang tersebut cenderung tidak konsisten. Pengacara Saka Tatal lainnya, Farhad Abbas menambahkan penolakan LPSK terhadap ketiga orang tersebut karena dinilai terlalu banyak bohong. Justru Farhad melihat saat ini kliennya, Saka Tatal, dibela oleh Polri dan LPSK. Farhad pun mengancam melaporkan pengacara-pengacara pembela saksi dan Ibtu Rudiana. Ia beralasan karena mereka malah membuat kegaduhan di tengah penyelesaian kasus Vina Cirebon. Politisi Dedi Mulyadi menilai sosok Aep yang kini tak diketahui keberadaannya bisa menjadi masalah di kasus Vina Cirebon. Seperti diketahui keberadaan Aep saksi kunci kasus Vina Cirebon hingga kini tidak diketahui.
Meskipun rekan kerja Aep di tempat cuci STIM Cirebon, Dede kini telah mengaku beri keterangan palsu terkait kasus Vina Cirebon saat dilakukan BAP oleh penyidik. Dede mengaku diarahkan oleh Aep dan Ibtu Rudiana saat menyampaikan keterangan kepada penyidik. Tokoh masyarakat Jawa Barat, Deddy Mulyadi pun melalui timnya telah mencoba menghubungi keluarga Aep. Kabar Aep diungkap pihak keluarga. Deddy lalu bertanya kepada kameramennya respon keluarga terkait kondisi Aep. Deddy lalu menilai Aep merupakan sosok yang bermasalah dalam kasus Vina Cirebon. Pasalnya berdasarkan keterangan rekan Eki, Franciscus Marbun, putra Ibtu Rudiana itu tidak pernah ikut tawuran. Franciscus juga mengatakan Franciscus menilai Eki tidak pernah berkonflik dengan kelompok kuli bangunan yang nongkrong di SMPN 11 Cirebon. Sedangkan, Aep pernah digerebek warga sekitar saat bekerja di tempat cucian motor. Penggerebekan itu juga diikuti kuli bangunan Eko dan Hadi yang kini berstatus terpidana kasus Vina Cirebon. Saat itu Eko dan Hadi mengatakan kalau di dalam tempat cucian mobil itu ada wanita. Diduga mereka sering membawa wanita menginap hingga akhirnya dicurigai oleh warga sekitar. Deddy pun menjamin akan membantu Aep bila berkata jujur. Bahkan, politikus Gerindra itu berjanji akan menyiapkan kuasa hukum untuk Aep. Deddy mengungkapkan langkah keluarga terpidana kasus Vina melaporkan Aep, Dede dan Ibtu Rudiana merupakan bagian strategi pengacara untuk dasar mengajukan peninjauan kembali. Deddy lalu kembali menawarkan kuasa hukum kepada Aep. Tapi syaratnya, Aep harus jujur. Ex-Kabareskrim Polri Komjen Purna Susno 2J jujur-jujuran bahwa dirinya belakangan ini merasa malu terhadap penanganan kasus Vina Cirebon yang mulai terkuak adanya rekayasa di baliknya. Menurutnya, jika peninjauan kembali Saka Tata dan 7 terpidana lainnya dikabulkan, maka pihak kepolisian yang menangani kasus ini di tahun 2016 bakal kena sanksi. Tak terkecuali sosok Indra Jafar ex-Kapolres Cirebon 2016 yang kini sudah berpangkat Jenderal Bintang 1. Seandainya ia masih aktif menjabat sebagai Kabareskrim, Susno bakal memberikan sanksi tegas terhadap para oknum polisi yang terlibat kasus ini. Susno sejujurnya mengaku malu dengan kelakuan polisi dalam menangani kasus Vina yang diyakininya telah merekayasa sedemikian rapi. Namun, akhirnya bangkai yang ditutup-tutupi polisi selama ini toh tercium juga oleh rakyat yang marah. Sebenarnya cerita film Vina sebelum 7 hari yang tayang di bioskop-bioskop menyudutkan para terpidana, yaitu Jaya, Supriyanto, Eka Sandi, Hadi Saputra, Eko Ramadhani, Sudirman, Rivaldi Aditya Wardana, dan Saka Tatal. Rakyat pun awalnya meradang hingga menghujat para terpidana tersebut. Namun, adanya campur tangan Tuhan, kata Susno, yang membuat kasus ini justru membongkar kebenaran yang sesungguhnya. Otto Hasibuan, Ketua Umum Perhimpunan Advokat Indonesia, Peradi, yang kini membela para terpidana kasus Vina, keheranan mendengar kabar Aep dikawal 3 orang. Seperti diketahui, Aep, saksi kunci kasus Vina, kini menghilang setelah kesaksiannya ramai-ramai dituding palsu, terutama oleh temannya sendiri, Dede. Menurut Otto, 3 orang yang mengawal Aep bisa dianggap menghalangi penegakan hukum kasus Vina yang tengah berproses. Kabar soal Aep dikawal itu disampaikan Deddy Mulyadi, anggota DPR RI terpilih dari Gerindra yang aktif mengadvokasi para terpidana kasus Vina. Informasi itu didapatkan Deddy kala menyambangi kediaman ayah Aep di bilangan Desa Palinggihan, Kecamatan Pleret, Kabupaten Purwakarta. Deddy pun menceritakan kabar soal Aep itu kepada Otto saat mengunjungi Peradi Tower, Jakarta. Deddy pun menceritakan informasi keberadaan Aep kepada Otto. Aep ini juga pernah datang ke Desa Palinggihan, menurut informasi, cuma dikawal, Pak. Rambutnya gondrong mungkin teman ojeknya, kata Deddy. Ex-Bupati Purwakarta itu menjelaskan ciri 3 orang yang mengawal Aep, berambut gondrong. Rambutnya gondrong 3 orang, selalu mendampingi, kata Deddy.
Dengan mata serius memperhatikan pernyataan Dedi, Otto heran. "Oh ya," kata Otto. Dedi merasa Aep masih percaya diri bahwa dirinya masih terus bisa sembunyi dari berbagai tuntutan untuk bersaksi soal peristiwa penyerangan Vina dan Eki 2016 silam yang kini diragukan. "Ya, mungkin sampai kemarin dia masih percaya dirilah, tapi gak tahu kalau besok lusa," kata Dedi. Dedi pun menceritakan kepada Otto, dia sudah meminta ayah Aep agar mau membujuk anaknya. "Karena kita kan bukan ingin menjarain orang, tapi bebasin orang," kata Dedi. Otto pun masih terpaku dengan informasi 3 orang pengawal Aep. "Oh gitu ya, tapi yang mengawal itu siapa? Tukang ojek atau yang lain?" kata Otto. Otto pun menegaskan, jika 3 orang pengawal Aep itu menghalangi upaya penegakan hukum maka itu melanggar hukum. Karena kalau ada orang menghalang-halangi untuk menegakkan hukum itu juga boleh salahkan. "Mudah-mudahan yang mengawal itu teman baiknya," kata Otto. Dedi pun menimpali. "Karena saya dikasih tahu ada warga. Pak, waktu itu Aep ada di sini ditemani 3 orang, rambutnya gondrong, katanya," kata Dedi. Otto tetap keheranan dengan informasi yang baru didengarnya itu. "Waduh, luar biasa ya," kata Otto. Ibtu Rudiana, ayah almarhum Eki yang tewas bersama Vina 2016 silam, bersumpah demi Tuhan. Ia merasa diperlakukan tidak adil sebagai ayah dari korban kasus yang sudah diputus sebagai pembunuhan berencana. Sumpah itu disaksikan Eks-Kabareskrim Komjen Purnawirawan Ito Sumardi. Ito menceritakan, Rudiana selalu menangis kala menyaksikan pemberitaan soal kasus anaknya. Di situ, Ito menyadari jika Ibtu Rudiana merupakan seorang manusia biasa yang ingin mendapat keadilan, serta kepastian hukum dalam kasus kematian anaknya. Apalagi, lanjut dia, Rudiana tidak mengenal secara langsung para terpidana yang telah dihukum sebelumnya, termasuk Saka Tatal. Selain itu, Ito turut menyadari posisi Polri yang saat ini terkesan tidak mau banyak bicara dalam kasus tersebut. Termasuk, Ibtu Rudiana yang tidak banyak muncul untuk memberikan penjelasan pada kasus yang kembali viral setelah film Vina, sebelum 7 hari. Permohonan perlindungan terhadap 7 orang yang berkaitan dalam kasus Vina Cirebon ditolak oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, LPSK. Hal itu disampaikan oleh Ketua LPSK Brigjen Pol Purnawirawan Ahmadi dalam jumpa pers di kantor LPSK, Jakarta Timur, Senin, 22 Juli 2024. Menolak permohonan 7 orang, AR, SU, PS, MK, RU, TM dan FR karena tidak memenuhi syarat perlindungan pasal 28 ayat 1 U31 2014, kata Ahmadi. Kini ketahuan siapa saja yang ditolak oleh LPSK. Termasuk di antaranya ternyata ada Pak RT Abdul Pasren, Muhammad Nurdatul Kahfi hingga Ibtu Rudiana. Hal itu sempat diungkapkan oleh pengacara Saka Tatal, Edwin Partogi Pasaribu. Edwin mengatakan LPSK menolak karena keterangan yang diberikan ketiga orang tersebut cenderung tidak konsisten. Pengacara Saka Tatal lainnya, Farhad Abbas menambahkan penolakan LPSK terhadap ketiga orang tersebut karena dinilai terlalu banyak bohong. Justru Farhad melihat saat ini kliennya, Saka Tatal, dibela oleh Polri dan LPSK. Farhad pun mengancam melaporkan pengacara-pengacara pembela saksi dan Ibtu Rudiana. Ia beralasan karena mereka malah membuat kegaduhan di tengah penyelesaian kasus Vina Cirebon. Politisi Deddy Mulyadi menilai sosok Aep yang kini tak diketahui keberadaannya bisa menjadi masalah di kasus Vina Cirebon. Seperti diketahui keberadaan Aep saksi kunci kasus Vina Cirebon hingga kini tidak diketahui. Meskipun rekan kerja Aep di tempat cuci steam Cirebon, Dede kini telah mengaku beri keterangan palsu terkait kasus Vina Cirebon saat dilakukan BAP oleh penyidik. Dede mengaku diarahkan oleh Aep dan Ibtu Rudiana saat menyampaikan keterangan kepada penyidik. Tokoh masyarakat Jawa Barat, Deddy Mulyadi pun melalui timnya telah mencoba menghubungi keluarga Aep. Kabar Aep diungkap pihak keluarga.
Dedi lalu bertanya kepada kameramennya respon keluarga terkait kondisi Aep. Dedi lalu menilai Aep merupakan sosok yang bermasalah dalam kasus Vina Cirebon. Pasalnya berdasarkan keterangan rekan Eki, Franciscus Marbun, putra Ibtu Rudiana itu tidak pernah ikut tawuran. Franciscus juga mengatakan Franciscus menilai Eki tidak pernah berkonflik dengan kelompok kuli bangunan yang nongkrong di SMPN 11 Cirebon. Sedangkan, Aep pernah digerebek warga sekitar saat bekerja di tempat cucian motor. Penggerebekan itu juga diikuti kuli bangunan Eko dan Hadi yang kini berstatus terpidana kasus Vina Cirebon. Saat itu Eko dan Hadi mengatakan kalau di dalam tempat cucian mobil itu ada wanita. Diduga mereka sering membawa wanita menginap hingga akhirnya dicurigai oleh warga sekitar. Dedi pun menjamin akan membantu Aep bila berkata jujur. Bahkan, politikus Gerindra itu berjanji akan menyiapkan kuasa hukum untuk Aep. Dedi mengungkapkan langkah keluarga terpidana kasus Vina melaporkan Aep, Dede dan Ibtu Rudiana merupakan bagian strategi pengacara untuk dasar mengajukan peninjauan kembali. Dedi lalu kembali menawarkan kuasa hukum kepada Aep. Tapi syaratnya, Aep harus jujur. Ex-Kabareskrim Polri Komjen Purnasusno 2J jujur-jujuran bahwa dirinya belakangan ini merasa malu terhadap penanganan kasus Vina Cirebon yang mulai terkuak adanya rekayasa di baliknya. Menurutnya, jika peninjauan kembali Saka Tata dan 7 terpidana lainnya dikabulkan, maka pihak kepolisian yang menangani kasus ini di tahun 2016 bakal kena sanksi. Tak terkecuali sosok Indra Jafar, ex-Kapolres Cirebon 2016 yang kini sudah berpangkat Jenderal Bintang 1. Seandainya ia masih aktif menjabat sebagai Kabareskrim, Susno bakal memberikan sanksi tegas terhadap para oknum polisi yang terlibat kasus ini. Susno sejujurnya mengaku malu dengan kelakuan polisi dalam menangani kasus Vina yang diyakininya telah merekayasa sedemikian rapi. Namun, akhirnya bangkai yang ditutup-tutupi polisi selama ini toh tercium juga oleh rakyat yang marah. Sebenarnya cerita film Vina sebelum 7 hari yang tayang di bioskop-bioskop menyudutkan para terpidana, yaitu Jaya, Supriyanto, Eka Sandi, Hadi Saputra, Eko Ramadhani, Sudirman, Rivaldi Aditya Wardana, dan Saka Tatal. Rakyat pun awalnya meradang hingga menghujat para terpidana tersebut. Namun, adanya campur tangan Tuhan, kata Susno, yang membuat kasus ini justru membongkar kebenaran yang sesungguhnya. Otto Hasibuan, Ketua Umum Perhimpunan Advokat Indonesia, Peradi, yang kini membela para terpidana kasus Vina, keheranan mendengar kabar Aep dikawal 3 orang. Seperti diketahui, Aep, saksi kunci kasus Vina, kini menghilang setelah kesaksiannya ramai-ramai dituding palsu, terutama oleh temannya sendiri, Dede. Menurut Otto, 3 orang yang mengawal Aep bisa dianggap menghalangi penegakan hukum kasus Vina yang tengah berproses. Kabar soal Aep dikawal itu disampaikan Deddy Mulyadi, anggota DPR RI terpilih dari Gerindra yang aktif mengadvokasi para terpidana kasus Vina. Informasi itu didapatkan Deddy kala menyambangi kediaman ayah Aep di bilangan Desa Palinggihan, Kecamatan Pleret, Kabupaten Purwakarta. Deddy pun menceritakan kabar soal Aep itu kepada Otto saat mengunjungi Peradi Tower, Jakarta. Deddy pun menceritakan informasi keberadaan Aep kepada Otto. Aep ini juga pernah datang ke Desa Palinggihan, menurut informasi, cuma dikawal, Pak. Rambutnya gondrong mungkin teman ojeknya, kata Deddy. Ex-Bupati Purwakarta itu menjelaskan ciri 3 orang yang mengawal Aep, berambut gondrong. Rambutnya gondrong 3 orang, selalu mendampingi, kata Deddy. Dengan mata serius memperhatikan pernyataan Deddy, Otto heran. Oh ya, kata Otto. Deddy merasa Aep masih percaya diri bahwa dirinya masih terus bisa sembunyi dari berbagai tuntutan untuk bersaksi soal peristiwa penyerangan Vina dan Eki 2016 silam yang kini diragukan. Ya, mungkin sampai kemarin dia masih percaya diri lah, tapi gak tahu kalau besok lusa, kata Deddy.
Dedi pun menceritakan kepada Otto, dia sudah meminta ayah Aep agar mau membujuk anaknya. Karena kita kan bukan ingin menjarain orang, tapi bebasin orang, kata Dedi. Otto pun masih terpaku dengan informasi 3 orang pengawal Aep. Oh gitu ya, tapi yang mengawal itu siapa? Tukang ojek atau yang lain, kata Otto. Otto pun menegaskan, jika 3 orang pengawal Aep itu menghalangi upaya penegakan hukum maka itu melanggar hukum. Karena kalau ada orang menghalang-halangi untuk menegakkan hukum itu juga boleh salahkan. Mudah-mudahan yang mengawal itu teman baiknya, kata Otto. Dedi pun menimpali. Karena saya dikasih tahu ada warga. Pak, waktu itu Aep ada di sini ditemani 3 orang, rambutnya gondrong, katanya, kata Dedi. Otto tetap keheranan dengan informasi yang baru didengarnya itu. Waduh, luar biasa ya, kata Otto. Ibtu Rudiana, ayah almarhum Eki yang tewas bersama Vina 2016 silam, bersumpah demi Tuhan. Ia merasa diperlakukan tidak adil sebagai ayah dari korban kasus yang sudah diputus sebagai pembunuhan berencana. Sumpah itu disaksikan ex-Kabareskrim Komjen Purnawirawan Ito Sumardi. Ito menceritakan, Rudiana selalu menangis kala menyaksikan pemberitaan soal kasus anaknya. Di situ, Ito menyadari jika Ibtu Rudiana merupakan seorang manusia biasa yang ingin mendapat keadilan, serta kepastian hukum dalam kasus kematian anaknya. Apalagi, lanjut dia, Rudiana tidak mengenal secara langsung para terpidana yang telah dihukum sebelumnya, termasuk Saka Tatal. Selain itu, Ito turut menyadari posisi Polri yang saat ini terkesan tidak mau banyak bicara dalam kasus tersebut. Termasuk, Ibtu Rudiana yang tidak banyak muncul untuk memberikan penjelasan pada kasus yang kembali viral setelah film, Vina, sebelum 7 hari. Permohonan perlindungan terhadap 7 orang yang berkaitan dalam kasus Vina Cirebon ditolak oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, LPSK. Hal itu disampaikan oleh Ketua LPSK Brigjen Pol. Purnawirawan Ahmadi dalam jumpa pers di kantor LPSK, Jakarta Timur, Senin, 22 Juli 2024. Menolak permohonan 7 orang, AR, SU, PS, MK, RU, TM dan FR karena tidak memenuhi syarat perlindungan pasal 28 ayat 1 U31 2014, kata Ahmadi. Kini ketahuan siapa saja yang ditolak oleh LPSK. Termasuk di antaranya ternyata ada Pak RT Abdul Pasren, Muhammad Nurdhatul Kahfi hingga Ibtu Rudiana. Hal itu sempat diungkapkan oleh pengacara Saka Tatal, Edwin Partogi Pasaribu. Edwin mengatakan LPSK menolak karena keterangan yang diberikan ketiga orang tersebut cenderung tidak konsisten. Pengacara Saka Tatal lainnya, Farhad Abbas menambahkan penolakan LPSK terhadap ketiga orang tersebut karena dinilai terlalu banyak bohong. Justru Farhad melihat saat ini kliennya, Saka Tatal, dibela oleh Polri dan LPSK. Farhad pun mengancam melaporkan pengacara-pengacara pembela saksi dan Ibtu Rudiana. Ia beralasan karena mereka malah membuat kegaduhan di tengah penyelesaian kasus Vina Cirebon. Politisi Deddy Mulyadi menilai sosok Aep yang kini tak diketahui keberadaannya bisa menjadi masalah di kasus Vina Cirebon. Seperti diketahui keberadaan Aep saksi kunci kasus Vina Cirebon hingga kini tidak diketahui. Meskipun rekan kerja Aep di tempat cuci steam Cirebon, Dede kini telah mengaku beri keterangan palsu terkait kasus Vina Cirebon saat dilakukan BAP oleh penyidik. Dede mengaku diarahkan oleh Aep dan Ibtu Rudiana saat menyampaikan keterangan kepada penyidik. Tokoh masyarakat Jawa Barat, Deddy Mulyadi pun melalui timnya telah mencoba menghubungi keluarga Aep. Kabar Aep diungkap pihak keluarga. Deddy lalu bertanya kepada kameramennya respon keluarga terkait kondisi Aep. Deddy lalu menilai Aep merupakan sosok yang bermasalah dalam kasus Vina Cirebon. Pasalnya berdasarkan keterangan rekan Eki, Franciscus Marbun, putra Ibtu Rudiana itu tidak pernah ikut tawuran. Franciscus juga mengatakan Franciscus menilai Eki tidak pernah berkonflik dengan kelompok kuli bangunan yang nongkrong di SMPN 11 Cirebon.
Sedangkan, Aep pernah digerebek warga sekitar saat bekerja di tempat cucian motor. Penggerebekan itu juga diikuti kuli bangunan Eko dan Hadi yang kini berstatus terpidana kasus Vina Cirebon. Saat itu Eko dan Hadi mengatakan kalau di dalam tempat cucian mobil itu ada wanita. Diduga mereka sering membawa wanita menginap hingga akhirnya dicurigai oleh warga sekitar. Dedi pun menjamin akan membantu Aep bila berkata jujur. Bahkan, politikus Gerindra itu berjanji akan menyiapkan kuasa hukum untuk Aep. Dedi mengungkapkan langkah keluarga terpidana kasus Vina melaporkan Aep, Dede dan Ibtu Rudiana merupakan bagian strategi pengacara untuk dasar mengajukan peninjauan kembali. Dedi lalu kembali menawarkan kuasa hukum kepada Aep. Tapi syaratnya, Aep harus jujur. Ex-Kabareskrim Polri Komjen Purna Susno 2J jujur-jujuran bahwa dirinya belakangan ini merasa malu terhadap penanganan kasus Vina Cirebon yang mulai terkuak adanya rekayasa di baliknya. Menurutnya, jika peninjauan kembali Saka Tatal dan 7 terpidana lainnya dikabulkan, maka pihak kepolisian yang menangani kasus ini di tahun 2016 bakal kena sanksi. Tak terkecuali sosok Indra Jafar, ex-Kapolres Cirebon 2016 yang kini sudah berpangkat Jenderal Bintang 1. Seandainya ia masih aktif menjabat sebagai Kabareskrim, Susno bakal memberikan sanksi tegas terhadap para oknum polisi yang terlibat kasus ini. Susno sejujurnya mengaku malu dengan kelakuan polisi dalam menangani kasus Vina yang diyakininya telah merekayasa sedemikian rapi. Namun, akhirnya bangkai yang ditutup-tutupi polisi selama ini toh tercium juga oleh rakyat yang marah. Sebenarnya cerita film Vina sebelum 7 hari yang tayang di bioskop-bioskop menyudutkan para terpidana, yaitu Jaya, Supriyanto, Eka Sandi, Hadi Saputra, Eko Ramadhani, Sudirman, Rivaldi Aditya Wardana, dan Saka Tatal. Rakyat pun awalnya meradang hingga menghujat para terpidana tersebut. Namun, adanya campur tangan Tuhan, kata Susno, yang membuat kasus ini justru membongkar kebenaran yang sesungguhnya. Otto Hasibuan, Ketua Umum Perhimpunan Advokat Indonesia, Peradi, yang kini membela para terpidana kasus Vina, keheranan mendengar kabar Aep dikawal 3 orang. Seperti diketahui, Aep, saksi kunci kasus Vina, kini menghilang setelah kesaksiannya ramai-ramai dituding palsu, terutama oleh temannya sendiri, Dede. Menurut Otto, 3 orang yang mengawal Aep bisa dianggap menghalangi penegakan hukum kasus Vina yang tengah berproses. Kabar soal Aep dikawal itu disampaikan Deddy Mulyadi, anggota DPR RI terpilih dari Gerindra yang aktif mengadvokasi para terpidana kasus Vina. Informasi itu didapatkan Deddy kala menyambangi kediaman ayah Aep di bilangan Desa Palinggihan, Kecamatan Pleret, Kabupaten Purwakarta. Deddy pun menceritakan kabar soal Aep itu kepada Otto saat mengunjungi Peradi Tower, Jakarta. Deddy pun menceritakan informasi keberadaan Aep kepada Otto. Aep ini juga pernah datang ke Desa Palinggihan, menurut informasi, cuma dikawal, Pak. Rambutnya gondrong mungkin teman ojeknya, kata Deddy. Ex-Bupati Purwakarta itu menjelaskan ciri 3 orang yang mengawal Aep, berambut gondrong. Rambutnya gondrong 3 orang, selalu mendampingi, kata Deddy. Dengan mata serius memperhatikan pernyataan Deddy, Otto heran. Oh ya, kata Otto. Deddy merasa Aep masih percaya diri bahwa dirinya masih terus bisa sembunyi dari berbagai tuntutan untuk bersaksi soal peristiwa penyerangan Vina dan Eki 2016 silam yang kini diragukan. Ya, mungkin sampai kemarin dia masih percaya dirilah, tapi gak tahu kalau besok lusa, kata Deddy. Deddy pun menceritakan kepada Otto, dia sudah meminta ayah Aep agar mau membujuk anaknya. Karena kita kan bukan ingin menjarain orang, tapi bebasin orang, kata Deddy. Otto pun masih terpaku dengan informasi 3 orang pengawal Aep. Oh gitu ya, tapi yang mengawal itu siapa? Tukang ojek atau yang lain, kata Otto. Otto pun menegaskan, jika 3 orang pengawal Aep itu menghalangi upaya penegakan hukum maka itu melanggar hukum.
Karena kalau ada orang menghalang-halangi untuk menegakkan hukum itu juga boleh salahkan. Mudah-mudahan yang mengawal itu teman baiknya, kata Otto. Dedi pun menimpali. Karena saya dikasih tahu ada warga. Pak, waktu itu Aep ada di sini ditemani 3 orang, rambutnya gondrong, katanya, kata Dedi. Otto tetap keheranan dengan informasi yang baru didengarnya itu. Waduh, luar biasa ya, kata Otto. Ibtu Rudiana, ayah almarhum Eki yang tewas bersama Vina 2016 silam, bersumpah demi Tuhan. Ia merasa diperlakukan tidak adil sebagai ayah dari korban kasus yang sudah diputus sebagai pembunuhan berencana. Sumpah itu disaksikan ex-Kabareskrim Komjen Purnawirawan Ito Sumardi. Ito menceritakan, Rudiana selalu menangis kala menyaksikan pemberitaan soal kasus anaknya. Di situ, Ito menyadari jika Ibtu Rudiana merupakan seorang manusia biasa yang ingin mendapat keadilan, serta kepastian hukum dalam kasus kematian anaknya. Apalagi, lanjut dia, Rudiana tidak mengenal secara langsung para terpidana yang telah dihukum sebelumnya, termasuk Saka Tatal. Selain itu, Ito turut menyadari posisi Polri yang saat ini terkesan tidak mau banyak bicara dalam kasus tersebut. Termasuk, Ibtu Rudiana yang tidak banyak muncul untuk memberikan penjelasan pada kasus yang kembali viral setelah film Vina, sebelum 7 hari. Permohonan perlindungan terhadap 7 orang yang berkaitan dalam kasus Vina Cirebon ditolak oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, LPSK. Hal itu disampaikan oleh Ketua LPSK Brigjen Pol Purnawirawan Ahmadi dalam jumpa pers di kantor LPSK, Jakarta Timur, Senin, 22 Juli 2024. Menolak permohonan 7 orang, AR, SU, PS, MK, RU, TM dan FR karena tidak memenuhi syarat perlindungan pasal 28 ayat 1 U31 2014, kata Ahmadi. Kini ketahuan siapa saja yang ditolak oleh LPSK. Termasuk di antaranya ternyata ada Pak RT Abdul Pasren, Muhammad Nurdatul Kahfi hingga Ibtu Rudiana. Hal itu sempat diungkapkan oleh pengacara Saka Tatal, Edwin Partogi Pasaribu. Edwin mengatakan LPSK menolak karena keterangan yang diberikan ketiga orang tersebut cenderung tidak konsisten. Pengacara Saka Tatal lainnya, Farhad Abbas menambahkan penolakan LPSK terhadap ketiga orang tersebut karena dinilai terlalu banyak bohong. Justru Farhad melihat saat ini kliennya, Saka Tatal, dibela oleh Polri dan LPSK. Farhad pun mengancam melaporkan pengacara-pengacara pembela saksi dan Ibtu Rudiana. Ia beralasan karena mereka malah membuat kegaduhan di tengah penyelesaian kasus Vina Cirebon. Politisi Deddy Mulyadi menilai sosok Aep yang kini tak diketahui keberadaannya bisa menjadi masalah di kasus Vina Cirebon. Seperti diketahui keberadaan Aep saksi kunci kasus Vina Cirebon hingga kini tidak diketahui. Meskipun rekan kerja Aep di tempat cuci steam Cirebon, Dede kini telah mengaku beri keterangan palsu terkait kasus Vina Cirebon saat dilakukan BAP oleh penyidik. Dede mengaku diarahkan oleh Aep dan Ibtu Rudiana saat menyampaikan keterangan kepada penyidik. Tokoh masyarakat Jawa Barat, Deddy Mulyadi pun melalui timnya telah mencoba menghubungi keluarga Aep. Kabar Aep diungkap pihak keluarga. Deddy lalu bertanya kepada kameramennya respon keluarga terkait kondisi Aep. Deddy lalu menilai Aep merupakan sosok yang bermasalah dalam kasus Vina Cirebon. Pasalnya berdasarkan keterangan rekan Eki, Fransiskus Marbun, putra Ibtu Rudiana itu tidak pernah ikut tawuran. Fransiskus juga mengatakan Fransiskus menilai Eki tidak pernah berkonflik dengan kelompok kuli bangunan yang nongkrong di SMPN 11 Cirebon. Sedangkan, Aep pernah digerebek warga sekitar saat bekerja di tempat cucian motor. Penggerebekan itu juga diikuti kuli bangunan Eko dan Hadi yang kini berstatus terpidana kasus Vina Cirebon. Saat itu Eko dan Hadi mengatakan kalau di dalam tempat cucian mobil itu ada wanita. Diduga mereka sering membawa wanita menginap hingga akhirnya dicurigai oleh warga sekitar. Deddy pun menjamin akan membantu Aep bila berkata jujur.
Bahkan, politikus Gerindra itu berjanji akan menyiapkan kuasa hukum untuk Aep. Dedi mengungkapkan langkah keluarga terpidana kasus Vina melaporkan Aep, Dede dan Ibtu Rudiana merupakan bagian strategi pengacara untuk dasar mengajukan peninjauan kembali. Dedi lalu kembali menawarkan kuasa hukum kepada Aep. Tapi syaratnya, Aep harus jujur. Ex-Kabareskrim Polri Komjen Purnasusno 2J jujur-jujuran bahwa dirinya belakangan ini merasa malu terhadap penanganan kasus Vina Cirebon yang mulai terkuak adanya rekayasa di baliknya. Menurutnya, jika peninjauan kembali Saka Tatal dan 7 terpidana lainnya dikabulkan, maka pihak kepolisian yang menangani kasus ini di tahun 2016 bakal kena sanksi. Tak terkecuali sosok Indra Jafar, ex-Kapolres Cirebon 2016 yang kini sudah berpangkat Jenderal Bintang 1. Seandainya ia masih aktif menjabat sebagai Kabareskrim, Susno bakal memberikan sanksi tegas terhadap para oknum polisi yang terlibat kasus ini. Susno sejujurnya mengaku malu dengan kelakuan polisi dalam menangani kasus Vina yang diyakininya telah merekayasa sedemikian rapi. Namun, akhirnya bangkai yang ditutup-tutupi polisi selama ini toh tercium juga oleh rakyat yang marah. Sebenarnya cerita film Vina sebelum 7 hari yang tayang di bioskop-bioskop menyudutkan para terpidana, yaitu Jaya, Supriyanto, Eka Sandi, Hadi Saputra, Eko Ramadhani, Sudirman, Rivaldi Aditya Wardana, dan Saka Tatal. Rakyat pun awalnya meradang hingga menghujat para terpidana tersebut. Namun, adanya campur tangan Tuhan, kata Susno, yang membuat kasus ini justru membongkar kebenaran yang sesungguhnya. Otto Hasibuan, Ketua Umum Perhimpunan Advokat Indonesia, Peradi, yang kini membela para terpidana kasus Vina, keheranan mendengar kabar Aep dikawal 3 orang. Seperti diketahui, Aep, saksi kunci kasus Vina, kini menghilang setelah kesaksiannya ramai-ramai dituding palsu, terutama oleh temannya sendiri, Dede. Menurut Otto, 3 orang yang mengawal Aep bisa dianggap menghalangi penegakan hukum kasus Vina yang tengah berproses. Kabar soal Aep dikawal itu disampaikan Deddy Mulyadi, anggota DPR RI terpilih dari Gerindra yang aktif mengadvokasi para terpidana kasus Vina. Informasi itu didapatkan Deddy kala menyambangi kediaman ayah Aep di bilangan Desa Palinggihan, Kecamatan Pleret, Kabupaten Purwakarta. Deddy pun menceritakan kabar soal Aep itu kepada Otto saat mengunjungi Peradi Tower, Jakarta. Deddy pun menceritakan informasi keberadaan Aep kepada Otto. Aep ini juga pernah datang ke Desa Palinggihan, menurut informasi, cuma dikawal, Pak. Rambutnya gondrong mungkin teman ojeknya, kata Deddy. Ex-Bupati Purwakarta itu menjelaskan ciri 3 orang yang mengawal Aep, berambut gondrong. Rambutnya gondrong 3 orang, selalu mendampingi, kata Deddy. Dengan mata serius memperhatikan pernyataan Deddy, Otto heran. Oh ya, kata Otto. Deddy merasa Aep masih percaya diri bahwa dirinya masih terus bisa sembunyi dari berbagai tuntutan untuk bersaksi soal peristiwa penyerangan Vina dan Eki 2016 silam yang kini diragukan. Ya, mungkin sampai kemarin dia masih percaya dirilah, tapi gak tahu kalau besok lusa, kata Deddy. Deddy pun menceritakan kepada Otto, dia sudah meminta ayah Aep agar mau membujuk anaknya. Karena kita kan bukan ingin menjarain orang, tapi bebasin orang, kata Deddy. Otto pun masih terpaku dengan informasi 3 orang pengawal Aep. Oh gitu ya, tapi yang mengawal itu siapa? Tukang ojek atau yang lain, kata Otto. Otto pun menegaskan, jika 3 orang pengawal Aep itu menghalangi upaya penegakan hukum maka itu melanggar hukum. Karena kalau ada orang menghalang-halangi untuk menegakkan hukum itu juga boleh salahkan. Mudah-mudahan yang mengawal itu teman baiknya, kata Otto. Deddy pun menimpali. Karena saya dikasih tahu ada warga. Pak, waktu itu Aep ada di sini ditemani 3 orang, rambutnya gondrong, katanya, kata Deddy. Otto tetap keheranan dengan informasi yang baru didengarnya itu. Waduh, luar biasa ya, kata Otto. Ibtu Rudiana,
ayah almarhum Eki yang tewas bersama Vina 2016 silam, bersumpah demi Tuhan. Ia merasa diperlakukan tidak adil sebagai ayah dari korban kasus yang sudah diputus sebagai pembunuhan berencana. Sumpah itu disaksikan ex-Kabareskrim Komjen Purnawirawan Ito Sumardi. Ito menceritakan, Rudiana selalu menangis kala menyaksikan pemberitaan soal kasus anaknya. Di situ, Ito menyadari jika Ibtu Rudiana merupakan seorang manusia biasa yang ingin mendapat keadilan, serta kepastian hukum dalam kasus kematian anaknya. Apalagi, lanjut dia, Rudiana tidak mengenal secara langsung para terpidana yang telah dihukum sebelumnya, termasuk Saka Tatal. Selain itu, Ito turut menyadari posisi Polri yang saat ini terkesan tidak mau banyak bicara dalam kasus tersebut. Termasuk, Ibtu Rudiana yang tidak banyak muncul untuk memberikan penjelasan pada kasus yang kembali viral setelah film Vina, sebelum 7 hari. Permohonan perlindungan terhadap 7 orang yang berkaitan dalam kasus Vina Cirebon ditolak oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, LPSK. Hal itu disampaikan oleh Ketua LPSK Brigjen Pol. Purnawirawan Ahmadi dalam jumpa pers di kantor LPSK, Jakarta Timur, Senin, 22 Juli 2024. Menolak permohonan 7 orang, AR, SU, PS, MK, RU, TM dan FR karena tidak memenuhi syarat perlindungan pasal 28 ayat 1 U31 2014, kata Ahmadi. Kini ketahuan siapa saja yang ditolak oleh LPSK. Termasuk di antaranya ternyata ada Pak RT Abdul Pasren, Muhammad Nurdatul Kahfi hingga Ibtu Rudiana. Hal itu sempat diungkapkan oleh pengacara Saka Tatal, Edwin Partogi Pasaribu. Edwin mengatakan LPSK menolak karena keterangan yang diberikan ketiga orang tersebut cenderung tidak konsisten. Pengacara Saka Tatal lainnya, Farhad Abbas menambahkan penolakan LPSK terhadap ketiga orang tersebut karena dinilai terlalu banyak bohong. Justru Farhad melihat saat ini kliennya, Saka Tatal, dibela oleh Polri dan LPSK. Farhad pun mengancam melaporkan pengacara-pengacara pembela saksi dan Ibtu Rudiana. Ia beralasan karena mereka malah membuat kegaduhan di tengah penyelesaian kasus Vina Cirebon. Politisi Deddy Mulyadi menilai sosok Aep yang kini tak diketahui keberadaannya bisa menjadi masalah di kasus Vina Cirebon. Seperti diketahui keberadaan Aep saksi kunci kasus Vina Cirebon hingga kini tidak diketahui. Meskipun rekan kerja Aep di tempat cuci steam Cirebon, Dede kini telah mengaku beri keterangan palsu terkait kasus Vina Cirebon saat dilakukan BAP oleh penyidik. Dede mengaku diarahkan oleh Aep dan Ibtu Rudiana saat menyampaikan keterangan kepada penyidik. Tokoh masyarakat Jawa Barat, Deddy Mulyadi pun melalui timnya telah mencoba menghubungi keluarga Aep. Kabar Aep diungkap pihak keluarga. Deddy lalu bertanya kepada kameramennya respon keluarga terkait kondisi Aep. Deddy lalu menilai Aep merupakan sosok yang bermasalah dalam kasus Vina Cirebon. Pasalnya berdasarkan keterangan rekan Eki, Franciscus Marbun, putra Ibtu Rudiana itu tidak pernah ikut tawuran. Franciscus juga mengatakan Franciscus menilai Eki tidak pernah berkonflik dengan kelompok kuli bangunan yang nongkrong di SMPN 11 Cirebon. Sedangkan, Aep pernah digerebek warga sekitar saat bekerja di tempat cucian motor. Penggerebekan itu juga diikuti kuli bangunan Eko dan Hadi yang kini berstatus terpidana kasus Vina Cirebon. Saat itu Eko dan Hadi mengatakan kalau di dalam tempat cucian mobil itu ada wanita. Diduga mereka sering membawa wanita menginap hingga akhirnya dicurigai oleh warga sekitar. Deddy pun menjamin akan membantu Aep bila berkata jujur. Bahkan, politikus Gerindra itu berjanji akan menyiapkan kuasa hukum untuk Aep. Deddy mengungkapkan langkah keluarga terpidana kasus Vina melaporkan Aep, Dede dan Ibtu Rudiana merupakan bagian strategi pengacara untuk dasar mengajukan peninjauan kembali. Deddy lalu kembali menawarkan kuasa hukum kepada Aep. Tapi syaratnya, Aep harus jujur.
Ex-Kabareskrim Polri Komjen Purna Susno 2J jujur-jujuran bahwa dirinya belakangan ini merasa malu terhadap penanganan kasus Vina Cirebon yang mulai terkuak adanya rekayasa di baliknya. Menurutnya, jika peninjauan kembali Saka Tatal dan 7 terpidana lainnya dikabulkan, maka pihak kepolisian yang menangani kasus ini di tahun 2016 bakal kena sanksi. Tak terkecuali sosok Indra Jafar, ex-Kapolres Cirebon 2016 yang kini sudah berpangkat Jenderal Bintang 1. Seandainya ia masih aktif menjabat sebagai Kabareskrim, Susno bakal memberikan sanksi tegas terhadap para oknum polisi yang terlibat kasus ini. Susno sejujurnya mengaku malu dengan kelakuan polisi dalam menangani kasus Vina yang diyakininya telah merekayasa sedemikian rapi. Namun, akhirnya bangkai yang ditutup-tutupi polisi selama ini toh tercium juga oleh rakyat yang marah. Sebenarnya cerita film Vina sebelum 7 hari yang tayang di bioskop-bioskop menyudutkan para terpidana, yaitu Jaya, Supriyanto, Eka Sandi, Hadi Saputra, Eko Ramadhani, Sudirman, Rivaldi Aditya Wardana, dan Saka Tatal. Rakyat pun awalnya meradang hingga menghujat para terpidana tersebut. Namun, adanya campur tangan Tuhan, kata Susno, yang membuat kasus ini justru membongkar kebenaran yang sesungguhnya. Otto Hasibuan, Ketua Umum Perhimpunan Advokat Indonesia, Peradi, yang kini membela para terpidana kasus Vina, keheranan mendengar kabar AF dikawal 3 orang. Seperti diketahui, AF, saksi kunci kasus Vina, kini menghilang setelah kesaksiannya ramai-ramai dituding palsu, terutama oleh temannya sendiri, Dede. Menurut Otto, 3 orang yang mengawal AF bisa dianggap menghalangi penegakan hukum kasus Vina yang tengah berproses. Kabar soal AF dikawal itu disampaikan Deddy Mulyadi, anggota DPR RI terpilih dari Gerindra yang aktif mengadvokasi para terpidana kasus Vina. Informasi itu didapatkan Deddy kala menyambangi kediaman ayah AF di bilangan Desa Palinggihan, Kecamatan Pleret, Kabupaten Purwakarta. Deddy pun menceritakan kabar soal AF itu kepada Otto saat mengunjungi Peradi Tower, Jakarta. Deddy pun menceritakan informasi keberadaan AF kepada Otto. AF ini juga pernah datang ke Desa Palinggihan, menurut informasi, cuma dikawal, Pak. Rambutnya gondrong mungkin teman ojeknya, kata Deddy. Ex-Bupati Purwakarta itu menjelaskan ciri 3 orang yang mengawal AF, berambut gondrong. Rambutnya gondrong 3 orang, selalu mendampingi, kata Deddy. Dengan mata serius memperhatikan pernyataan Deddy, Otto heran. Oh ya, kata Otto. Deddy merasa AF masih percaya diri bahwa dirinya masih terus bisa sembunyi dari berbagai tuntutan untuk bersaksi soal peristiwa penyerangan Vina dan Eki 2016 silam yang kini diragukan. Ya, mungkin sampai kemarin dia masih percaya dirilah, tapi gak tahu kalau besok lusa, kata Deddy. Deddy pun menceritakan kepada Otto, dia sudah meminta ayah AF agar mau membujuk anaknya. Karena kita kan bukan ingin menjarain orang, tapi bebasin orang, kata Deddy. Otto pun masih terpaku dengan informasi 3 orang pengawal AF. Oh gitu ya, tapi yang mengawal itu siapa? Tukang ojek atau yang lain, kata Otto. Otto pun menegaskan, jika 3 orang pengawal AF itu menghalangi upaya penegakan hukum maka itu melanggar hukum. Karena kalau ada orang menghalang-halangi untuk menegakkan hukum itu juga boleh salahkan. Mudah-mudahan yang mengawal itu teman baiknya, kata Otto. Deddy pun menimpali. Karena saya dikasih tahu ada warga. Pak, waktu itu AF ada di sini ditemani 3 orang, rambutnya gondrong, katanya, kata Deddy. Otto tetap keheranan dengan informasi yang baru didengarnya itu. Waduh, luar biasa ya, kata Otto. Ibtu Rudiana, ayah almarhum Eki yang tewas bersama Vina 2016 silam, bersumpah demi Tuhan. Ia merasa diperlakukan tidak adil sebagai ayah dari korban kasus yang sudah diputus sebagai pembunuhan berencana. Sumpah itu disaksikan ex-Kabareskrim Komjen Purnawirawan Ito Sumardi. Ito menceritakan, Rudiana selalu menangis kala menyaksikan pemberitaan soal kasus anaknya. Di situ, Ito menyadari jika Ibtu Rudiana merupakan seorang manusia biasa yang ingin mendapat keadilan, serta kepastian hukum dalam kasus kematian anaknya. Apalagi, lanjut dia, Rudiana tidak mengenal secara langsung para terpidana yang telah dihukum sebelumnya, termasuk Saka Tatal.
Selain itu, Ito turut menyadari posisi Polri yang saat ini terkesan tidak mau banyak bicara dalam kasus tersebut. Termasuk, Ibtu Rudiana yang tidak banyak muncul untuk memberikan penjelasan pada kasus yang kembali viral setelah film Vina sebelum 7 hari. Permohonan perlindungan terhadap 7 orang yang berkaitan dalam kasus Vina Cirebon ditolak oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, LPSK. Hal itu disampaikan oleh Ketua LPSK Brigjen Pol Purnawirawan Ahmadi dalam jumpa pers di kantor LPSK, Jakarta Timur, Senin, 22 Juli 2024. Menolak permohonan 7 orang, AR, SU, PS, MK, RU, TM dan FR karena tidak memenuhi syarat perlindungan pasal 28 ayat 1 U31 2014, kata Ahmadi. Kini ketahuan siapa saja yang ditolak oleh LPSK. Termasuk di antaranya ternyata ada Pak RT Abdul Pasren, Muhammad Nurdatul Kahfi hingga Ibtu Rudiana. Hal itu sempat diungkapkan oleh pengacara Saka Tatal, Edwin Partogi Pasaribu. Edwin mengatakan LPSK menolak karena keterangan yang diberikan ketiga orang tersebut cenderung tidak konsisten. Pengacara Saka Tatal lainnya, Farhad Abbas menambahkan penolakan LPSK terhadap ketiga orang tersebut karena dinilai terlalu banyak bohong. Justru Farhad melihat saat ini kliennya, Saka Tatal, dibela oleh Polri dan LPSK. Farhad pun mengancam melaporkan pengacara-pengacara pembela saksi dan Ibtu Rudiana. Ia beralasan karena mereka malah membuat kegaduhan di tengah penyelesaian kasus Vina Cirebon. Politisi Deddy Mulyadi menilai sosok Aep yang kini tak diketahui keberadaannya bisa menjadi masalah di kasus Vina Cirebon. Seperti diketahui keberadaan Aep saksi kunci kasus Vina Cirebon hingga kini tidak diketahui. Meskipun rekan kerja Aep di tempat cuci steam Cirebon, Dede kini telah mengaku beri keterangan palsu terkait kasus Vina Cirebon saat dilakukan BAP oleh penyidik. Dede mengaku diarahkan oleh Aep dan Ibtu Rudiana saat menyampaikan keterangan kepada penyidik. Tokoh masyarakat Jawa Barat, Deddy Mulyadi pun melalui timnya telah mencoba menghubungi keluarga Aep. Kabar Aep diungkap pihak keluarga. Deddy lalu bertanya kepada kameramennya respon keluarga terkait kondisi Aep. Deddy lalu menilai Aep merupakan sosok yang bermasalah dalam kasus Vina Cirebon. Pasalnya berdasarkan keterangan rekan Eki, Fransiskus Marbun, putra Ibtu Rudiana itu tidak pernah ikut tawuran. Fransiskus juga mengatakan Fransiskus menilai Eki tidak pernah berkonflik dengan kelompok kuli bangunan yang nongkrong di SMPN 11 Cirebon. Sedangkan, Aep pernah digerebek warga sekitar saat bekerja di tempat cucian motor. Penggerebekan itu juga diikuti kuli bangunan Eko dan Hadi yang kini berstatus terpidana kasus Vina Cirebon. Saat itu Eko dan Hadi mengatakan kalau di dalam tempat cucian mobil itu ada wanita. Diduga mereka sering membawa wanita menginap hingga akhirnya dicurigai oleh warga sekitar. Deddy pun menjamin akan membantu Aep bila berkata jujur. Bahkan, politikus Gerindra itu berjanji akan menyiapkan kuasa hukum untuk Aep. Deddy mengungkapkan langkah keluarga terpidana kasus Vina melaporkan Aep, Dede dan Ibtu Rudiana merupakan bagian strategi pengacara untuk dasar mengajukan peninjauan kembali. Deddy lalu kembali menawarkan kuasa hukum kepada Aep. Tapi syaratnya, Aep harus jujur. Ex-Kabareskrim Polri Komjen Purnasusno 2J jujur-jujuran bahwa dirinya belakangan ini merasa malu terhadap penanganan kasus Vina Cirebon yang mulai terkuak adanya rekayasa di baliknya. Menurutnya, jika peninjauan kembali Saka Tatal dan 7 terpidana lainnya dikabulkan, maka pihak kepolisian yang menangani kasus ini di tahun 2016 bakal kena sanksi.
Tak terkecuali sosok Indra Jafar, ex-Kapolres Cirebon 2016 yang kini sudah berpangkat Jenderal Bintang 1. Seandainya ia masih aktif menjabat sebagai Kabareskrim, Susno bakal memberikan sanksi tegas terhadap para oknum polisi yang terlibat kasus ini. Susno sejujurnya mengaku malu dengan kelakuan polisi dalam menangani kasus Vina yang diyakininya telah merekayasa sedemikian rapi. Namun, akhirnya bangkai yang ditutup-tutupi polisi selama ini toh tercium juga oleh rakyat yang marah. Sebenarnya cerita film Vina sebelum 7 hari yang tayang di bioskop-bioskop menyudutkan para terpidana, yaitu Jaya, Supriyanto, Eka Sandi, Hadi Saputra, Eko Ramadhani, Sudirman, Rivaldi Aditya Wardana, dan Saka Tatal. Rakyat pun awalnya meradang hingga menghujat para terpidana tersebut. Namun, adanya campur tangan Tuhan, kata Susno, yang membuat kasus ini justru membongkar kebenaran yang sesungguhnya. Oto Hasibuan, Ketua Umum Perhimpunan Advokat Indonesia, Peradi, yang kini membela para terpidana kasus Vina, keheranan mendengar kabar AF dikawal 3 orang. Seperti diketahui, AF, saksi kunci kasus Vina, kini menghilang setelah kesaksiannya ramai-ramai dituding palsu, terutama oleh temannya sendiri, Dede. Menurut Oto, 3 orang yang mengawal AF bisa dianggap menghalangi penegakan hukum kasus Vina yang tengah berproses. Kabar soal AF dikawal itu disampaikan Deddy Mulyadi, anggota DPR RI terpilih dari Gerindra yang aktif mengadvokasi para terpidana kasus Vina. Informasi itu didapatkan Deddy kala menyambangi kediaman ayah AF di bilangan Desa Palinggihan, Kecamatan Pleret, Kabupaten Purwakarta. Deddy pun menceritakan kabar soal AF itu kepada Oto saat mengunjungi Peradi Tower, Jakarta. Deddy pun menceritakan informasi keberadaan AF kepada Oto. AF ini juga pernah datang ke Desa Palinggihan, menurut informasi, cuma dikawal, Pak. Rambutnya gondrong mungkin teman ojeknya, kata Deddy. Ex-Bupati Purwakarta itu menjelaskan ciri 3 orang yang mengawal AF, berambut gondrong. Rambutnya gondrong 3 orang, selalu mendampingi, kata Deddy. Dengan mata serius memperhatikan pernyataan Deddy, Oto heran. Oh ya, kata Oto. Deddy merasa AF masih percaya diri bahwa dirinya masih terus bisa sembunyi dari berbagai tuntutan untuk bersaksi soal peristiwa penyerangan Vina dan Eki 2016 silam yang kini diragukan. Ya, mungkin sampai kemarin dia masih percaya dirilah, tapi gak tahu kalau besok lusa, kata Deddy. Deddy pun menceritakan kepada Oto, dia sudah meminta ayah AF agar mau membujuk anaknya. Karena kita kan bukan ingin menjarain orang, tapi bebasin orang, kata Deddy. Oto pun masih terpaku dengan informasi 3 orang pengawal AF. Oh gitu ya, tapi yang mengawal itu siapa? Tukang ojek atau yang lain, kata Oto. Oto pun menegaskan, jika 3 orang pengawal AF itu menghalangi upaya penegakan hukum maka itu melanggar hukum. Karena kalau ada orang menghalang-halangi untuk menegakkan hukum itu juga boleh salahkan. Mudah-mudahan yang mengawal itu teman baiknya, kata Oto. Deddy pun menimpali. Karena saya dikasih tahu ada warga. Pak, waktu itu AF ada di sini ditemani 3 orang, rambutnya gondrong, katanya, kata Deddy. Oto tetap keheranan dengan informasi yang baru didengarnya itu. Waduh, luar biasa ya, kata Oto. Ibtu Rudiana, ayah almarhum Eki yang tewas bersama Vina 2016 silam, bersumpah demi Tuhan. Ia merasa diperlakukan tidak adil sebagai ayah dari korban kasus yang sudah diputus sebagai pembunuhan berencana. Sumpah itu disaksikan ex-Kabareskrim Komjen Purnawirawan Ito Sumardi. Ito menceritakan, Rudiana selalu menangis kala menyaksikan pemberitaan soal kasus anaknya. Di situ, Ito menyadari jika Ibtu Rudiana merupakan seorang manusia biasa yang ingin mendapat keadilan, serta kepastian hukum dalam kasus kematian anaknya. Apalagi, lanjut dia, Rudiana tidak mengenal secara langsung para terpidana yang telah dihukum sebelumnya, termasuk Saka Tatal. Selain itu, Ito turut menyadari posisi Polri yang saat ini terkesan tidak mau banyak bicara dalam kasus tersebut. Termasuk, Ibtu Rudiana yang tidak banyak muncul untuk memberikan penjelasan pada kasus yang kembali viral setelah film Vina, sebelum 7 hari.
Permohonan perlindungan terhadap 7 orang yang berkaitan dalam kasus Vina Cirebon ditolak oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, LPSK. Hal itu disampaikan oleh Ketua LPSK Brigjen Pol Purnawirawan Ahmadi dalam jumpa pers di kantor LPSK, Jakarta Timur, Senin, 22 Juli 2024. Menolak permohonan 7 orang, AR, SU, PS, MK, RU, TM dan FR karena tidak memenuhi syarat perlindungan pasal 28 ayat 1 U31 2014, kata Ahmadi. Kini ketahuan siapa saja yang ditolak oleh LPSK. Termasuk di antaranya ternyata ada Pak RT Abdul Pasren, Muhammad Nurdhatul Kahfi hingga Ibtu Rudiana. Hal itu sempat diungkapkan oleh pengacara Saka Tatal, Edwin Partogi Pasaribu. Edwin mengatakan LPSK menolak karena keterangan yang diberikan ketiga orang tersebut cenderung tidak konsisten. Pengacara Saka Tatal lainnya, Farhad Abbas menambahkan penolakan LPSK terhadap ketiga orang tersebut karena dinilai terlalu banyak bohong. Justru Farhad melihat saat ini kliennya, Saka Tatal, dibela oleh Polri dan LPSK. Farhad pun mengancam melaporkan pengacara-pengacara pembela saksi dan Ibtu Rudiana. Ia beralasan karena mereka malah membuat kegaduhan di tengah penyelesaian kasus Vina Cirebon. Politisi Deddy Mulyadi menilai sosok Aep yang kini tak diketahui keberadaannya bisa menjadi masalah di kasus Vina Cirebon. Seperti diketahui keberadaan Aep saksi kunci kasus Vina Cirebon hingga kini tidak diketahui. Meskipun rekan kerja Aep di tempat cuci steam Cirebon, Dede kini telah mengaku beri keterangan palsu terkait kasus Vina Cirebon saat dilakukan BAP oleh penyidik. Dede mengaku diarahkan oleh Aep dan Ibtu Rudiana saat menyampaikan keterangan kepada penyidik. Tokoh masyarakat Jawa Barat, Deddy Mulyadi pun melalui timnya telah mencoba menghubungi keluarga Aep. Kabar Aep diungkap pihak keluarga. Deddy lalu bertanya kepada kameramennya respon keluarga terkait kondisi Aep. Deddy lalu menilai Aep merupakan sosok yang bermasalah dalam kasus Vina Cirebon. Pasalnya berdasarkan keterangan rekan Eki, Fransiskus Marbun, putra Ibtu Rudiana itu tidak pernah ikut tawuran. Fransiskus juga mengatakan Fransiskus menilai Eki tidak pernah berkonflik dengan kelompok kuli bangunan yang nongkrong di SMPN 11 Cirebon. Sedangkan, Aep pernah digerebek warga sekitar saat bekerja di tempat cucian motor. Penggerebekan itu juga diikuti kuli bangunan Eko dan Hadi yang kini berstatus terpidana kasus Vina Cirebon. Saat itu Eko dan Hadi mengatakan kalau di dalam tempat cucian mobil itu ada wanita. Diduga mereka sering membawa wanita menginap hingga akhirnya dicurigai oleh warga sekitar. Deddy pun menjamin akan membantu Aep bila berkata jujur. Bahkan, politikus Gerindra itu berjanji akan menyiapkan kuasa hukum untuk Aep. Deddy mengungkapkan langkah keluarga terpidana kasus Vina melaporkan Aep, Dede dan Ibtu Rudiana merupakan bagian strategi pengacara untuk dasar mengajukan peninjauan kembali. Deddy lalu kembali menawarkan kuasa hukum kepada Aep. Tapi syaratnya, Aep harus jujur. Ex-Kabareskrim Polri Komjen Purnasusno 2J jujur-jujuran bahwa dirinya belakangan ini merasa malu terhadap penanganan kasus Vina Cirebon yang mulai terkuak adanya rekayasa di baliknya. Menurutnya, jika peninjauan kembali Saka Tatal dan 7 terpidana lainnya dikabulkan, maka pihak kepolisian yang menangani kasus ini di tahun 2016 bakal kena sanksi. Tak terkecuali sosok Indra Jafar ex-Kapolres Cirebon 2016 yang kini sudah berpangkat Jenderal Bintang 1. Seandainya ia masih aktif menjabat sebagai Kabareskrim, Susno bakal memberikan sanksi tegas terhadap para oknum polisi yang terlibat kasus ini. Susno sejujurnya mengaku malu dengan kelakuan polisi dalam menangani kasus Vina yang diyakininya telah merekayasa sedemikian rapi. Namun, akhirnya bangkai yang ditutup-tutupi polisi selama ini toh tercium juga oleh rakyat yang marah. Sebenarnya cerita film Vina sebelum 7 hari yang tayang di bioskop-bioskop menyudutkan para terpidana, yaitu Jaya, Supriyanto,
Eka Sandi, Hadi Saputra, Eko Ramadhani, Sudirman, Rivaldi Aditya Wardana, dan Saka Tatal. Rakyat pun awalnya meradang hingga menghujat para terpidana tersebut. Namun, adanya campur tangan Tuhan, kata Susno, yang membuat kasus ini justru membongkar kebenaran yang sesungguhnya. Oto Hasibuan, Ketua Umum Perhimpunan Advokat Indonesia, Peradi, yang kini membela para terpidana kasus Vina, keheranan mendengar kabar AF dikawal 3 orang. Seperti diketahui, AF, saksi kunci kasus Vina, kini menghilang setelah kesaksiannya ramai-ramai dituding palsu, terutama oleh temannya sendiri, Dede. Menurut Oto, 3 orang yang mengawal AF bisa dianggap menghalangi penegakan hukum kasus Vina yang tengah berproses. Kabar soal AF dikawal itu disampaikan Deddy Mulyadi, anggota DPR RI terpilih dari Gerindra yang aktif mengadvokasi para terpidana kasus Vina. Informasi itu didapatkan Deddy kala menyambangi kediaman ayah AF di bilangan Desa Palinggihan, Kecamatan Pleret, Kabupaten Purwakarta. Deddy pun menceritakan kabar soal AF itu kepada Oto saat mengunjungi Peradi Tower, Jakarta. Deddy pun menceritakan informasi keberadaan AF kepada Oto. AF ini juga pernah datang ke Desa Palinggihan, menurut informasi, cuma dikawal, Pak. Rambutnya gondrong mungkin teman ojeknya, kata Deddy. Ex-Bupati Purwakarta itu menjelaskan ciri 3 orang yang mengawal AF, berambut gondrong. Rambutnya gondrong 3 orang, selalu mendampingi, kata Deddy. Dengan mata serius memperhatikan pernyataan Deddy, Oto heran. Oh ya, kata Oto. Deddy merasa AF masih percaya diri bahwa dirinya masih terus bisa sembunyi dari berbagai tuntutan untuk bersaksi soal peristiwa penyerangan Vina dan Eki 2016 silam yang kini diragukan. Ya, mungkin sampai kemarin dia masih percaya dirilah, tapi gak tahu kalau besok lusa, kata Deddy. Deddy pun menceritakan kepada Oto, dia sudah meminta ayah AF agar mau membujuk anaknya. Karena kita kan bukan ingin menjarain orang, tapi bebasin orang, kata Deddy. Oto pun masih terpaku dengan informasi 3 orang pengawal AF. Oh gitu ya, tapi yang mengawal itu siapa? Tukang ojek atau yang lain, kata Oto. Oto pun menegaskan, jika 3 orang pengawal AF itu menghalangi upaya penegakan hukum maka itu melanggar hukum. Karena kalau ada orang menghalang-halangi untuk menegakkan hukum itu juga boleh salahkan. Mudah-mudahan yang mengawal itu teman baiknya, kata Oto. Deddy pun menimpali. Karena saya dikasih tahu ada warga. Pak, waktu itu AF ada di sini ditemani 3 orang, rambutnya gondrong, katanya, kata Deddy. Oto tetap keheranan dengan informasi yang baru didengarnya itu. Waduh, luar biasa ya, kata Oto. Ibtu Rudiana, ayah almarhum Eki yang tewas bersama Vina 2016 silam, bersumpah demi Tuhan. Ia merasa diperlakukan tidak adil sebagai ayah dari korban kasus yang sudah diputus sebagai pembunuhan berencana. Sumpah itu disaksikan ex-Kabareskrim Komjen Purnawirawan Ito Sumardi. Ito menceritakan, Rudiana selalu menangis kala menyaksikan pemberitaan soal kasus anaknya. Di situ, Ito menyadari jika Ibtu Rudiana merupakan seorang manusia biasa yang ingin mendapat keadilan, serta kepastian hukum dalam kasus kematian anaknya. Apalagi, lanjut dia, Rudiana tidak mengenal secara langsung para terpidana yang telah dihukum sebelumnya, termasuk Saka Tatal. Selain itu, Ito turut menyadari posisi Polri yang saat ini terkesan tidak mau banyak bicara dalam kasus tersebut. Termasuk, Ibtu Rudiana yang tidak banyak muncul untuk memberikan penjelasan pada kasus yang kembali viral setelah film Vina, sebelum 7 hari. Permohonan perlindungan terhadap 7 orang yang berkaitan dalam kasus Vina Cirebon ditolak oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, LPSK. Hal itu disampaikan oleh Ketua LPSK Brigjen Pol Purnawirawan Ahmadi dalam jumpa pers di kantor LPSK, Jakarta Timur, Senin, 22 Juli 2024. Menolak permohonan 7 orang, AR, SU, PS, MK, RU,
TM dan FR karena tidak memenuhi syarat perlindungan pasal 28 ayat 1 U31 2014, kata Ahmadi. Kini ketahuan siapa saja yang ditolak oleh LPSK. Termasuk di antaranya ternyata ada Pak RT Abdul Pasren, Muhammad Nurdhatul Kahfi hingga Ibtu Rudiana. Hal itu sempat diungkapkan oleh pengacara Saka Tatal, Edwin Partogi Pasaribu. Edwin mengatakan LPSK menolak karena keterangan yang diberikan ketiga orang tersebut cenderung tidak konsisten. Pengacara Saka Tatal lainnya, Farhad Abbas menambahkan penolakan LPSK terhadap ketiga orang tersebut karena dinilai terlalu banyak bohong. Justru Farhad melihat saat ini kliennya, Saka Tatal, dibela oleh Polri dan LPSK. Farhad pun mengancam melaporkan pengacara-pengacara pembela saksi dan Ibtu Rudiana. Ia beralasan karena mereka malah membuat kegaduhan di tengah penyelesaian kasus Vina Cirebon. Politisi Deddy Mulyadi menilai sosok Aep yang kini tak diketahui keberadaannya bisa menjadi masalah di kasus Vina Cirebon. Seperti diketahui keberadaan Aep saksi kunci kasus Vina Cirebon hingga kini tidak diketahui. Meskipun rekan kerja Aep di tempat cuci steam Cirebon, Dede kini telah mengaku beri keterangan palsu terkait kasus Vina Cirebon saat dilakukan BAP oleh penyidik. Dede mengaku diarahkan oleh Aep dan Ibtu Rudiana saat menyampaikan keterangan kepada penyidik. Tokoh masyarakat Jawa Barat, Deddy Mulyadi pun melalui timnya telah mencoba menghubungi keluarga Aep. Kabar Aep diungkap pihak keluarga. Deddy lalu bertanya kepada kameramennya respon keluarga terkait kondisi Aep. Deddy lalu menilai Aep merupakan sosok yang bermasalah dalam kasus Vina Cirebon. Pasalnya berdasarkan keterangan rekan Eki, Franciscus Marbun, putra Ibtu Rudiana itu tidak pernah ikut tawuran. Franciscus juga mengatakan Franciscus menilai Eki tidak pernah berkonflik dengan kelompok kuli bangunan yang nongkrong di SMPN 11 Cirebon. Sedangkan, Aep pernah digerebek warga sekitar saat bekerja di tempat cucian motor. Penggerebekan itu juga diikuti kuli bangunan Eko dan Hadi yang kini berstatus terpidana kasus Vina Cirebon. Saat itu Eko dan Hadi mengatakan kalau di dalam tempat cucian mobil itu ada wanita. Diduga mereka sering membawa wanita menginap hingga akhirnya dicurigai oleh warga sekitar. Deddy pun menjamin akan membantu Aep bila berkata jujur. Bahkan, politikus Gerindra itu berjanji akan menyiapkan kuasa hukum untuk Aep. Deddy mengungkapkan langkah keluarga terpidana kasus Vina melaporkan Aep, Dede dan Ibtu Rudiana merupakan bagian strategi pengacara untuk dasar mengajukan peninjauan kembali. Deddy lalu kembali menawarkan kuasa hukum kepada Aep. Tapi syaratnya, Aep harus jujur. Ex-Kabareskrim Polri Komjen Purna Susno 2J jujur-jujuran bahwa dirinya belakangan ini merasa malu terhadap penanganan kasus Vina Cirebon yang mulai terkuak adanya rekayasa di baliknya. Menurutnya, jika peninjauan kembali Saka Tatal dan 7 terpidana lainnya dikabulkan, maka pihak kepolisian yang menangani kasus ini di tahun 2016 bakal kena sanksi. Tak terkecuali sosok Indra Jafar, ex-Kapolres Cirebon 2016 yang kini sudah berpangkat Jenderal Bintang 1. Seandainya ia masih aktif menjabat sebagai Kabareskrim, Susno bakal memberikan sanksi tegas terhadap para oknum polisi yang terlibat kasus ini. Susno sejujurnya mengaku malu dengan kelakuan polisi dalam menangani kasus Vina yang diyakininya telah merekayasa sedemikian rapi. Namun, akhirnya bangkai yang ditutup-tutupi polisi selama ini toh tercium juga oleh rakyat yang marah. Sebenarnya cerita film Vina sebelum 7 hari yang tayang di bioskop-bioskop menyudutkan para terpidana, yaitu Jaya, Supriyanto, Eka Sandi, Hadi Saputra, Eko Ramadhani, Sudirman, Rivaldi Aditya Wardana, dan Saka Tatal. Rakyat pun awalnya meradang hingga menghujat para terpidana tersebut. Namun, adanya campur tangan Tuhan, kata Susno, yang membuat kasus ini justru membongkar kebenaran yang sesungguhnya.
Oto Hasibuan, Ketua Umum Perhimpunan Advokat Indonesia, Peradi, yang kini membela para terpidana kasus Vina, keheranan mendengar kabar Aep dikawal 3 orang. Seperti diketahui, Aep, saksi kunci kasus Vina, kini menghilang setelah kesaksiannya ramai-ramai dituding palsu, terutama oleh temannya sendiri, Dede. Menurut Oto, 3 orang yang mengawal Aep bisa dianggap menghalangi penegakan hukum kasus Vina yang tengah berproses. Kabar soal Aep dikawal itu disampaikan Deddy Mulyadi, anggota DPR RI terpilih dari Gerindra yang aktif mengadvokasi para terpidana kasus Vina. Informasi itu didapatkan Deddy kala menyambangi kediaman ayah Aep di bilangan Desa Palinggihan, Kecamatan Pleret, Kabupaten Purwakarta. Deddy pun menceritakan kabar soal Aep itu kepada Oto saat mengunjungi Peradi Tower, Jakarta. Deddy pun menceritakan informasi keberadaan Aep kepada Oto. Aep ini juga pernah datang ke Desa Palinggihan, menurut informasi, cuma dikawal, Pak. Rambutnya gondrong mungkin teman ojeknya, kata Deddy. Ex-Bupati Purwakarta itu menjelaskan ciri 3 orang yang mengawal Aep, berambut gondrong. Rambutnya gondrong 3 orang, selalu mendampingi, kata Deddy. Dengan mata serius memperhatikan pernyataan Deddy, Oto heran. Oh ya, kata Oto. Deddy merasa Aep masih percaya diri bahwa dirinya masih terus bisa sembunyi dari berbagai tuntutan untuk bersaksi soal peristiwa penyerangan Vina dan Eki 2016 silam yang kini diragukan. Ya, mungkin sampai kemarin dia masih percaya dirilah, tapi gak tahu kalau besok lusa, kata Deddy. Deddy pun menceritakan kepada Oto, dia sudah meminta ayah Aep agar mau membujuk anaknya. Karena kita kan bukan ingin menjarain orang, tapi bebasin orang, kata Deddy. Oto pun masih terpaku dengan informasi 3 orang pengawal Aep. Oh gitu ya, tapi yang mengawal itu siapa? Tukang ojek atau yang lain, kata Oto. Oto pun menegaskan, jika 3 orang pengawal Aep itu menghalangi upaya penegakan hukum maka itu melanggar hukum. Karena kalau ada orang menghalang-halangi untuk menegakkan hukum itu juga boleh salahkan. Mudah-mudahan yang mengawal itu teman baiknya, kata Oto. Deddy pun menimpali. Karena saya dikasih tahu ada warga. Pak, waktu itu Aep ada di sini ditemani 3 orang, rambutnya gondrong, katanya, kata Deddy. Oto tetap keheranan dengan informasi yang baru didengarnya itu. Waduh, luar biasa ya, kata Oto. Ibtu Rudiana, ayah almarhum Eki yang tewas bersama Vina 2016 silam, bersumpah demi Tuhan. Ia merasa diperlakukan tidak adil sebagai ayah dari korban kasus yang sudah diputus sebagai pembunuhan berencana. Sumpah itu disaksikan ex-Kabareskrim Komjen Purnawirawan Ito Sumardi. Ito menceritakan, Rudiana selalu menangis kala menyaksikan pemberitaan soal kasus anaknya. Di situ, Ito menyadari jika Ibtu Rudiana merupakan seorang manusia biasa yang ingin mendapat keadilan, serta kepastian hukum dalam kasus kematian anaknya. Apalagi, lanjut dia, Rudiana tidak mengenal secara langsung para terpidana yang telah dihukum sebelumnya, termasuk Saka Tatal. Selain itu, Ito turut menyadari posisi Polri yang saat ini terkesan tidak mau banyak bicara dalam kasus tersebut. Termasuk, Ibtu Rudiana yang tidak banyak muncul untuk memberikan penjelasan pada kasus yang kembali viral setelah film, Vina, sebelum 7 hari. Permohonan perlindungan terhadap 7 orang yang berkaitan dalam kasus Vina Cirebon ditolak oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, LPSK. Hal itu disampaikan oleh Ketua LPSK Brigjen Pol. Purnawirawan, Ahmadi dalam jumpa pers di kantor LPSK, Jakarta Timur, Senin, 22 Juli 2024. Menolak permohonan 7 orang, AR, SU, PS, MK, RU, TM dan FR karena tidak memenuhi syarat perlindungan pasal 28 ayat 1 U31 2014, kata Ahmadi. Kini ketahuan siapa saja yang ditolak oleh LPSK. Termasuk di antaranya ternyata ada Pak RT Abdul Pasren, Muhammad Nurdhatul Kahfi hingga Ibtu Rudiana. Hal itu sempat diungkapkan oleh pengacara Saka Tatal, Edwin Partogi Pasaribu.
Edwin mengatakan LPSK menolak karena keterangan yang diberikan ketiga orang tersebut cenderung tidak konsisten. Pengacara Saka Tatal lainnya, Farhad Abbas menambahkan penolakan LPSK terhadap ketiga orang tersebut karena dinilai terlalu banyak bohong. Justru Farhad melihat saat ini kliennya, Saka Tatal, dibela oleh Polri dan LPSK. Farhad pun mengancam melaporkan pengacara-pengacara pembela saksi dan Ibtu Rudiana. Ia beralasan karena mereka malah membuat kegaduhan di tengah penyelesaian kasus Vina Cirebon. Politisi Deddy Mulyadi menilai sosok Aep yang kini tak diketahui keberadaannya bisa menjadi masalah di kasus Vina Cirebon. Seperti diketahui keberadaan Aep saksi kunci kasus Vina Cirebon hingga kini tidak diketahui. Meskipun rekan kerja Aep di tempat cuci steam Cirebon, Dede kini telah mengaku beri keterangan palsu terkait kasus Vina Cirebon saat dilakukan BAP oleh penyidik. Dede mengaku diarahkan oleh Aep dan Ibtu Rudiana saat menyampaikan keterangan kepada penyidik. Tokoh masyarakat Jawa Barat, Deddy Mulyadi pun melalui timnya telah mencoba menghubungi keluarga Aep. Kabar Aep diungkap pihak keluarga. Deddy lalu bertanya kepada kameramennya respon keluarga terkait kondisi Aep. Deddy lalu menilai Aep merupakan sosok yang bermasalah dalam kasus Vina Cirebon. Pasalnya berdasarkan keterangan rekan Eki, Fransiskus Marbun, putra Ibtu Rudiana itu tidak pernah ikut tawuran. Fransiskus juga mengatakan Fransiskus menilai Eki tidak pernah berkonflik dengan kelompok kuli bangunan yang nongkrong di SMPN 11 Cirebon. Sedangkan, Aep pernah digerebek warga sekitar saat bekerja di tempat cucian motor. Penggerebekan itu juga diikuti kuli bangunan Eko dan Hadi yang kini berstatus terpidana kasus Vina Cirebon. Saat itu Eko dan Hadi mengatakan kalau di dalam tempat cucian mobil itu ada wanita. Diduga mereka sering membawa wanita menginap hingga akhirnya dicurigai oleh warga sekitar. Deddy pun menjamin akan membantu Aep bila berkata jujur. Bahkan, politikus Gerindra itu berjanji akan menyiapkan kuasa hukum untuk Aep. Deddy mengungkapkan langkah keluarga terpidana kasus Vina melaporkan Aep, Dede dan Ibtu Rudiana merupakan bagian strategi pengacara untuk dasar mengajukan peninjauan kembali. Deddy lalu kembali menawarkan kuasa hukum kepada Aep. Tapi syaratnya, Aep harus jujur. Ex-Kabareskrim Polri Komjen Purna Susno 2J jujur-jujuran bahwa dirinya belakangan ini merasa malu terhadap penanganan kasus Vina Cirebon yang mulai terkuak adanya rekayasa di baliknya. Menurutnya, jika peninjauan kembali Saka Tatal dan 7 terpidana lainnya dikabulkan, maka pihak kepolisian yang menangani kasus ini di tahun 2016 bakal kena sanksi. Tak terkecuali sosok Indra Jafar ex-Kapolres Cirebon 2016 yang kini sudah berpangkat Jenderal Bintang 1. Seandainya ia masih aktif menjabat sebagai Kabareskrim, Susno bakal memberikan sanksi tegas terhadap para oknum polisi yang terlibat kasus ini. Susno sejujurnya mengaku malu dengan kelakuan polisi dalam menangani kasus Vina yang diyakininya telah merekayasa sedemikian rapi. Namun, akhirnya bangkai yang ditutup-tutupi polisi selama ini toh tercium juga oleh rakyat yang marah. Sebenarnya cerita film Vina sebelum 7 hari yang tayang di bioskop-bioskop menyudutkan para terpidana, yaitu Jaya, Supriyanto, Eka Sandi, Hadi Saputra, Eko Ramadhani, Sudirman, Rivaldi Aditya Wardana, dan Saka Tatal. Rakyat pun awalnya meradang hingga menghujat para terpidana tersebut. Namun, adanya campur tangan Tuhan, kata Susno, yang membuat kasus ini justru membongkar kebenaran yang sesungguhnya. Otto Hasibuan, Ketua Umum Perhimpunan Advokat Indonesia, Peradi, yang kini membela para terpidana kasus Vina, keheranan mendengar kabar Aep dikawal 3 orang. Seperti diketahui, Aep, saksi kunci kasus Vina, kini menghilang setelah kesaksiannya ramai-ramai dituding palsu, terutama oleh temannya sendiri, Dede. Menurut Otto, 3 orang yang mengawal Aep bisa dianggap menghalangi penegakan hukum kasus Vina yang tengah berproses.
Kabar soal Aep dikawal itu disampaikan Deddy Mulyadi, anggota DPR RI terpilih dari Gerindra yang aktif mengadvokasi para terpidana kasus Vina. Informasi itu didapatkan Deddy kala menyambangi kediaman ayah Aep di bilangan Desa Palinggihan, Kecamatan Pleret, Kabupaten Purwakarta. Deddy pun menceritakan kabar soal Aep itu kepada Otto saat mengunjungi Pradi Tower, Jakarta. Deddy pun menceritakan informasi keberadaan Aep kepada Otto. Aep ini juga pernah datang ke Desa Palinggihan, menurut informasi, cuma dikawal, Pak. Rambutnya gondrong mungkin teman ojeknya, kata Deddy. Ex-Bupati Purwakarta itu menjelaskan ciri 3 orang yang mengawal Aep, berambut gondrong. Rambutnya gondrong 3 orang, selalu mendampingi, kata Deddy. Dengan mata serius memperhatikan pernyataan Deddy, Otto heran. Oh ya, kata Otto. Deddy merasa Aep masih percaya diri bahwa dirinya masih terus bisa sembunyi dari berbagai tuntutan untuk bersaksi soal peristiwa penyerangan Vina dan Eki 2016 silam yang kini diragukan. Ya, mungkin sampai kemarin dia masih percaya dirilah, tapi gak tahu kalau besok lusa, kata Deddy. Deddy pun menceritakan kepada Otto, dia sudah meminta ayah Aep agar mau membujuk anaknya. Karena kita kan bukan ingin menjarain orang, tapi bebasin orang, kata Deddy. Otto pun masih terpaku dengan informasi 3 orang pengawal Aep. Oh gitu ya, tapi yang mengawal itu siapa? Tukang ojek atau yang lain, kata Otto. Otto pun menegaskan, jika 3 orang pengawal Aep itu menghalangi upaya penegakan hukum maka itu melanggar hukum. Karena kalau ada orang menghalang-halangi untuk menegakkan hukum itu juga boleh salahkan. Mudah-mudahan yang mengawal itu teman baiknya, kata Otto. Deddy pun menimpali. Karena saya dikasih tahu ada warga. Pak, waktu itu Aep ada di sini ditemani 3 orang, rambutnya gondrong, katanya, kata Deddy. Otto tetap keheranan dengan informasi yang baru didengarnya itu. Waduh, luar biasa ya, kata Otto. Ibtu Rudiana, ayah almarhum Eki yang tewas bersama Vina 2016 silam, bersumpah demi Tuhan. Ia merasa diperlakukan tidak adil sebagai ayah dari korban kasus yang sudah diputus sebagai pembunuhan berencana. Sumpah itu disaksikan ex-Kabareskrim Komjen Purnawirawan Ito Sumardi. Ito menceritakan, Rudiana selalu menangis kala menyaksikan pemberitaan soal kasus anaknya. Di situ, Ito menyadari jika Ibtu Rudiana merupakan seorang manusia biasa yang ingin mendapat keadilan, serta kepastian hukum dalam kasus kematian anaknya. Apalagi, lanjut dia, Rudiana tidak mengenal secara langsung para terpidana yang telah dihukum sebelumnya, termasuk Saka Tatal. Selain itu, Ito turut menyadari posisi Polri yang saat ini terkesan tidak mau banyak bicara dalam kasus tersebut. Termasuk, Ibtu Rudiana yang tidak banyak muncul untuk memberikan penjelasan pada kasus yang kembali viral setelah film Vina, sebelum 7 hari. Permohonan perlindungan terhadap 7 orang yang berkaitan dalam kasus Vina Cirebon ditolak oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, LPSK. Hal itu disampaikan oleh Ketua LPSK Brigjen Pol Purnawirawan Ahmadi dalam jumpa pers di kantor LPSK, Jakarta Timur, Senin, 22 Juli 2024. Menolak permohonan 7 orang, AR, SU, PS, MK, RU, TM dan FR karena tidak memenuhi syarat perlindungan pasal 28 ayat 1 U31 2014, kata Ahmadi. Kini ketahuan siapa saja yang ditolak oleh LPSK. Termasuk di antaranya ternyata ada Pak RT Abdul Pasren, Muhammad Nurdhatul Kahfi hingga Ibtu Rudiana. Hal itu sempat diungkapkan oleh pengacara Saka Tatal, Edwin Partogi Pasaribu. Edwin mengatakan LPSK menolak karena keterangan yang diberikan ketiga orang tersebut cenderung tidak konsisten. Pengacara Saka Tatal lainnya, Farhad Abbas menambahkan penolakan LPSK terhadap ketiga orang tersebut karena dinilai terlalu banyak bohong. Justru Farhad melihat saat ini kliennya, Saka Tatal, dibela oleh Polri dan LPSK. Farhad pun mengancam melaporkan pengacara-pengacara pembela saksi dan Ibtu Rudiana.
Ia beralasan karena mereka malah membuat kegaduhan di tengah penyelesaian kasus Vina Cirebon. Politisi Deddy Mulyadi menilai sosok Aep yang kini tak diketahui keberadaannya bisa menjadi masalah di kasus Vina Cirebon. Seperti diketahui keberadaan Aep saksi kunci kasus Vina Cirebon hingga kini tidak diketahui. Meskipun rekan kerja Aep di tempat cuci steam Cirebon, Dede kini telah mengaku beri keterangan palsu terkait kasus Vina Cirebon saat dilakukan BAP oleh penyidik. Dede mengaku diarahkan oleh Aep dan Ibtu Rudiana saat menyampaikan keterangan kepada penyidik. Tokoh masyarakat Jawa Barat, Deddy Mulyadi pun melalui timnya telah mencoba menghubungi keluarga Aep. Kabar Aep diungkap pihak keluarga. Deddy lalu bertanya kepada kameramennya respon keluarga terkait kondisi Aep. Deddy lalu menilai Aep merupakan sosok yang bermasalah dalam kasus Vina Cirebon. Pasalnya berdasarkan keterangan rekan Eki, Franciscus Marbun, putra Ibtu Rudiana itu tidak pernah ikut tawuran. Franciscus juga mengatakan Franciscus menilai Eki tidak pernah berkonflik dengan kelompok kuli bangunan yang nongkrong di SMPN 11 Cirebon. Sedangkan, Aep pernah digerebek warga sekitar saat bekerja di tempat cucian motor. Penggerebekan itu juga diikuti kuli bangunan Eko dan Hadi yang kini berstatus terpidana kasus Vina Cirebon. Saat itu Eko dan Hadi mengatakan kalau di dalam tempat cucian mobil itu ada wanita. Diduga mereka sering membawa wanita menginap hingga akhirnya dicurigai oleh warga sekitar. Deddy pun menjamin akan membantu Aep bila berkata jujur. Bahkan, politikus Gerindra itu berjanji akan menyiapkan kuasa hukum untuk Aep. Deddy mengungkapkan langkah keluarga terpidana kasus Vina melaporkan Aep, Dede dan Ibtu Rudiana merupakan bagian strategi pengacara untuk dasar mengajukan peninjauan kembali. Deddy lalu kembali menawarkan kuasa hukum kepada Aep. Tapi syaratnya, Aep harus jujur. Ex-Kabareskrim Polri Komjen Purna Susno 2J jujur-jujuran bahwa dirinya belakangan ini merasa malu terhadap penanganan kasus Vina Cirebon yang mulai terkuak adanya rekayasa di baliknya. Menurutnya, jika peninjauan kembali Saka Tatal dan 7 terpidana lainnya dikabulkan, maka pihak kepolisian yang menangani kasus ini di tahun 2016 bakal kena sanksi. Tak terkecuali sosok Indra Jafar, ex-Kapolres Cirebon 2016 yang kini sudah berpangkat Jenderal Bintang 1. Seandainya ia masih aktif menjabat sebagai Kabareskrim, Susno bakal memberikan sanksi tegas terhadap para oknum polisi yang terlibat kasus ini. Susno sejujurnya mengaku malu dengan kelakuan polisi dalam menangani kasus Vina yang diyakininya telah merekayasa sedemikian rapi. Namun, akhirnya bangkai yang ditutup-tutupi polisi selama ini toh tercium juga oleh rakyat yang marah. Sebenarnya cerita film Vina sebelum 7 hari yang tayang di bioskop-bioskop menyudutkan para terpidana, yaitu Jaya, Supriyanto, Eka Sandi, Hadi Saputra, Eko Ramadhani, Sudirman, Rivaldi Aditya Wardana, dan Saka Tatal. Rakyat pun awalnya meradang hingga menghujat para terpidana tersebut. Namun, adanya campur tangan Tuhan, kata Susno, yang membuat kasus ini justru membongkar kebenaran yang sesungguhnya. Otto Hasibuan, Ketua Umum Perhimpunan Advokat Indonesia, Peradi, yang kini membela para terpidana kasus Vina, keheranan mendengar kabar Aep dikawal 3 orang. Seperti diketahui, Aep, saksi kunci kasus Vina, kini menghilang setelah kesaksiannya ramai-ramai dituding palsu, terutama oleh temannya sendiri, Dede. Menurut Otto, 3 orang yang mengawal Aep bisa dianggap menghalangi penegakan hukum kasus Vina yang tengah berproses. Kabar soal Aep dikawal itu disampaikan Deddy Mulyadi, anggota DPR RI terpilih dari Gerindra yang aktif mengadvokasi para terpidana kasus Vina. Informasi itu didapatkan Deddy kala menyambangi kediaman ayah Aep di bilangan Desa Palinggihan, Kecamatan Pleret, Kabupaten Purwakarta. Deddy pun menceritakan kabar soal Aep itu kepada Otto saat mengunjungi Peradi Tower, Jakarta.
Dedi pun menceritakan informasi keberadaan Aep kepada Oto. Aep ini juga pernah datang ke desa Palinggihan, menurut informasi, cuma dikawal, Pak. Rambutnya gondrong mungkin teman ojeknya, kata Dedi. Ex-Bupati Purwakarta itu menjelaskan ciri 3 orang yang mengawal Aep, berambut gondrong. Rambutnya gondrong 3 orang, selalu mendampingi, kata Dedi. Dengan mata serius memperhatikan pernyataan Dedi, Oto heran. Oh ya, kata Oto. Dedi merasa Aep masih percaya diri bahwa dirinya masih terus bisa sembunyi dari berbagai tuntutan untuk bersaksi soal peristiwa penyerangan Vina dan Eki 2016 silam yang kini diragukan. Ya, mungkin sampai kemarin dia masih percaya dirilah, tapi gak tahu kalau besok lusa, kata Dedi. Dedi pun menceritakan kepada Oto, dia sudah meminta ayah Aep agar mau membujuk anaknya. Karena kita kan bukan ingin menjarain orang, tapi bebasin orang, kata Dedi. Oto pun masih terpaku dengan informasi 3 orang pengawal Aep. Oh gitu ya, tapi yang mengawal itu siapa? Tukang ojek atau yang lain, kata Oto. Oto pun menegaskan, jika 3 orang pengawal Aep itu menghalangi upaya penegakan hukum maka itu melanggar hukum. Karena kalau ada orang menghalang-halangi untuk menegakkan hukum itu juga boleh salahkan. Mudah-mudahan yang mengawal itu teman baiknya, kata Oto. Dedi pun menimpali. Karena saya dikasih tahu ada warga. Pak, waktu itu Aep ada di sini ditemani 3 orang, rambutnya gondrong, katanya, kata Dedi. Oto tetap keheranan dengan informasi yang baru didengarnya itu. Waduh, luar biasa ya, kata Oto. Ibtu Rudiana, ayah almarhum Eki yang tewas bersama Vina 2016 silam, bersumpah demi Tuhan. Ia merasa diperlakukan tidak adil sebagai ayah dari korban kasus yang sudah diputus sebagai pembunuhan berencana. Sumpah itu disaksikan ex-Kabareskrim Komjen Purnawirawan Ito Sumardi. Ito menceritakan, Rudiana selalu menangis kala menyaksikan pemberitaan soal kasus anaknya. Di situ, Ito menyadari jika Ibtu Rudiana merupakan seorang manusia biasa yang ingin mendapat keadilan, serta kepastian hukum dalam kasus kematian anaknya. Apalagi, lanjut dia, Rudiana tidak mengenal secara langsung para terpidana yang telah dihukum sebelumnya, termasuk Saka Tatal. Selain itu, Ito turut menyadari posisi Polri yang saat ini terkesan tidak mau banyak bicara dalam kasus tersebut. Termasuk, Ibtu Rudiana yang tidak banyak muncul untuk memberikan penjelasan pada kasus yang kembali viral setelah film, Vina, sebelum 7 hari. Permohonan perlindungan terhadap 7 orang yang berkaitan dalam kasus Vina Cirebon ditolak oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, LPSK. Hal itu disampaikan oleh Ketua LPSK Brigjen Pol. Purnawirawan Ahmadi dalam jumpa pers di kantor LPSK, Jakarta Timur, Senin, 22 Juli 2024. Menolak permohonan 7 orang, AR, SU, PS, MK, RU, TM dan FR karena tidak memenuhi syarat perlindungan pasal 28 ayat 1 U31 2014, kata Ahmadi. Kini ketahuan siapa saja yang ditolak oleh LPSK. Termasuk di antaranya ternyata ada Pak RT Abdul Pasren, Muhammad Nurdhatul Kahfi hingga Ibtu Rudiana. Hal itu sempat diungkapkan oleh pengacara Saka Tatal, Edwin Partogi Pasaribu. Edwin mengatakan LPSK menolak karena keterangan yang diberikan ketiga orang tersebut cenderung tidak konsisten. Pengacara Saka Tatal lainnya, Farhad Abbas menambahkan penolakan LPSK terhadap ketiga orang tersebut karena dinilai terlalu banyak bohong. Justru Farhad melihat saat ini kliennya, Saka Tatal, dibela oleh Polri dan LPSK. Farhad pun mengancam melaporkan pengacara-pengacara pembela saksi dan Ibtu Rudiana. Ia beralasan karena mereka malah membuat kegaduhan di tengah penyelesaian kasus Vina Cirebon. Politisi Dedi Mulyadi menilai sosok Aep yang kini tak diketahui keberadaannya bisa menjadi masalah di kasus Vina Cirebon. Seperti diketahui keberadaan Aep saksi kunci kasus Vina Cirebon hingga kini tidak diketahui.
Meskipun rekan kerja Aep di tempat cuci STIM Cirebon, Dede kini telah mengaku beri keterangan palsu terkait kasus Vina Cirebon saat dilakukan BAP oleh penyidik. Dede mengaku diarahkan oleh Aep dan Ibtu Rudiana saat menyampaikan keterangan kepada penyidik. Tokoh masyarakat Jawa Barat, Deddy Mulyadi pun melalui timnya telah mencoba menghubungi keluarga Aep. Kabar Aep diungkap pihak keluarga. Deddy lalu bertanya kepada kameramennya respon keluarga terkait kondisi Aep. Deddy lalu menilai Aep merupakan sosok yang bermasalah dalam kasus Vina Cirebon. Pasalnya berdasarkan keterangan rekan Eki, Fransiskus Marbun, putra Ibtu Rudiana itu tidak pernah ikut tawuran. Fransiskus juga mengatakan Fransiskus menilai Eki tidak pernah berkonflik dengan kelompok kuli bangunan yang nongkrong di SMPN 11 Cirebon. Sedangkan, Aep pernah digerebek warga sekitar saat bekerja di tempat cucian motor. Penggerebekan itu juga diikuti kuli bangunan Eko dan Hadi yang kini berstatus terpidana kasus Vina Cirebon. Saat itu Eko dan Hadi mengatakan kalau di dalam tempat cucian mobil itu ada wanita. Diduga mereka sering membawa wanita menginap hingga akhirnya dicurigai oleh warga sekitar. Deddy pun menjamin akan membantu Aep bila berkata jujur. Bahkan, politikus Gerindra itu berjanji akan menyiapkan kuasa hukum untuk Aep. Deddy mengungkapkan langkah keluarga terpidana kasus Vina melaporkan Aep, Dede dan Ibtu Rudiana merupakan bagian strategi pengacara untuk dasar mengajukan peninjauan kembali. Deddy lalu kembali menawarkan kuasa hukum kepada Aep. Tapi syaratnya, Aep harus jujur. Ex-Kabareskrim Polri Komjen Purna Susno 2J jujur-jujuran bahwa dirinya belakangan ini merasa malu terhadap penanganan kasus Vina Cirebon yang mulai terkuak adanya rekayasa di baliknya. Menurutnya, jika peninjauan kembali Saka Tata dan 7 terpidana lainnya dikabulkan, maka pihak kepolisian yang menangani kasus ini di tahun 2016 bakal kena sanksi. Tak terkecuali sosok Indra Jafar ex-Kapolres Cirebon 2016 yang kini sudah berpangkat Jenderal Bintang 1. Seandainya ia masih aktif menjabat sebagai Kabareskrim, Susno bakal memberikan sanksi tegas terhadap para oknum polisi yang terlibat kasus ini. Susno sejujurnya mengaku malu dengan kelakuan polisi dalam menangani kasus Vina yang diyakininya telah merekayasa sedemikian rapi. Namun, akhirnya bangkai yang ditutup-tutupi polisi selama ini toh tercium juga oleh rakyat yang marah. Sebenarnya cerita film Vina sebelum 7 hari yang tayang di bioskop-bioskop menyudutkan para terpidana, yaitu Jaya, Supriyanto, Eka Sandi, Hadi Saputra, Eko Ramadhani, Sudirman, Rivaldi Aditya Wardana, dan Saka Tatal. Rakyat pun awalnya meradang hingga menghujat para terpidana tersebut. Namun, adanya campur tangan Tuhan, kata Susno, yang membuat kasus ini justru membongkar kebenaran yang sesungguhnya. Otto Hasibuan, Ketua Umum Perhimpunan Advokat Indonesia, Peradi, yang kini membela para terpidana kasus Vina, keheranan mendengar kabar Aep dikawal 3 orang. Seperti diketahui, Aep, saksi kunci kasus Vina, kini menghilang setelah kesaksiannya ramai-ramai dituding palsu, terutama oleh temannya sendiri, Dede. Menurut Otto, 3 orang yang mengawal Aep bisa dianggap menghalangi penegakan hukum kasus Vina yang tengah berproses. Kabar soal Aep dikawal itu disampaikan Deddy Mulyadi, anggota DPR RI terpilih dari Gerindra yang aktif mengadvokasi para terpidana kasus Vina. Informasi itu didapatkan Deddy kala menyambangi kediaman ayah Aep di bilangan Desa Palinggihan, Kecamatan Pleret, Kabupaten Purwakarta. Deddy pun menceritakan kabar soal Aep itu kepada Otto saat mengunjungi Peradi Tower, Jakarta. Deddy pun menceritakan informasi keberadaan Aep kepada Otto. Aep ini juga pernah datang ke Desa Palinggihan, menurut informasi, cuma dikawal, Pak. Rambutnya gondrong mungkin teman ojeknya, kata Deddy. Ex-Bupati Purwakarta itu menjelaskan ciri 3 orang yang mengawal Aep, berambut gondrong. Rambutnya gondrong 3 orang, selalu mendampingi, kata Deddy.
Dengan mata serius memperhatikan pernyataan Dedi, Otto heran. "Oh ya," kata Otto. Dedi merasa Aep masih percaya diri bahwa dirinya masih terus bisa sembunyi dari berbagai tuntutan untuk bersaksi soal peristiwa penyerangan Vina dan Eki 2016 silam yang kini diragukan. "Ya, mungkin sampai kemarin dia masih percaya dirilah, tapi gak tahu kalau besok lusa," kata Dedi. Dedi pun menceritakan kepada Otto, dia sudah meminta ayah Aep agar mau membujuk anaknya. "Karena kita kan bukan ingin menjarain orang, tapi bebasin orang," kata Dedi. Otto pun masih terpaku dengan informasi 3 orang pengawal Aep. "Oh gitu ya, tapi yang mengawal itu siapa? Tukang ojek atau yang lain?" kata Otto. Otto pun menegaskan, jika 3 orang pengawal Aep itu menghalangi upaya penegakan hukum maka itu melanggar hukum. Karena kalau ada orang menghalang-halangi untuk menegakkan hukum itu juga boleh salahkan. "Mudah-mudahan yang mengawal itu teman baiknya," kata Otto. Dedi pun menimpali. "Karena saya dikasih tahu ada warga. Pak, waktu itu Aep ada di sini ditemani 3 orang, rambutnya gondrong, katanya," kata Dedi. Otto tetap keheranan dengan informasi yang baru didengarnya itu. "Waduh, luar biasa ya," kata Otto. Ibtu Rudiana, ayah almarhum Eki yang tewas bersama Vina 2016 silam, bersumpah demi Tuhan. Ia merasa diperlakukan tidak adil sebagai ayah dari korban kasus yang sudah diputus sebagai pembunuhan berencana. Sumpah itu disaksikan Eks-Kabareskrim Komjen Purnawirawan Ito Sumardi. Ito menceritakan, Rudiana selalu menangis kala menyaksikan pemberitaan soal kasus anaknya. Di situ, Ito menyadari jika Ibtu Rudiana merupakan seorang manusia biasa yang ingin mendapat keadilan, serta kepastian hukum dalam kasus kematian anaknya. Apalagi, lanjut dia, Rudiana tidak mengenal secara langsung para terpidana yang telah dihukum sebelumnya, termasuk Saka Tatal. Selain itu, Ito turut menyadari posisi Polri yang saat ini terkesan tidak mau banyak bicara dalam kasus tersebut. Termasuk, Ibtu Rudiana yang tidak banyak muncul untuk memberikan penjelasan pada kasus yang kembali viral setelah film Vina, sebelum 7 hari. Permohonan perlindungan terhadap 7 orang yang berkaitan dalam kasus Vina Cirebon ditolak oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, LPSK. Hal itu disampaikan oleh Ketua LPSK Brigjen Pol. Purnawirawan Ahmadi dalam jumpa pers di kantor LPSK, Jakarta Timur, Senin, 22 Juli 2024. Menolak permohonan 7 orang, AR, SU, PS, MK, RU, TM dan FR karena tidak memenuhi syarat perlindungan pasal 28 ayat 1 U31 2014, kata Ahmadi. Kini ketahuan siapa saja yang ditolak oleh LPSK. Termasuk di antaranya ternyata ada Pak RT Abdul Pasren, Muhammad Nurdhatul Kahfi hingga Ibtu Rudiana. Hal itu sempat diungkapkan oleh pengacara Saka Tatal, Edwin Partogi Pasaribu. Edwin mengatakan LPSK menolak karena keterangan yang diberikan ketiga orang tersebut cenderung tidak konsisten. Pengacara Saka Tatal lainnya, Farhad Abbas menambahkan penolakan LPSK terhadap ketiga orang tersebut karena dinilai terlalu banyak bohong. Justru Farhad melihat saat ini kliennya, Saka Tatal, dibela oleh Polri dan LPSK. Farhad pun mengancam melaporkan pengacara-pengacara pembela saksi dan Ibtu Rudiana. Ia beralasan karena mereka malah membuat kegaduhan di tengah penyelesaian kasus Vina Cirebon. Politisi Deddy Mulyadi menilai sosok Aep yang kini tak diketahui keberadaannya bisa menjadi masalah di kasus Vina Cirebon. Seperti diketahui keberadaan Aep saksi kunci kasus Vina Cirebon hingga kini tidak diketahui. Meskipun rekan kerja Aep di tempat cuci steam Cirebon, Dede kini telah mengaku beri keterangan palsu terkait kasus Vina Cirebon saat dilakukan BAP oleh penyidik. Dede mengaku diarahkan oleh Aep dan Ibtu Rudiana saat menyampaikan keterangan kepada penyidik. Tokoh masyarakat Jawa Barat, Deddy Mulyadi pun melalui timnya telah mencoba menghubungi keluarga Aep. Kabar Aep diungkap pihak keluarga.
Dedi lalu bertanya kepada kameramennya respon keluarga terkait kondisi Aep. Dedi lalu menilai Aep merupakan sosok yang bermasalah dalam kasus Vina Cirebon. Pasalnya berdasarkan keterangan rekan Eki, Franciscus Marbun, putra Ibtu Rudiana itu tidak pernah ikut tawuran. Franciscus juga mengatakan Franciscus menilai Eki tidak pernah berkonflik dengan kelompok kuli bangunan yang nongkrong di SMPN 11 Cirebon. Sedangkan, Aep pernah digerebek warga sekitar saat bekerja di tempat cucian motor. Penggerebekan itu juga diikuti kuli bangunan Eko dan Hadi yang kini berstatus terpidana kasus Vina Cirebon. Saat itu Eko dan Hadi mengatakan kalau di dalam tempat cucian mobil itu ada wanita. Diduga mereka sering membawa wanita menginap hingga akhirnya dicurigai oleh warga sekitar. Dedi pun menjamin akan membantu Aep bila berkata jujur. Bahkan, politikus Gerindra itu berjanji akan menyiapkan kuasa hukum untuk Aep. Dedi mengungkapkan langkah keluarga terpidana kasus Vina melaporkan Aep, Dede dan Ibtu Rudiana merupakan bagian strategi pengacara untuk dasar mengajukan peninjauan kembali. Dedi lalu kembali menawarkan kuasa hukum kepada Aep. Tapi syaratnya, Aep harus jujur. Ex-Kabareskrim Polri Komjen Purna Susno 2J jujur-jujuran bahwa dirinya belakangan ini merasa malu terhadap penanganan kasus Vina Cirebon yang mulai terkuak adanya rekayasa di baliknya. Menurutnya, jika peninjauan kembali Saka Tatal dan 7 terpidana lainnya dikabulkan, maka pihak kepolisian yang menangani kasus ini di tahun 2016 bakal kena sanksi. Tak terkecuali sosok Indra Jafar, ex-Kapolres Cirebon 2016 yang kini sudah berpangkat Jenderal Bintang 1. Seandainya ia masih aktif menjabat sebagai Kabareskrim, Susno bakal memberikan sanksi tegas terhadap para oknum polisi yang terlibat kasus ini. Susno sejujurnya mengaku malu dengan kelakuan polisi dalam menangani kasus Vina yang diyakininya telah merekayasa sedemikian rapi. Namun, akhirnya bangkai yang ditutup-tutupi polisi selama ini toh tercium juga oleh rakyat yang marah. Sebenarnya cerita film Vina sebelum 7 hari yang tayang di bioskop-bioskop menyudutkan para terpidana, yaitu Jaya, Supriyanto, Eka Sandi, Hadi Saputra, Eko Ramadhani, Sudirman, Rivaldi Aditya Wardana, dan Saka Tatal. Rakyat pun awalnya meradang hingga menghujat para terpidana tersebut. Namun, adanya campur tangan Tuhan, kata Susno, yang membuat kasus ini justru membongkar kebenaran yang sesungguhnya. Otto Hasibuan, Ketua Umum Perhimpunan Advokat Indonesia, Peradi, yang kini membela para terpidana kasus Vina, keheranan mendengar kabar Aep dikawal 3 orang. Seperti diketahui, Aep, saksi kunci kasus Vina, kini menghilang setelah kesaksiannya ramai-ramai dituding palsu, terutama oleh temannya sendiri, Dede. Menurut Otto, 3 orang yang mengawal Aep bisa dianggap menghalangi penegakan hukum kasus Vina yang tengah berproses. Kabar soal Aep dikawal itu disampaikan Deddy Mulyadi, anggota DPR RI terpilih dari Gerindra yang aktif mengadvokasi para terpidana kasus Vina. Informasi itu didapatkan Deddy kala menyambangi kediaman ayah Aep di bilangan Desa Palinggihan, Kecamatan Pleret, Kabupaten Purwakarta. Deddy pun menceritakan kabar soal Aep itu kepada Otto saat mengunjungi Peradi Tower, Jakarta. Deddy pun menceritakan informasi keberadaan Aep kepada Otto. Aep ini juga pernah datang ke Desa Palinggihan, menurut informasi, cuma dikawal, Pak. Rambutnya gondrong mungkin teman ojeknya, kata Deddy. Ex-Bupati Purwakarta itu menjelaskan ciri 3 orang yang mengawal Aep, berambut gondrong. Rambutnya gondrong 3 orang, selalu mendampingi, kata Deddy. Dengan mata serius memperhatikan pernyataan Deddy, Otto heran. Oh ya, kata Otto. Deddy merasa Aep masih percaya diri bahwa dirinya masih terus bisa sembunyi dari berbagai tuntutan untuk bersaksi soal peristiwa penyerangan Vina dan Eki 2016 silam yang kini diragukan. Ya, mungkin sampai kemarin dia masih percaya dirilah, tapi gak tahu kalau besok lusa, kata Deddy.
Dedi pun menceritakan kepada Otto, dia sudah meminta ayah Aep agar mau membujuk anaknya. Karena kita kan bukan ingin menjarain orang, tapi bebasin orang, kata Dedi. Otto pun masih terpaku dengan informasi 3 orang pengawal Aep. Oh gitu ya, tapi yang mengawal itu siapa? Tukang ojek atau yang lain, kata Otto. Otto pun menegaskan, jika 3 orang pengawal Aep itu menghalangi upaya penegakan hukum maka itu melanggar hukum. Karena kalau ada orang menghalang-halangi untuk menegakkan hukum itu juga boleh salahkan. Mudah-mudahan yang mengawal itu teman baiknya, kata Otto. Dedi pun menimpali. Karena saya dikasih tahu ada warga. Pak, waktu itu Aep ada di sini ditemani 3 orang, rambutnya gondrong, katanya, kata Dedi. Otto tetap keheranan dengan informasi yang baru didengarnya itu. Waduh, luar biasa ya, kata Otto. Ibtu Rudiana, ayah almarhum Eki yang tewas bersama Vina 2016 silam, bersumpah demi Tuhan. Ia merasa diperlakukan tidak adil sebagai ayah dari korban kasus yang sudah diputus sebagai pembunuhan berencana. Sumpah itu disaksikan ex-Kabareskrim Komjen Purnawirawan Ito Sumardi. Ito menceritakan, Rudiana selalu menangis kala menyaksikan pemberitaan soal kasus anaknya. Di situ, Ito menyadari jika Ibtu Rudiana merupakan seorang manusia biasa yang ingin mendapat keadilan, serta kepastian hukum dalam kasus kematian anaknya. Apalagi, lanjut dia, Rudiana tidak mengenal secara langsung para terpidana yang telah dihukum sebelumnya, termasuk Saka Tatal. Selain itu, Ito turut menyadari posisi Polri yang saat ini terkesan tidak mau banyak bicara dalam kasus tersebut. Termasuk, Ibtu Rudiana yang tidak banyak muncul untuk memberikan penjelasan pada kasus yang kembali viral setelah film, Vina, sebelum 7 hari. Permohonan perlindungan terhadap 7 orang yang berkaitan dalam kasus Vina Cirebon ditolak oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, LPSK. Hal itu disampaikan oleh Ketua LPSK Brigjen Pol. Purnawirawan Ahmadi dalam jumpa pers di kantor LPSK, Jakarta Timur, Senin, 22 Juli 2024. Menolak permohonan 7 orang, AR, SU, PS, MK, RU, TM dan FR karena tidak memenuhi syarat perlindungan pasal 28 ayat 1 U31 2014, kata Ahmadi. Kini ketahuan siapa saja yang ditolak oleh LPSK. Termasuk di antaranya ternyata ada Pak RT Abdul Pasren, Muhammad Nurdhatul Kahfi hingga Ibtu Rudiana. Hal itu sempat diungkapkan oleh pengacara Saka Tatal, Edwin Partogi Pasaribu. Edwin mengatakan LPSK menolak karena keterangan yang diberikan ketiga orang tersebut cenderung tidak konsisten. Pengacara Saka Tatal lainnya, Farhad Abbas menambahkan penolakan LPSK terhadap ketiga orang tersebut karena dinilai terlalu banyak bohong. Justru Farhad melihat saat ini kliennya, Saka Tatal, dibela oleh Polri dan LPSK. Farhad pun mengancam melaporkan pengacara-pengacara pembela saksi dan Ibtu Rudiana. Ia beralasan karena mereka malah membuat kegaduhan di tengah penyelesaian kasus Vina Cirebon. Politisi Deddy Mulyadi menilai sosok Aep yang kini tak diketahui keberadaannya bisa menjadi masalah di kasus Vina Cirebon. Seperti diketahui keberadaan Aep saksi kunci kasus Vina Cirebon hingga kini tidak diketahui. Meskipun rekan kerja Aep di tempat cuci steam Cirebon, Dede kini telah mengaku beri keterangan palsu terkait kasus Vina Cirebon saat dilakukan BAP oleh penyidik. Dede mengaku diarahkan oleh Aep dan Ibtu Rudiana saat menyampaikan keterangan kepada penyidik. Tokoh masyarakat Jawa Barat, Deddy Mulyadi pun melalui timnya telah mencoba menghubungi keluarga Aep. Kabar Aep diungkap pihak keluarga. Deddy lalu bertanya kepada kameramennya respon keluarga terkait kondisi Aep. Deddy lalu menilai Aep merupakan sosok yang bermasalah dalam kasus Vina Cirebon. Pasalnya berdasarkan keterangan rekan Eki, Franciscus Marbun, putra Ibtu Rudiana itu tidak pernah ikut tawuran. Franciscus juga mengatakan Franciscus menilai Eki tidak pernah berkonflik dengan kelompok kuli bangunan yang nongkrong di SMPN 11 Cirebon.
Sedangkan, Aep pernah digerebek warga sekitar saat bekerja di tempat cucian motor. Penggerebekan itu juga diikuti kuli bangunan Eko dan Hadi yang kini berstatus terpidana kasus Vina Cirebon. Saat itu Eko dan Hadi mengatakan kalau di dalam tempat cucian mobil itu ada wanita. Diduga mereka sering membawa wanita menginap hingga akhirnya dicurigai oleh warga sekitar. Dedi pun menjamin akan membantu Aep bila berkata jujur. Bahkan, politikus Gerindra itu berjanji akan menyiapkan kuasa hukum untuk Aep. Dedi mengungkapkan langkah keluarga terpidana kasus Vina melaporkan Aep, Dede dan Ibtu Rudiana merupakan bagian strategi pengacara untuk dasar mengajukan peninjauan kembali. Dedi lalu kembali menawarkan kuasa hukum kepada Aep. Tapi syaratnya, Aep harus jujur. Ex-Kabareskrim Polri Komjen Purna Susno 2J jujur-jujuran bahwa dirinya belakangan ini merasa malu terhadap penanganan kasus Vina Cirebon yang mulai terkuak adanya rekayasa di baliknya. Menurutnya, jika peninjauan kembali Saka Tata dan 7 terpidana lainnya dikabulkan, maka pihak kepolisian yang menangani kasus ini di tahun 2016 bakal kena sanksi. Tak terkecuali sosok Indra Jafar ex-Kapolres Cirebon 2016 yang kini sudah berpangkat Jenderal Bintang 1. Seandainya ia masih aktif menjabat sebagai Kabareskrim, Susno bakal memberikan sanksi tegas terhadap para oknum polisi yang terlibat kasus ini. Susno sejujurnya mengaku malu dengan kelakuan polisi dalam menangani kasus Vina yang diyakininya telah merekayasa sedemikian rapi. Namun, akhirnya bangkai yang ditutup-tutupi polisi selama ini toh tercium juga oleh rakyat yang marah. Sebenarnya cerita film Vina sebelum 7 hari yang tayang di bioskop-bioskop menyudutkan para terpidana, yaitu Jaya, Supriyanto, Eka Sandi, Hadi Saputra, Eko Ramadhani, Sudirman, Rivaldi Aditya Wardana, dan Saka Tatal. Rakyat pun awalnya meradang hingga menghujat para terpidana tersebut. Namun, adanya campur tangan Tuhan, kata Susno, yang membuat kasus ini justru membongkar kebenaran yang sesungguhnya. Otto Hasibuan, Ketua Umum Perhimpunan Advokat Indonesia, Peradi, yang kini membela para terpidana kasus Vina, keheranan mendengar kabar Aep dikawal 3 orang. Seperti diketahui, Aep, saksi kunci kasus Vina, kini menghilang setelah kesaksiannya ramai-ramai dituding palsu, terutama oleh temannya sendiri, Dede. Menurut Otto, 3 orang yang mengawal Aep bisa dianggap menghalangi penegakan hukum kasus Vina yang tengah berproses. Kabar soal Aep dikawal itu disampaikan Deddy Mulyadi, anggota DPR RI terpilih dari Gerindra yang aktif mengadvokasi para terpidana kasus Vina. Informasi itu didapatkan Deddy kala menyambangi kediaman ayah Aep di bilangan Desa Palinggihan, Kecamatan Pleret, Kabupaten Purwakarta. Deddy pun menceritakan kabar soal Aep itu kepada Otto saat mengunjungi Peradi Tower, Jakarta. Deddy pun menceritakan informasi keberadaan Aep kepada Otto. Aep ini juga pernah datang ke Desa Palinggihan, menurut informasi, cuma dikawal, Pak. Rambutnya gondrong, mungkin teman ojeknya, kata Deddy. Ex-Bupati Purwakarta itu menjelaskan ciri 3 orang yang mengawal Aep, berambut gondrong. Rambutnya gondrong 3 orang, selalu mendampingi, kata Deddy. Dengan mata serius memperhatikan pernyataan Deddy, Otto heran. Oh ya, kata Otto. Deddy merasa Aep masih percaya diri bahwa dirinya masih terus bisa sembunyi dari berbagai tuntutan untuk bersaksi soal peristiwa penyerangan Vina dan Eki 2016 silam yang kini diragukan. Ya, mungkin sampai kemarin dia masih percaya dirilah, tapi gak tahu kalau besok lusa, kata Deddy. Deddy pun menceritakan kepada Otto, dia sudah meminta ayah Aep agar mau membujuk anaknya. Karena kita kan bukan ingin menjarain orang, tapi bebasin orang, kata Deddy. Otto pun masih terpaku dengan informasi 3 orang pengawal Aep. Oh gitu ya, tapi yang mengawal itu siapa? Tukang ojek atau yang lain, kata Otto. Otto pun menegaskan, jika 3 orang pengawal Aep itu menghalangi upaya penegakan hukum maka itu melanggar hukum.
Karena kalau ada orang menghalang-halangi untuk menegakkan hukum itu juga boleh salahkan. Mudah-mudahan yang mengawal itu teman baiknya, kata Otto. Dedi pun menimpali. Karena saya dikasih tahu ada warga. Pak, waktu itu Aep ada di sini ditemani 3 orang, rambutnya gondrong, katanya, kata Dedi. Otto tetap keheranan dengan informasi yang baru didengarnya itu. Waduh, luar biasa ya, kata Otto. Ibtu Rudiana, ayah almarhum Eki yang tewas bersama Vina 2016 silam, bersumpah demi Tuhan. Ia merasa diperlakukan tidak adil sebagai ayah dari korban kasus yang sudah diputus sebagai pembunuhan berencana. Sumpah itu disaksikan ex-Kabareskrim Komjen Purnawirawan Ito Sumardi. Ito menceritakan, Rudiana selalu menangis kala menyaksikan pemberitaan soal kasus anaknya. Di situ, Ito menyadari jika Ibtu Rudiana merupakan seorang manusia biasa yang ingin mendapat keadilan, serta kepastian hukum dalam kasus kematian anaknya. Apalagi, lanjut dia, Rudiana tidak mengenal secara langsung para terpidana yang telah dihukum sebelumnya, termasuk Saka Tatal. Selain itu, Ito turut menyadari posisi Polri yang saat ini terkesan tidak mau banyak bicara dalam kasus tersebut. Termasuk, Ibtu Rudiana yang tidak banyak muncul untuk memberikan penjelasan pada kasus yang kembali viral setelah film, Vina, sebelum 7 hari. Permohonan perlindungan terhadap 7 orang yang berkaitan dalam kasus Vina Cirebon ditolak oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, LPSK. Hal itu disampaikan oleh Ketua LPSK Brigjen Pol Purnawirawan Ahmadi dalam jumpa pers di kantor LPSK, Jakarta Timur, Senin, 22 Juli 2024. Menolak permohonan 7 orang, AR, SU, PS, MK, RU, TM dan FR karena tidak memenuhi syarat perlindungan pasal 28 ayat 1 U31 2014, kata Ahmadi. Kini ketahuan siapa saja yang ditolak oleh LPSK. Termasuk di antaranya ternyata ada Pak RT Abdul Pasren, Muhammad Nurdatul Kahfi hingga Ibtu Rudiana. Hal itu sempat diungkapkan oleh pengacara Saka Tatal, Edwin Partogi Pasaribu. Edwin mengatakan LPSK menolak karena keterangan yang diberikan ketiga orang tersebut cenderung tidak konsisten. Pengacara Saka Tatal lainnya, Farhad Abbas menambahkan penolakan LPSK terhadap ketiga orang tersebut karena dinilai terlalu banyak bohong. Justru Farhad melihat saat ini kliennya, Saka Tatal, dibela oleh Polri dan LPSK. Farhad pun mengancam melaporkan pengacara-pengacara pembela saksi dan Ibtu Rudiana. Ia beralasan karena mereka malah membuat kegaduhan di tengah penyelesaian kasus Vina Cirebon. Politisi Deddy Mulyadi menilai sosok Aep yang kini tak diketahui keberadaannya bisa menjadi masalah di kasus Vina Cirebon. Seperti diketahui keberadaan Aep saksi kunci kasus Vina Cirebon hingga kini tidak diketahui. Meskipun rekan kerja Aep di tempat cuci steam Cirebon, Dede kini telah mengaku beri keterangan palsu terkait kasus Vina Cirebon saat dilakukan BAP oleh penyidik. Dede mengaku diarahkan oleh Aep dan Ibtu Rudiana saat menyampaikan keterangan kepada penyidik. Tokoh masyarakat Jawa Barat, Deddy Mulyadi pun melalui timnya telah mencoba menghubungi keluarga Aep. Kabar Aep diungkap pihak keluarga. Deddy lalu bertanya kepada kameramennya respon keluarga terkait kondisi Aep. Deddy lalu menilai Aep merupakan sosok yang bermasalah dalam kasus Vina Cirebon. Pasalnya berdasarkan keterangan rekan Eki, Fransiskus Marbun, putra Ibtu Rudiana itu tidak pernah ikut tawuran. Fransiskus juga mengatakan Fransiskus menilai Eki tidak pernah berkonflik dengan kelompok kuli bangunan yang nongkrong di SMPN 11 Cirebon. Sedangkan, Aep pernah digerebek warga sekitar saat bekerja di tempat cucian motor. Penggerebekan itu juga diikuti kuli bangunan Eko dan Hadi yang kini berstatus terpidana kasus Vina Cirebon. Saat itu Eko dan Hadi mengatakan kalau di dalam tempat cucian mobil itu ada wanita. Diduga mereka sering membawa wanita menginap hingga akhirnya dicurigai oleh warga sekitar. Deddy pun menjamin akan membantu Aep bila berkata jujur.
Bahkan, politikus Gerindra itu berjanji akan menyiapkan kuasa hukum untuk Aep. Dedi mengungkapkan langkah keluarga terpidana kasus Vina melaporkan Aep, Dede dan Ibtu Rudiana merupakan bagian strategi pengacara untuk dasar mengajukan peninjauan kembali. Dedi lalu kembali menawarkan kuasa hukum kepada Aep. Tapi syaratnya, Aep harus jujur. Ex-Kabareskrim Polri Komjen Purnasusno 2J jujur-jujuran bahwa dirinya belakangan ini merasa malu terhadap penanganan kasus Vina Cirebon yang mulai terkuak adanya rekayasa di baliknya. Menurutnya, jika peninjauan kembali Saka Tata dan 7 terpidana lainnya dikabulkan, maka pihak kepolisian yang menangani kasus ini di tahun 2016 bakal kena sanksi. Tak terkecuali sosok Indra Jafar, ex-Kapolres Cirebon 2016 yang kini sudah berpangkat Jenderal Bintang 1. Seandainya ia masih aktif menjabat sebagai Kabareskrim, Susno bakal memberikan sanksi tegas terhadap para oknum polisi yang terlibat kasus ini. Susno sejujurnya mengaku malu dengan kelakuan polisi dalam menangani kasus Vina yang diyakininya telah merekayasa sedemikian rapi. Namun, akhirnya bangkai yang ditutup-tutupi polisi selama ini toh tercium juga oleh rakyat yang marah. Sebenarnya cerita film Vina sebelum 7 hari yang tayang di bioskop-bioskop menyudutkan para terpidana, yaitu Jaya, Supriyanto, Eka Sandi, Hadi Saputra, Eko Ramadhani, Sudirman, Rivaldi Aditya Wardana, dan Saka Tatal. Rakyat pun awalnya meradang hingga menghujat para terpidana tersebut. Namun, adanya campur tangan Tuhan, kata Susno, yang membuat kasus ini justru membongkar kebenaran yang sesungguhnya. Otto Hasibuan, Ketua Umum Perhimpunan Advokat Indonesia, Peradi, yang kini membela para terpidana kasus Vina, keheranan mendengar kabar Aep dikawal 3 orang. Seperti diketahui, Aep, saksi kunci kasus Vina, kini menghilang setelah kesaksiannya ramai-ramai dituding palsu, terutama oleh temannya sendiri, Dede. Menurut Otto, 3 orang yang mengawal Aep bisa dianggap menghalangi penegakan hukum kasus Vina yang tengah berproses. Kabar soal Aep dikawal itu disampaikan Deddy Mulyadi, anggota DPR RI terpilih dari Gerindra yang aktif mengadvokasi para terpidana kasus Vina. Informasi itu didapatkan Deddy kala menyambangi kediaman ayah Aep di bilangan Desa Palinggihan, Kecamatan Pleret, Kabupaten Purwakarta. Deddy pun menceritakan kabar soal Aep itu kepada Otto saat mengunjungi Peradi Tower, Jakarta. Deddy pun menceritakan informasi keberadaan Aep kepada Otto. Aep ini juga pernah datang ke Desa Palinggihan, menurut informasi, cuma dikawal, Pak. Rambutnya gondrong mungkin teman ojeknya, kata Deddy. Ex-Bupati Purwakarta itu menjelaskan ciri 3 orang yang mengawal Aep, berambut gondrong. Rambutnya gondrong 3 orang, selalu mendampingi, kata Deddy. Dengan mata serius memperhatikan pernyataan Deddy, Otto heran. Oh ya, kata Otto. Deddy merasa Aep masih percaya diri bahwa dirinya masih terus bisa sembunyi dari berbagai tuntutan untuk bersaksi soal peristiwa penyerangan Vina dan Eki 2016 silam yang kini diragukan. Ya, mungkin sampai kemarin dia masih percaya dirilah, tapi gak tahu kalau besok lusa, kata Deddy. Deddy pun menceritakan kepada Otto, dia sudah meminta ayah Aep agar mau membujuk anaknya. Karena kita kan bukan ingin menjarain orang, tapi bebasin orang, kata Deddy. Otto pun masih terpaku dengan informasi 3 orang pengawal Aep. Oh gitu ya, tapi yang mengawal itu siapa? Tukang ojek atau yang lain, kata Otto. Otto pun menegaskan, jika 3 orang pengawal Aep itu menghalangi upaya penegakan hukum maka itu melanggar hukum. Karena kalau ada orang menghalang-halangi untuk menegakkan hukum itu juga boleh salahkan. Mudah-mudahan yang mengawal itu teman baiknya, kata Otto. Deddy pun menimpali. Karena saya dikasih tahu ada warga. Pak, waktu itu Aep ada di sini ditemani 3 orang, rambutnya gondrong, katanya, kata Deddy. Otto tetap keheranan dengan informasi yang baru didengarnya itu. Waduh, luar biasa ya, kata Otto. Ibtu Rudiana,
ayah almarhum Eki yang tewas bersama Vina 2016 silam, bersumpah demi Tuhan. Ia merasa diperlakukan tidak adil sebagai ayah dari korban kasus yang sudah diputus sebagai pembunuhan berencana. Sumpah itu disaksikan ex-Kabareskrim Komjen Purnawirawan Ito Sumardi. Ito menceritakan, Rudiana selalu menangis kala menyaksikan pemberitaan soal kasus anaknya. Di situ, Ito menyadari jika Ibtu Rudiana merupakan seorang manusia biasa yang ingin mendapat keadilan, serta kepastian hukum dalam kasus kematian anaknya. Apalagi, lanjut dia, Rudiana tidak mengenal secara langsung para terpidana yang telah dihukum sebelumnya, termasuk Saka Tatal. Selain itu, Ito turut menyadari posisi Polri yang saat ini terkesan tidak mau banyak bicara dalam kasus tersebut. Termasuk, Ibtu Rudiana yang tidak banyak muncul untuk memberikan penjelasan pada kasus yang kembali viral setelah film Vina, sebelum 7 hari. Permohonan perlindungan terhadap 7 orang yang berkaitan dalam kasus Vina Cirebon ditolak oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, LPSK. Hal itu disampaikan oleh Ketua LPSK Brigjen Pol. Purnawirawan Ahmadi dalam jumpa pers di kantor LPSK, Jakarta Timur, Senin, 22 Juli 2024. Menolak permohonan 7 orang, AR, SU, PS, MK, RU, TM dan FR karena tidak memenuhi syarat perlindungan pasal 28 ayat 1 U31 2014, kata Ahmadi. Kini ketahuan siapa saja yang ditolak oleh LPSK. Termasuk di antaranya ternyata ada Pak RT Abdul Pasren, Muhammad Nurdatul Kahfi hingga Ibtu Rudiana. Hal itu sempat diungkapkan oleh pengacara Saka Tatal, Edwin Partogi Pasaribu. Edwin mengatakan LPSK menolak karena keterangan yang diberikan ketiga orang tersebut cenderung tidak konsisten. Pengacara Saka Tatal lainnya, Farhad Abbas menambahkan penolakan LPSK terhadap ketiga orang tersebut karena dinilai terlalu banyak bohong. Justru Farhad melihat saat ini kliennya, Saka Tatal, dibela oleh Polri dan LPSK. Farhad pun mengancam melaporkan pengacara-pengacara pembela saksi dan Ibtu Rudiana. Ia beralasan karena mereka malah membuat kegaduhan di tengah penyelesaian kasus Vina Cirebon. Politisi Deddy Mulyadi menilai sosok Aep yang kini tak diketahui keberadaannya bisa menjadi masalah di kasus Vina Cirebon. Seperti diketahui keberadaan Aep saksi kunci kasus Vina Cirebon hingga kini tidak diketahui. Meskipun rekan kerja Aep di tempat cuci steam Cirebon, Dede kini telah mengaku beri keterangan palsu terkait kasus Vina Cirebon saat dilakukan BAP oleh penyidik. Dede mengaku diarahkan oleh Aep dan Ibtu Rudiana saat menyampaikan keterangan kepada penyidik. Tokoh masyarakat Jawa Barat, Deddy Mulyadi pun melalui timnya telah mencoba menghubungi keluarga Aep. Kabar Aep diungkap pihak keluarga. Deddy lalu bertanya kepada kameramennya respon keluarga terkait kondisi Aep. Deddy lalu menilai Aep merupakan sosok yang bermasalah dalam kasus Vina Cirebon. Pasalnya berdasarkan keterangan rekan Eki, Franciscus Marbun, putra Ibtu Rudiana itu tidak pernah ikut tawuran. Franciscus juga mengatakan Franciscus menilai Eki tidak pernah berkonflik dengan kelompok kuli bangunan yang nongkrong di SMPN 11 Cirebon. Sedangkan, Aep pernah digerebek warga sekitar saat bekerja di tempat cucian motor. Penggerebekan itu juga diikuti kuli bangunan Eko dan Hadi yang kini berstatus terpidana kasus Vina Cirebon. Saat itu Eko dan Hadi mengatakan kalau di dalam tempat cucian mobil itu ada wanita. Diduga mereka sering membawa wanita menginap hingga akhirnya dicurigai oleh warga sekitar. Deddy pun menjamin akan membantu Aep bila berkata jujur. Bahkan, politikus Gerindra itu berjanji akan menyiapkan kuasa hukum untuk Aep. Deddy mengungkapkan langkah keluarga terpidana kasus Vina melaporkan Aep, Dede dan Ibtu Rudiana merupakan bagian strategi pengacara untuk dasar mengajukan peninjauan kembali. Deddy lalu kembali menawarkan kuasa hukum kepada Aep. Tapi syaratnya, Aep harus jujur.
Ex-Kabareskrim Polri Komjen Purnasusno 2J jujur-jujuran bahwa dirinya belakangan ini merasa malu terhadap penanganan kasus Vina Cirebon yang mulai terkuak adanya rekayasa di baliknya. Menurutnya, jika peninjauan kembali Saka Tatal dan 7 terpidana lainnya dikabulkan, maka pihak kepolisian yang menangani kasus ini di tahun 2016 bakal kena sanksi. Tak terkecuali sosok Indra Jafar, ex-Kapolres Cirebon 2016 yang kini sudah berpangkat Jenderal Bintang 1. Seandainya ia masih aktif menjabat sebagai Kabareskrim, Susno bakal memberikan sanksi tegas terhadap para oknum polisi yang terlibat kasus ini. Susno sejujurnya mengaku malu dengan kelakuan polisi dalam menangani kasus Vina yang diyakininya telah merekayasa sedemikian rapi. Namun, akhirnya bangkai yang ditutup-tutupi polisi selama ini toh tercium juga oleh rakyat yang marah. Sebenarnya cerita film Vina sebelum 7 hari yang tayang di bioskop-bioskop menyudutkan para terpidana, yaitu Jaya, Supriyanto, Eka Sandi, Hadi Saputra, Eko Ramadhani, Sudirman, Rivaldi Aditya Wardana, dan Saka Tatal. Rakyat pun awalnya meradang hingga menghujat para terpidana tersebut. Namun, adanya campur tangan Tuhan, kata Susno, yang membuat kasus ini justru membongkar kebenaran yang sesungguhnya. Otto Hasibuan, Ketua Umum Perhimpunan Advokat Indonesia, Peradi, yang kini membela para terpidana kasus Vina, keheranan mendengar kabar AF dikawal 3 orang. Seperti diketahui, AF, saksi kunci kasus Vina, kini menghilang setelah kesaksiannya ramai-ramai dituding palsu, terutama oleh temannya sendiri, Dede. Menurut Otto, 3 orang yang mengawal AF bisa dianggap menghalangi penegakan hukum kasus Vina yang tengah berproses. Kabar soal AF dikawal itu disampaikan Deddy Mulyadi, anggota DPR RI terpilih dari Gerindra yang aktif mengadvokasi para terpidana kasus Vina. Informasi itu didapatkan Deddy kala menyambangi kediaman ayah AF di bilangan Desa Palinggihan, Kecamatan Pleret, Kabupaten Purwakarta. Deddy pun menceritakan kabar soal AF itu kepada Otto saat mengunjungi Peradi Tower, Jakarta. Deddy pun menceritakan informasi keberadaan AF kepada Otto. AF ini juga pernah datang ke Desa Palinggihan, menurut informasi, cuma dikawal, Pak. Rambutnya gondrong, mungkin teman ojeknya, kata Deddy. Ex-Bupati Purwakarta itu menjelaskan ciri 3 orang yang mengawal AF, berambut gondrong. Rambutnya gondrong 3 orang, selalu mendampingi, kata Deddy. Dengan mata serius memperhatikan pernyataan Deddy, Otto heran. Oh ya, kata Otto. Deddy merasa AF masih percaya diri bahwa dirinya masih terus bisa sembunyi dari berbagai tuntutan untuk bersaksi soal peristiwa penyerangan Vina dan Eki 2016 silam yang kini diragukan. Ya, mungkin sampai kemarin dia masih percaya dirilah, tapi gak tahu kalau besok lusa, kata Deddy. Deddy pun menceritakan kepada Otto, dia sudah meminta ayah AF agar mau membujuk anaknya. Karena kita kan bukan ingin menjarain orang, tapi bebasin orang, kata Deddy. Otto pun masih terpaku dengan informasi 3 orang pengawal AF. Oh gitu ya, tapi yang mengawal itu siapa? Tukang ojek atau yang lain, kata Otto. Otto pun menegaskan, jika 3 orang pengawal AF itu menghalangi upaya penegakan hukum maka itu melanggar hukum. Karena kalau ada orang menghalang-halangi untuk menegakkan hukum itu juga boleh salahkan. Mudah-mudahan yang mengawal itu teman baiknya, kata Otto. Deddy pun menimpali. Karena saya dikasih tahu ada warga. Pak, waktu itu AF ada di sini ditemani 3 orang, rambutnya gondrong, katanya, kata Deddy. Otto tetap keheranan dengan informasi yang baru didengarnya itu. Waduh, luar biasa ya, kata Otto. Ibtu Rudiana, ayah almarhum Eki yang tewas bersama Vina 2016 silam, bersumpah demi Tuhan. Ia merasa diperlakukan tidak adil sebagai ayah dari korban kasus yang sudah diputus sebagai pembunuhan berencana. Sumpah itu disaksikan ex-Kabareskrim Komjen Purnawirawan Ito Sumardi. Ito menceritakan, Rudiana selalu menangis kala menyaksikan pemberitaan soal kasus anaknya. Di situ, Ito menyadari jika Ibtu Rudiana merupakan seorang manusia biasa yang ingin mendapat keadilan, serta kepastian hukum dalam kasus kematian anaknya. Apalagi, lanjut dia, Rudiana tidak mengenal secara langsung para terpidana yang telah dihukum sebelumnya, termasuk Saka Tatal.
Selain itu, Ito turut menyadari posisi Polri yang saat ini terkesan tidak mau banyak bicara dalam kasus tersebut. Termasuk, Ibtu Rudiana yang tidak banyak muncul untuk memberikan penjelasan pada kasus yang kembali viral setelah film Vina sebelum 7 hari. Permohonan perlindungan terhadap 7 orang yang berkaitan dalam kasus Vina Cirebon ditolak oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, LPSK. Hal itu disampaikan oleh Ketua LPSK Brigjen Pol Purnawirawan Ahmadi dalam jumpa pers di kantor LPSK, Jakarta Timur, Senin, 22 Juli 2024. Menolak permohonan 7 orang, AR, SU, PS, MK, RU, TM dan FR karena tidak memenuhi syarat perlindungan pasal 28 ayat 1 U31 2014, kata Ahmadi. Kini ketahuan siapa saja yang ditolak oleh LPSK. Termasuk di antaranya ternyata ada Pak RT Abdul Pasren, Muhammad Nurdatul Kahfi hingga Ibtu Rudiana. Hal itu sempat diungkapkan oleh pengacara Saka Tatal, Edwin Partogi Pasaribu. Edwin mengatakan LPSK menolak karena keterangan yang diberikan ketiga orang tersebut cenderung tidak konsisten. Pengacara Saka Tatal lainnya, Farhad Abbas menambahkan penolakan LPSK terhadap ketiga orang tersebut karena dinilai terlalu banyak bohong. Justru Farhad melihat saat ini kliennya, Saka Tatal, dibela oleh Polri dan LPSK. Farhad pun mengancam melaporkan pengacara-pengacara pembela saksi dan Ibtu Rudiana. Ia beralasan karena mereka malah membuat kegaduhan di tengah penyelesaian kasus Vina Cirebon. Politisi Deddy Mulyadi menilai sosok Aep yang kini tak diketahui keberadaannya bisa menjadi masalah di kasus Vina Cirebon. Seperti diketahui keberadaan Aep saksi kunci kasus Vina Cirebon hingga kini tidak diketahui. Meskipun rekan kerja Aep di tempat cuci steam Cirebon, Dede kini telah mengaku beri keterangan palsu terkait kasus Vina Cirebon saat dilakukan BAP oleh penyidik. Dede mengaku diarahkan oleh Aep dan Ibtu Rudiana saat menyampaikan keterangan kepada penyidik. Tokoh masyarakat Jawa Barat, Deddy Mulyadi pun melalui timnya telah mencoba menghubungi keluarga Aep. Kabar Aep diungkap pihak keluarga. Deddy lalu bertanya kepada kameramennya respon keluarga terkait kondisi Aep. Deddy lalu menilai Aep merupakan sosok yang bermasalah dalam kasus Vina Cirebon. Pasalnya berdasarkan keterangan rekan Eki, Franciscus Marbun, putra Ibtu Rudiana itu tidak pernah ikut tawuran. Franciscus juga mengatakan Franciscus menilai Eki tidak pernah berkonflik dengan kelompok kuli bangunan yang nongkrong di SMPN 11 Cirebon. Sedangkan, Aep pernah digerebek warga sekitar saat bekerja di tempat cucian motor. Penggerebekan itu juga diikuti kuli bangunan Eko dan Hadi yang kini berstatus terpidana kasus Vina Cirebon. Saat itu Eko dan Hadi mengatakan kalau di dalam tempat cucian mobil itu ada wanita. Diduga mereka sering membawa wanita menginap hingga akhirnya dicurigai oleh warga sekitar. Deddy pun menjamin akan membantu Aep bila berkata jujur. Bahkan, politikus Gerindra itu berjanji akan menyiapkan kuasa hukum untuk Aep. Deddy mengungkapkan langkah keluarga terpidana kasus Vina melaporkan Aep, Dede dan Ibtu Rudiana merupakan bagian strategi pengacara untuk dasar mengajukan peninjauan kembali. Deddy lalu kembali menawarkan kuasa hukum kepada Aep. Tapi syaratnya, Aep harus jujur. Ex-Kabareskrim Polri Komjen Purnasusno 2J jujur-jujuran bahwa dirinya belakangan ini merasa malu terhadap penanganan kasus Vina Cirebon yang mulai terkuak adanya rekayasa di baliknya. Menurutnya, jika peninjauan kembali Saka Tatal dan 7 terpidana lainnya dikabulkan, maka pihak kepolisian yang menangani kasus ini di tahun 2016 bakal kena sanksi.
Tak terkecuali sosok Indra Jafar, ex Kapolres Cirebon 2016 yang kini sudah berpangkat Jenderal Bintang 1. Seandainya ia masih aktif menjabat sebagai Kabareskrim, Susno bakal memberikan sanksi tegas terhadap para oknum polisi yang terlibat kasus ini. Susno sejujurnya mengaku malu dengan kelakuan polisi dalam menangani kasus Vina yang diyakininya telah merekayasa sedemikian rapi. Namun, akhirnya bangkai yang ditutup-tutupi polisi selama ini toh tercium juga oleh rakyat yang marah. Sebenarnya cerita film Vina sebelum 7 hari yang tayang di bioskop-bioskop menyudutkan para terpidana, yaitu Jaya, Supriyanto, Eka Sandi, Hadi Saputra, Eko Ramadhani, Sudirman, Rivaldi Aditya Wardana, dan Saka Tatal. Rakyat pun awalnya meradang hingga menghujat para terpidana tersebut. Namun, adanya campur tangan Tuhan, kata Susno, yang membuat kasus ini justru membongkar kebenaran yang sesungguhnya. Oto Hasibuan, Ketua Umum Perhimpunan Advokat Indonesia, Peradi, yang kini membela para terpidana kasus Vina, keheranan mendengar kabar AF dikawal 3 orang. Seperti diketahui, AF, saksi kunci kasus Vina, kini menghilang setelah kesaksiannya ramai-ramai dituding palsu, terutama oleh temannya sendiri, Dede. Menurut Oto, 3 orang yang mengawal AF bisa dianggap menghalangi penegakan hukum kasus Vina yang tengah berproses. Kabar soal AF dikawal itu disampaikan Deddy Mulyadi, anggota DPR RI terpilih dari Gerindra yang aktif mengadvokasi para terpidana kasus Vina. Informasi itu didapatkan Deddy kala menyambangi kediaman ayah AF di bilangan Desa Palinggihan, Kecamatan Pleret, Kabupaten Purwakarta. Deddy pun menceritakan kabar soal AF itu kepada Oto saat mengunjungi Peradi Tower, Jakarta. Deddy pun menceritakan informasi keberadaan AF kepada Oto. AF ini juga pernah datang ke Desa Palinggihan, menurut informasi, cuma dikawal, Pak. Rambutnya gondrong mungkin teman ojeknya, kata Deddy. Ex-Bupati Purwakarta itu menjelaskan ciri 3 orang yang mengawal AF, berambut gondrong. Rambutnya gondrong 3 orang, selalu mendampingi, kata Deddy. Dengan mata serius memperhatikan pernyataan Deddy, Oto heran. Oh ya, kata Oto. Deddy merasa AF masih percaya diri bahwa dirinya masih terus bisa sembunyi dari berbagai tuntutan untuk bersaksi soal peristiwa penyerangan Vina dan Eki 2016 silam yang kini diragukan. Ya, mungkin sampai kemarin dia masih percaya dirilah, tapi gak tahu kalau besok lusa, kata Deddy. Deddy pun menceritakan kepada Oto, dia sudah meminta ayah AF agar mau membujuk anaknya. Karena kita kan bukan ingin menjarain orang, tapi bebasin orang, kata Deddy. Oto pun masih terpaku dengan informasi 3 orang pengawal AF. Oh gitu ya, tapi yang mengawal itu siapa? Tukang ojek atau yang lain, kata Oto. Oto pun menegaskan, jika 3 orang pengawal AF itu menghalangi upaya penegakan hukum maka itu melanggar hukum. Karena kalau ada orang menghalang-halangi untuk menegakkan hukum itu juga boleh salahkan. Mudah-mudahan yang mengawal itu teman baiknya, kata Oto. Deddy pun menimpali. Karena saya dikasih tahu ada warga. Pak, waktu itu AF ada di sini ditemani 3 orang, rambutnya gondrong, katanya, kata Deddy. Oto tetap keheranan dengan informasi yang baru didengarnya itu. Waduh, luar biasa ya, kata Oto. Ibtu Rudiana, ayah almarhum Eki yang tewas bersama Vina 2016 silam, bersumpah demi Tuhan. Ia merasa diperlakukan tidak adil sebagai ayah dari korban kasus yang sudah diputus sebagai pembunuhan berencana. Sumpah itu disaksikan ex-Kabareskrim Komjen Purnawirawan Ito Sumardi. Ito menceritakan, Rudiana selalu menangis kala menyaksikan pemberitaan soal kasus anaknya. Di situ, Ito menyadari jika Ibtu Rudiana merupakan seorang manusia biasa yang ingin mendapat keadilan, serta kepastian hukum dalam kasus kematian anaknya. Apalagi, lanjut dia, Rudiana tidak mengenal secara langsung para terpidana yang telah dihukum sebelumnya, termasuk Saka Tatal. Selain itu, Ito turut menyadari posisi Polri yang saat ini terkesan tidak mau banyak bicara dalam kasus tersebut. Termasuk, Ibtu Rudiana yang tidak banyak muncul untuk memberikan penjelasan pada kasus yang kembali viral setelah film Vina, sebelum 7 hari.
Permohonan perlindungan terhadap 7 orang yang berkaitan dalam kasus Vina Cirebon ditolak oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, LPSK. Hal itu disampaikan oleh Ketua LPSK Brigjen Pol Purnawirawan Ahmadi dalam jumpa pers di kantor LPSK, Jakarta Timur, Senin, 22 Juli 2024. Menolak permohonan 7 orang, AR, SU, PS, MK, RU, TM dan FR karena tidak memenuhi syarat perlindungan pasal 28 ayat 1 U31 2014, kata Ahmadi. Kini ketahuan siapa saja yang ditolak oleh LPSK. Termasuk di antaranya ternyata ada Pak RT Abdul Pasren, Muhammad Nurdhatul Kahfi hingga Ibtu Rudiana. Hal itu sempat diungkapkan oleh pengacara Saka Tatal, Edwin Partogi Pasaribu. Edwin mengatakan LPSK menolak karena keterangan yang diberikan ketiga orang tersebut cenderung tidak konsisten. Pengacara Saka Tatal lainnya, Farhad Abbas menambahkan penolakan LPSK terhadap ketiga orang tersebut karena dinilai terlalu banyak bohong. Justru Farhad melihat saat ini kliennya, Saka Tatal, dibela oleh Polri dan LPSK. Farhad pun mengancam melaporkan pengacara-pengacara pembela saksi dan Ibtu Rudiana. Ia beralasan karena mereka malah membuat kegaduhan di tengah penyelesaian kasus Vina Cirebon. Politisi Deddy Mulyadi menilai sosok Aep yang kini tak diketahui keberadaannya bisa menjadi masalah di kasus Vina Cirebon. Seperti diketahui keberadaan Aep saksi kunci kasus Vina Cirebon hingga kini tidak diketahui. Meskipun rekan kerja Aep di tempat cuci steam Cirebon, Dede kini telah mengaku beri keterangan palsu terkait kasus Vina Cirebon saat dilakukan BAP oleh penyidik. Dede mengaku diarahkan oleh Aep dan Ibtu Rudiana saat menyampaikan keterangan kepada penyidik. Tokoh masyarakat Jawa Barat, Deddy Mulyadi pun melalui timnya telah mencoba menghubungi keluarga Aep. Kabar Aep diungkap pihak keluarga. Deddy lalu bertanya kepada kameramennya respon keluarga terkait kondisi Aep. Deddy lalu menilai Aep merupakan sosok yang bermasalah dalam kasus Vina Cirebon. Pasalnya berdasarkan keterangan rekan Eki, Franciscus Marbun, putra Ibtu Rudiana itu tidak pernah ikut tawuran. Franciscus juga mengatakan Franciscus menilai Eki tidak pernah berkonflik dengan kelompok kuli bangunan yang nongkrong di SMPN 11 Cirebon. Sedangkan, Aep pernah digerebek warga sekitar saat bekerja di tempat cucian motor. Penggerebekan itu juga diikuti kuli bangunan Eko dan Hadi yang kini berstatus terpidana kasus Vina Cirebon. Saat itu Eko dan Hadi mengatakan kalau di dalam tempat cucian mobil itu ada wanita. Diduga mereka sering membawa wanita menginap hingga akhirnya dicurigai oleh warga sekitar. Deddy pun menjamin akan membantu Aep bila berkata jujur. Bahkan, politikus Gerindra itu berjanji akan menyiapkan kuasa hukum untuk Aep. Deddy mengungkapkan langkah keluarga terpidana kasus Vina melaporkan Aep, Dede dan Ibtu Rudiana merupakan bagian strategi pengacara untuk dasar mengajukan peninjauan kembali. Deddy lalu kembali menawarkan kuasa hukum kepada Aep. Tapi syaratnya, Aep harus jujur. Ex-Kabareskrim Polri Komjen Purna Susno 2J jujur-jujuran bahwa dirinya belakangan ini merasa malu terhadap penanganan kasus Vina Cirebon yang mulai terkuak adanya rekayasa di baliknya. Menurutnya, jika peninjauan kembali Saka Tatal dan 7 terpidana lainnya dikabulkan, maka pihak kepolisian yang menangani kasus ini di tahun 2016 bakal kena sanksi. Tak terkecuali sosok Indra Jafar, ex-Kapolres Cirebon 2016 yang kini sudah berpangkat Jenderal Bintang 1. Seandainya ia masih aktif menjabat sebagai Kabareskrim, Susno bakal memberikan sanksi tegas terhadap para oknum polisi yang terlibat kasus ini. Susno sejujurnya mengaku malu dengan kelakuan polisi dalam menangani kasus Vina yang diyakininya telah merekayasa sedemikian rapi. Namun, akhirnya bangkai yang ditutup-tutupi polisi selama ini toh tercium juga oleh rakyat yang marah.
Sebenarnya cerita film Vina sebelum 7 hari yang tayang di bioskop-bioskop menyudutkan para terpidana, yaitu Jaya, Supriyanto, Eka Sandi, Hadi Saputra, Eko Ramadhani, Sudirman, Rivaldi Aditya Wardana, dan Saka Tatal. Rakyat pun awalnya meradang hingga menghujat para terpidana tersebut. Namun, adanya campur tangan Tuhan, kata Susno, yang membuat kasus ini justru membongkar kebenaran yang sesungguhnya. Oto Hasibuan, Ketua Umum Perhimpunan Advokat Indonesia, Peradi, yang kini membela para terpidana kasus Vina, keheranan mendengar kabar AF dikawal 3 orang. Seperti diketahui, AF, saksi kunci kasus Vina, kini menghilang setelah kesaksiannya ramai-ramai dituding palsu, terutama oleh temannya sendiri, Dede. Menurut Oto, 3 orang yang mengawal AF bisa dianggap menghalangi penegakan hukum kasus Vina yang tengah berproses. Kabar soal AF dikawal itu disampaikan Deddy Mulyadi, anggota DPR RI terpilih dari Gerindra yang aktif mengadvokasi para terpidana kasus Vina. Informasi itu didapatkan Deddy kala menyambangi kediaman ayah AF di bilangan Desa Palinggihan, Kecamatan Pleret, Kabupaten Purwakarta. Deddy pun menceritakan kabar soal AF itu kepada Oto saat mengunjungi Peradi Tower, Jakarta. Deddy pun menceritakan informasi keberadaan AF kepada Oto. AF ini juga pernah datang ke Desa Palinggihan, menurut informasi, cuma dikawal, Pak. Rambutnya gondrong mungkin teman ojeknya, kata Deddy. Ex-Bupati Purwakarta itu menjelaskan ciri 3 orang yang mengawal AF, berambut gondrong. Rambutnya gondrong 3 orang, selalu mendampingi, kata Deddy. Dengan mata serius memperhatikan pernyataan Deddy, Oto heran. Oh ya, kata Oto. Deddy merasa AF masih percaya diri bahwa dirinya masih terus bisa sembunyi dari berbagai tuntutan untuk bersaksi soal peristiwa penyerangan Vina dan Eki 2016 silam yang kini diragukan. Ya, mungkin sampai kemarin dia masih percaya dirilah, tapi gak tahu kalau besok lusa, kata Deddy. Deddy pun menceritakan kepada Oto, dia sudah meminta ayah AF agar mau membujuk anaknya. Karena kita kan bukan ingin menjarain orang, tapi bebasin orang, kata Deddy. Oto pun masih terpaku dengan informasi 3 orang pengawal AF. Oh gitu ya, tapi yang mengawal itu siapa? Tukang ojek atau yang lain, kata Oto. Oto pun menegaskan, jika 3 orang pengawal AF itu menghalangi upaya penegakan hukum maka itu melanggar hukum. Karena kalau ada orang menghalang-halangi untuk menegakkan hukum itu juga boleh salahkan. Mudah-mudahan yang mengawal itu teman baiknya, kata Oto. Deddy pun menimpali. Karena saya dikasih tahu ada warga. Pak, waktu itu AF ada di sini ditemani 3 orang, rambutnya gondrong, katanya, kata Deddy. Oto tetap keheranan dengan informasi yang baru didengarnya itu. Waduh, luar biasa ya, kata Oto. Ibtu Rudiana, ayah almarhum Eki yang tewas bersama Vina 2016 silam, bersumpah demi Tuhan. Ia merasa diperlakukan tidak adil sebagai ayah dari korban kasus yang sudah diputus sebagai pembunuhan berencana. Sumpah itu disaksikan ex-Kabareskrim Komjen Purnawirawan Ito Sumardi. Ito menceritakan, Rudiana selalu menangis kala menyaksikan pemberitaan soal kasus anaknya. Di situ, Ito menyadari jika Ibtu Rudiana merupakan seorang manusia biasa yang ingin mendapat keadilan, serta kepastian hukum dalam kasus kematian anaknya. Apalagi, lanjut dia, Rudiana tidak mengenal secara langsung para terpidana yang telah dihukum sebelumnya, termasuk Saka Tatal. Selain itu, Ito turut menyadari posisi Polri yang saat ini terkesan tidak mau banyak bicara dalam kasus tersebut. Termasuk, Ibtu Rudiana yang tidak banyak muncul untuk memberikan penjelasan pada kasus yang kembali viral setelah film Vina, sebelum 7 hari. Permohonan perlindungan terhadap 7 orang yang berkaitan dalam kasus Vina Cirebon ditolak oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, LPSK. Hal itu disampaikan oleh Ketua LPSK Brigjen Pol Purnawirawan Ahmadi dalam jumpa pers di kantor LPSK, Jakarta Timur,
Senin, 22 Juli 2024. Menolak permohonan 7 orang, AR, SU, PS, MK, RU, TM dan FR karena tidak memenuhi syarat perlindungan pasal 28 ayat 1, U31 2014, kata Ahmadi. Kini ketahuan siapa saja yang ditolak oleh LPSK. Termasuk di antaranya ternyata ada Pak RT Abdul Pasren, Muhammad Nurdatul Kahfi hingga Ibtu Rudiana. Hal itu sempat diungkapkan oleh pengacara Saka Tatal, Edwin Partogi Pasaribu. Edwin mengatakan LPSK menolak karena keterangan yang diberikan ketiga orang tersebut cenderung tidak konsisten. Pengacara Saka Tatal lainnya, Farhad Abbas menambahkan penolakan LPSK terhadap ketiga orang tersebut karena dinilai terlalu banyak bohong. Justru Farhad melihat saat ini kliennya, Saka Tatal, dibela oleh Polri dan LPSK. Farhad pun mengancam melaporkan pengacara-pengacara pembela saksi dan Ibtu Rudiana. Ia beralasan karena mereka malah membuat kegaduhan di tengah penyelesaian kasus Vina Cirebon. Politisi Deddy Mulyadi menilai sosok Aep yang kini tak diketahui keberadaannya bisa menjadi masalah di kasus Vina Cirebon. Seperti diketahui keberadaan Aep saksi kunci kasus Vina Cirebon hingga kini tidak diketahui. Meskipun rekan kerja Aep di tempat cuci steam Cirebon, Deddy kini telah mengaku beri keterangan palsu terkait kasus Vina Cirebon saat dilakukan BAP oleh penyidik. Deddy mengaku diarahkan oleh Aep dan Ibtu Rudiana saat menyampaikan keterangan kepada penyidik. Tokoh masyarakat Jawa Barat, Deddy Mulyadi pun melalui timnya telah mencoba menghubungi keluarga Aep. Kabar Aep diungkap pihak keluarga. Deddy lalu bertanya kepada kameramennya respon keluarga terkait kondisi Aep. Deddy lalu menilai Aep merupakan sosok yang bermasalah dalam kasus Vina Cirebon. Pasalnya berdasarkan keterangan rekan Eki, Fransiskus Marbun, putra Ibtu Rudiana itu tidak pernah ikut tawuran. Fransiskus juga mengatakan Fransiskus menilai Eki tidak pernah berkonflik dengan kelompok kuli bangunan yang nongkrong di SMPN 11 Cirebon. Sedangkan, Aep pernah digerebek warga sekitar saat bekerja di tempat cucian motor. Penggerebekan itu juga diikuti kuli bangunan Eko dan Hadi yang kini berstatus terpidana kasus Vina Cirebon. Saat itu Eko dan Hadi mengatakan kalau di dalam tempat cucian mobil itu ada wanita. Diduga mereka sering membawa wanita menginap hingga akhirnya dicurigai oleh warga sekitar. Deddy pun menjamin akan membantu Aep bila berkata jujur. Bahkan, politikus Gerindra itu berjanji akan menyiapkan kuasa hukum untuk Aep. Deddy mengungkapkan langkah keluarga terpidana kasus Vina melaporkan Aep, Dede dan Ibtu Rudiana merupakan bagian strategi pengacara untuk dasar mengajukan peninjauan kembali. Deddy lalu kembali menawarkan kuasa hukum kepada Aep. Tapi syaratnya, Aep harus jujur. Ex-Kabareskrim Polri Komjen Purnasusno 2J jujur-jujuran bahwa dirinya belakangan ini merasa malu terhadap penanganan kasus Vina Cirebon yang mulai terkuak adanya rekayasa di baliknya. Menurutnya, jika peninjauan kembali Saka Tatal dan 7 terpidana lainnya dikabulkan, maka pihak kepolisian yang menangani kasus ini di tahun 2016 bakal kena sanksi. Tak terkecuali sosok Indra Jafar ex-Kapolres Cirebon 2016 yang kini sudah berpangkat Jenderal Bintang 1. Seandainya ia masih aktif menjabat sebagai Kabareskrim, Susno bakal memberikan sanksi tegas terhadap para oknum polisi yang terlibat kasus ini. Susno sejujurnya mengaku malu dengan kelakuan polisi dalam menangani kasus Vina yang diyakininya telah merekayasa sedemikian rapi. Namun, akhirnya bangkai yang ditutup-tutupi polisi selama ini toh tercium juga oleh rakyat yang marah. Sebenarnya cerita film Vina sebelum 7 hari yang tayang di bioskop-bioskop menyudutkan para terpidana, yaitu Jaya, Supriyanto, Eka Sandi, Hadi Saputra, Eko Ramadhani, Sudirman, Rivaldi Aditya Wardana, dan Saka Tatal. Rakyat pun awalnya meradang hingga menghujat para terpidana tersebut. Namun, adanya campur tangan Tuhan, kata Susno, yang membuat kasus ini justru membongkar kebenaran yang sesungguhnya.
Oto Hasibuan, Ketua Umum Perhimpunan Advokat Indonesia, Peradi, yang kini membela para terpidana kasus Vina, keheranan mendengar kabar AF dikawal 3 orang. Seperti diketahui, AF, saksi kunci kasus Vina, kini menghilang setelah kesaksiannya ramai-ramai dituding palsu, terutama oleh temannya sendiri, Dede. Menurut Oto, 3 orang yang mengawal AF bisa dianggap menghalangi penegakan hukum kasus Vina yang tengah berproses. Kabar soal AF dikawal itu disampaikan Deddy Mulyadi, anggota DPR RI terpilih dari Gerindra yang aktif mengadvokasi para terpidana kasus Vina. Informasi itu didapatkan Deddy kala menyambangi kediaman ayah AF di bilangan Desa Palinggihan, Kecamatan Pleret, Kabupaten Purwakarta. Deddy pun menceritakan kabar soal AF itu kepada Oto saat mengunjungi Peradi Tower, Jakarta. Deddy pun menceritakan informasi keberadaan AF kepada Oto. AF ini juga pernah datang ke Desa Palinggihan, menurut informasi, cuma dikawal, Pak. Rambutnya gondrong mungkin teman ojeknya, kata Deddy. Ex-Bupati Purwakarta itu menjelaskan ciri 3 orang yang mengawal AF, berambut gondrong. Rambutnya gondrong 3 orang, selalu mendampingi, kata Deddy. Dengan mata serius memperhatikan pernyataan Deddy, Oto heran. Oh ya, kata Oto. Deddy merasa AF masih percaya diri bahwa dirinya masih terus bisa sembunyi dari berbagai tuntutan untuk bersaksi soal peristiwa penyerangan Vina dan Eki 2016 silam yang kini diragukan. Ya, mungkin sampai kemarin dia masih percaya dirilah, tapi gak tahu kalau besok lusa, kata Deddy. Deddy pun menceritakan kepada Oto, dia sudah meminta ayah AF agar mau membujuk anaknya. Karena kita kan bukan ingin menjarain orang, tapi bebasin orang, kata Deddy. Oto pun masih terpaku dengan informasi 3 orang pengawal AF. Oh gitu ya, tapi yang mengawal itu siapa? Tukang ojek atau yang lain, kata Oto. Oto pun menegaskan, jika 3 orang pengawal AF itu menghalangi upaya penegakan hukum maka itu melanggar hukum. Karena kalau ada orang menghalang-halangi untuk menegakkan hukum itu juga boleh salahkan. Mudah-mudahan yang mengawal itu teman baiknya, kata Oto. Deddy pun menimpali. Karena saya dikasih tahu ada warga. Pak, waktu itu AF ada di sini ditemani 3 orang, rambutnya gondrong, katanya, kata Deddy. Oto tetap keheranan dengan informasi yang baru didengarnya itu. Waduh, luar biasa ya, kata Oto. Ibtu Rudiana, ayah almarhum Eki yang tewas bersama Vina 2016 silam, bersumpah demi Tuhan. Ia merasa diperlakukan tidak adil sebagai ayah dari korban kasus yang sudah diputus sebagai pembunuhan berencana. Sumpah itu disaksikan ex-Kabareskrim Komjen Purnawirawan Ito Sumardi. Ito menceritakan, Rudiana selalu menangis kala menyaksikan pemberitaan soal kasus anaknya. Di situ, Ito menyadari jika Ibtu Rudiana merupakan seorang manusia biasa yang ingin mendapat keadilan, serta kepastian hukum dalam kasus kematian anaknya. Apalagi, lanjut dia, Rudiana tidak mengenal secara langsung para terpidana yang telah dihukum sebelumnya, termasuk Saka Tatal. Selain itu, Ito turut menyadari posisi Polri yang saat ini terkesan tidak mau banyak bicara dalam kasus tersebut. Termasuk, Ibtu Rudiana yang tidak banyak muncul untuk memberikan penjelasan pada kasus yang kembali viral setelah film, Vina, sebelum 7 hari. Permohonan perlindungan terhadap 7 orang yang berkaitan dalam kasus Vina Cirebon ditolak oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, LPSK. Hal itu disampaikan oleh Ketua LPSK Brigjen Pol Purnawirawan Ahmadi dalam jumpa pers di kantor LPSK, Jakarta Timur, Senin, 22 Juli 2024. Menolak permohonan 7 orang, AR, SU, PS, MK, RU, TM dan FR karena tidak memenuhi syarat perlindungan pasal 28 ayat 1 U31 2014, kata Ahmadi. Kini ketahuan siapa saja yang ditolak oleh LPSK. Termasuk di antaranya ternyata ada Pak RT Abdul Pasren, Muhammad Nurdhatul Kahfi hingga Ibtu Rudiana. Hal itu sempat diungkapkan oleh pengacara Saka Tatal, Edwin Partogi Pasaribu.
Edwin mengatakan LPSK menolak karena keterangan yang diberikan ketiga orang tersebut cenderung tidak konsisten. Pengacara Saka Tatal lainnya, Farhad Abbas menambahkan penolakan LPSK terhadap ketiga orang tersebut karena dinilai terlalu banyak bohong. Justru Farhad melihat saat ini kliennya, Saka Tatal, dibela oleh Polri dan LPSK. Farhad pun mengancam melaporkan pengacara-pengacara pembela saksi dan Ibtu Rudiana. Ia beralasan karena mereka malah membuat kegaduhan di tengah penyelesaian kasus Vina Cirebon. Politisi Deddy Mulyadi menilai sosok Aep yang kini tak diketahui keberadaannya bisa menjadi masalah di kasus Vina Cirebon. Seperti diketahui keberadaan Aep saksi kunci kasus Vina Cirebon hingga kini tidak diketahui. Meskipun rekan kerja Aep di tempat cuci steam Cirebon, Dede kini telah mengaku beri keterangan palsu terkait kasus Vina Cirebon saat dilakukan BAP oleh penyidik. Dede mengaku diarahkan oleh Aep dan Ibtu Rudiana saat menyampaikan keterangan kepada penyidik. Tokoh masyarakat Jawa Barat, Deddy Mulyadi pun melalui timnya telah mencoba menghubungi keluarga Aep. Kabar Aep diungkap pihak keluarga. Deddy lalu bertanya kepada kameramennya respon keluarga terkait kondisi Aep. Deddy lalu menilai Aep merupakan sosok yang bermasalah dalam kasus Vina Cirebon. Pasalnya berdasarkan keterangan rekan Eki, Franciscus Marbun, putra Ibtu Rudiana itu tidak pernah ikut tawuran. Franciscus juga mengatakan Franciscus menilai Eki tidak pernah berkonflik dengan kelompok kuli bangunan yang nongkrong di SMPN 11 Cirebon. Sedangkan, Aep pernah digerebek warga sekitar saat bekerja di tempat cucian motor. Penggerebekan itu juga diikuti kuli bangunan Eko dan Hadi yang kini berstatus terpidana kasus Vina Cirebon. Saat itu Eko dan Hadi mengatakan kalau di dalam tempat cucian mobil itu ada wanita. Diduga mereka sering membawa wanita menginap hingga akhirnya dicurigai oleh warga sekitar. Deddy pun menjamin akan membantu Aep bila berkata jujur. Bahkan, politikus Gerindra itu berjanji akan menyiapkan kuasa hukum untuk Aep. Deddy mengungkapkan langkah keluarga terpidana kasus Vina melaporkan Aep, Dede dan Ibtu Rudiana merupakan bagian strategi pengacara untuk dasar mengajukan peninjauan kembali. Deddy lalu kembali menawarkan kuasa hukum kepada Aep. Tapi syaratnya, Aep harus jujur. Ex-Kabareskrim Polri Komjen Purna Susno 2J jujur-jujuran bahwa dirinya belakangan ini merasa malu terhadap penanganan kasus Vina Cirebon yang mulai terkuak adanya rekayasa di baliknya. Menurutnya, jika peninjauan kembali Saka Tatal dan 7 terpidana lainnya dikabulkan, maka pihak kepolisian yang menangani kasus ini di tahun 2016 bakal kena sanksi. Tak terkecuali sosok Indra Jafar ex-Kapolres Cirebon 2016 yang kini sudah berpangkat Jenderal Bintang 1. Seandainya ia masih aktif menjabat sebagai Kabareskrim, Susno bakal memberikan sanksi tegas terhadap para oknum polisi yang terlibat kasus ini. Susno sejujurnya mengaku malu dengan kelakuan polisi dalam menangani kasus Vina yang diyakininya telah merekayasa sedemikian rapi. Namun, akhirnya bangkai yang ditutup-tutupi polisi selama ini toh tercium juga oleh rakyat yang marah. Sebenarnya cerita film Vina sebelum 7 hari yang tayang di bioskop-bioskop menyudutkan para terpidana, yaitu Jaya, Supriyanto, Eka Sandi, Hadi Saputra, Eko Ramadhani, Sudirman, Rivaldi Aditya Wardana, dan Saka Tatal. Rakyat pun awalnya meradang hingga menghujat para terpidana tersebut. Namun, adanya campur tangan Tuhan, kata Susno, yang membuat kasus ini justru membongkar kebenaran yang sesungguhnya. Otto Hasibuan, Ketua Umum Perhimpunan Advokat Indonesia, Peradi, yang kini membela para terpidana kasus Vina, keheranan mendengar kabar Aep dikawal 3 orang. Seperti diketahui, Aep, saksi kunci kasus Vina, kini menghilang setelah kesaksiannya ramai-ramai dituding palsu, terutama oleh temannya sendiri, Dede. Menurut Otto, 3 orang yang mengawal Aep bisa dianggap menghalangi penegakan hukum kasus Vina yang tengah berproses.
Kabar soal AEP dikawal itu disampaikan Deddy Mulyadi, anggota DPR RI terpilih dari Gerindra yang aktif mengadvokasi para terpidana kasus Vina. Informasi itu didapatkan Deddy kala menyambangi kediaman ayah AEP di bilangan Desa Palinggihan, Kecamatan Pleret, Kabupaten Purwakarta. Deddy pun menceritakan kabar soal AEP itu kepada Otto saat mengunjungi Peradi Tower, Jakarta. Deddy pun menceritakan informasi keberadaan AEP kepada Otto. AEP ini juga pernah datang ke Desa Palinggihan, menurut informasi, cuma dikawal, Pak. Rambutnya gondrong mungkin teman ojeknya, kata Deddy. Ex-Bupati Purwakarta itu menjelaskan ciri 3 orang yang mengawal AEP, berambut gondrong. Rambutnya gondrong 3 orang, selalu mendampingi, kata Deddy. Dengan mata serius memperhatikan pernyataan Deddy, Otto heran. Oh ya, kata Otto. Deddy merasa AEP masih percaya diri bahwa dirinya masih terus bisa sembunyi dari berbagai tuntutan untuk bersaksi soal peristiwa penyerangan Vina dan Eki 2016 silam yang kini diragukan. Ya, mungkin sampai kemarin dia masih percaya dirilah, tapi gak tahu kalau besok lusa, kata Deddy. Deddy pun menceritakan kepada Otto, dia sudah meminta ayah AEP agar mau membujuk anaknya. Karena kita kan bukan ingin menjarain orang, tapi bebasin orang, kata Deddy. Otto pun masih terpaku dengan informasi 3 orang pengawal AEP. Oh gitu ya, tapi yang mengawal itu siapa? Tukang ojek atau yang lain, kata Otto. Otto pun menegaskan, jika 3 orang pengawal AEP itu menghalangi upaya penegakan hukum maka itu melanggar hukum. Karena kalau ada orang menghalang-halangi untuk menegakkan hukum itu juga boleh salahkan. Mudah-mudahan yang mengawal itu teman baiknya, kata Otto. Deddy pun menimpali. Karena saya dikasih tahu ada warga. Pak, waktu itu AEP ada di sini ditemani 3 orang, rambutnya gondrong, katanya, kata Deddy. Otto tetap keheranan dengan informasi yang baru didengarnya itu. Waduh, luar biasa ya, kata Otto. Ibtu Rudiana, ayah almarhum Eki yang tewas bersama Vina 2016 silam, bersumpah demi Tuhan. Ia merasa diperlakukan tidak adil sebagai ayah dari korban kasus yang sudah diputus sebagai pembunuhan berencana. Sumpah itu disaksikan ex-Kabareskrim Komjen Purnawirawan Ito Sumardi. Ito menceritakan, Rudiana selalu menangis kala menyaksikan pemberitaan soal kasus anaknya. Di situ, Ito menyadari jika Ibtu Rudiana merupakan seorang manusia biasa yang ingin mendapat keadilan, serta kepastian hukum dalam kasus kematian anaknya. Apalagi, lanjut dia, Rudiana tidak mengenal secara langsung para terpidana yang telah dihukum sebelumnya, termasuk Saka Tatal. Selain itu, Ito turut menyadari posisi Polri yang saat ini terkesan tidak mau banyak bicara dalam kasus tersebut. Termasuk, Ibtu Rudiana yang tidak banyak muncul untuk memberikan penjelasan pada kasus yang kembali viral setelah film Vina, sebelum 7 hari. Permohonan perlindungan terhadap 7 orang yang berkaitan dalam kasus Vina Cirebon ditolak oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, LPSK. Hal itu disampaikan oleh Ketua LPSK Brigjen Pol Purnawirawan Ahmadi dalam jumpa pers di kantor LPSK, Jakarta Timur, Senin, 22 Juli 2024. Menolak permohonan 7 orang, AR, SU, PS, MK, RU, TM dan FR karena tidak memenuhi syarat perlindungan pasal 28 ayat 1 U31 2014, kata Ahmadi. Kini ketahuan siapa saja yang ditolak oleh LPSK. Termasuk di antaranya ternyata ada Pak RT Abdul Pasren, Muhammad Nurdatul Kahfi hingga Ibtu Rudiana. Hal itu sempat diungkapkan oleh pengacara Saka Tatal, Edwin Partogi Pasaribu. Edwin mengatakan LPSK menolak karena keterangan yang diberikan ketiga orang tersebut cenderung tidak konsisten. Pengacara Saka Tatal lainnya, Farhad Abbas menambahkan penolakan LPSK terhadap ketiga orang tersebut karena dinilai terlalu banyak bohong. Justru Farhad melihat saat ini kliennya, Saka Tatal, dibela oleh Polri dan LPSK. Farhad pun mengancam melaporkan pengacara-pengacara pembela saksi dan Ibtu Rudiana.
Ia beralasan karena mereka malah membuat kegaduhan di tengah penyelesaian kasus Vina Cirebon. Politisi Deddy Mulyadi menilai sosok Aep yang kini tak diketahui keberadaannya bisa menjadi masalah di kasus Vina Cirebon. Seperti diketahui keberadaan Aep saksi kunci kasus Vina Cirebon hingga kini tidak diketahui. Meskipun rekan kerja Aep di tempat cuci steam Cirebon, Dede kini telah mengaku beri keterangan palsu terkait kasus Vina Cirebon saat dilakukan BAP oleh penyidik. Dede mengaku diarahkan oleh Aep dan Ibtu Rudiana saat menyampaikan keterangan kepada penyidik. Tokoh masyarakat Jawa Barat, Deddy Mulyadi pun melalui timnya telah mencoba menghubungi keluarga Aep. Kabar Aep diungkap pihak keluarga. Deddy lalu bertanya kepada kameramennya respon keluarga terkait kondisi Aep. Deddy lalu menilai Aep merupakan sosok yang bermasalah dalam kasus Vina Cirebon. Pasalnya berdasarkan keterangan rekan Eki, Fransiskus Marbun, putra Ibtu Rudiana itu tidak pernah ikut tawuran. Fransiskus juga mengatakan Fransiskus menilai Eki tidak pernah berkonflik dengan kelompok kuli bangunan yang nongkrong di SMPN 11 Cirebon. Sedangkan, Aep pernah digerebek warga sekitar saat bekerja di tempat cucian motor. Penggerebekan itu juga diikuti kuli bangunan Eko dan Hadi yang kini berstatus terpidana kasus Vina Cirebon. Saat itu Eko dan Hadi mengatakan kalau di dalam tempat cucian mobil itu ada wanita. Diduga mereka sering membawa wanita menginap hingga akhirnya dicurigai oleh warga sekitar. Deddy pun menjamin akan membantu Aep bila berkata jujur. Bahkan, politikus Gerindra itu berjanji akan menyiapkan kuasa hukum untuk Aep. Deddy mengungkapkan langkah keluarga terpidana kasus Vina melaporkan Aep, Dede dan Ibtu Rudiana merupakan bagian strategi pengacara untuk dasar mengajukan peninjauan kembali. Deddy lalu kembali menawarkan kuasa hukum kepada Aep. Tapi syaratnya, Aep harus jujur. Ex-Kabareskrim Polri Komjen Purna Susno 2J jujur-jujuran bahwa dirinya belakangan ini merasa malu terhadap penanganan kasus Vina Cirebon yang mulai terkuak adanya rekayasa di baliknya. Menurutnya, jika peninjauan kembali Saka Tatal dan 7 terpidana lainnya dikabulkan, maka pihak kepolisian yang menangani kasus ini di tahun 2016 bakal kena sanksi. Tak terkecuali sosok Indra Jafar ex-Kapolres Cirebon 2016 yang kini sudah berpangkat Jenderal Bintang 1. Seandainya ia masih aktif menjabat sebagai Kabareskrim, Susno bakal memberikan sanksi tegas terhadap para oknum polisi yang terlibat kasus ini. Susno sejujurnya mengaku malu dengan kelakuan polisi dalam menangani kasus Vina yang diyakininya telah merekayasa sedemikian rapi. Namun, akhirnya bangkai yang ditutup-tutupi polisi selama ini toh tercium juga oleh rakyat yang marah. Sebenarnya cerita film Vina sebelum 7 hari yang tayang di bioskop-bioskop menyudutkan para terpidana, yaitu Jaya, Supriyanto, Eka Sandi, Hadi Saputra, Eko Ramadhani, Sudirman, Rivaldi Aditya Wardana, dan Saka Tatal. Rakyat pun awalnya meradang hingga menghujat para terpidana tersebut. Namun, adanya campur tangan Tuhan, kata Susno, yang membuat kasus ini justru membongkar kebenaran yang sesungguhnya. Otto Hasibuan, Ketua Umum Perhimpunan Advokat Indonesia, Peradi, yang kini membela para terpidana kasus Vina, keheranan mendengar kabar Aep dikawal 3 orang. Seperti diketahui, Aep, saksi kunci kasus Vina, kini menghilang setelah kesaksiannya ramai-ramai dituding palsu, terutama oleh temannya sendiri, Dede. Menurut Otto, 3 orang yang mengawal Aep bisa dianggap menghalangi penegakan hukum kasus Vina yang tengah berproses. Kabar soal Aep dikawal itu disampaikan Deddy Mulyadi, anggota DPR RI terpilih dari Gerindra yang aktif mengadvokasi para terpidana kasus Vina. Informasi itu didapatkan Deddy kala menyambangi kediaman ayah Aep di bilangan Desa Palinggihan, Kecamatan Pleret, Kabupaten Purwakarta. Deddy pun menceritakan kabar soal Aep itu kepada Otto saat mengunjungi Peradi Tower, Jakarta.
Dedi pun menceritakan informasi keberadaan Aep kepada Oto. Aep ini juga pernah datang ke desa Palinggihan, menurut informasi, cuma dikawal, Pak. Rambutnya gondrong mungkin teman ojeknya, kata Dedi. Ex-Bupati Purwakarta itu menjelaskan ciri 3 orang yang mengawal Aep, berambut gondrong. Rambutnya gondrong 3 orang, selalu mendampingi, kata Dedi. Dengan mata serius memperhatikan pernyataan Dedi, Oto heran. Oh ya, kata Oto. Dedi merasa Aep masih percaya diri bahwa dirinya masih terus bisa sembunyi dari berbagai tuntutan untuk bersaksi soal peristiwa penyerangan Vina dan Eki 2016 silam yang kini diragukan. Ya, mungkin sampai kemarin dia masih percaya dirilah, tapi gak tahu kalau besok lusa, kata Dedi. Dedi pun menceritakan kepada Oto, dia sudah meminta ayah Aep agar mau membujuk anaknya. Karena kita kan bukan ingin menjarain orang, tapi bebasin orang, kata Dedi. Oto pun masih terpaku dengan informasi 3 orang pengawal Aep. Oh gitu ya, tapi yang mengawal itu siapa? Tukang ojek atau yang lain, kata Oto. Oto pun menegaskan, jika 3 orang pengawal Aep itu menghalangi upaya penegakan hukum maka itu melanggar hukum. Karena kalau ada orang menghalang-halangi untuk menegakkan hukum itu juga boleh salahkan. Mudah-mudahan yang mengawal itu teman baiknya, kata Oto. Dedi pun menimpali. Karena saya dikasih tahu ada warga. Pak, waktu itu Aep ada di sini ditemani 3 orang, rambutnya gondrong, katanya, kata Dedi. Oto tetap keheranan dengan informasi yang baru didengarnya itu. Waduh, luar biasa ya, kata Oto. Ibtu Rudiana, ayah almarhum Eki yang tewas bersama Vina 2016 silam, bersumpah demi Tuhan. Ia merasa diperlakukan tidak adil sebagai ayah dari korban kasus yang sudah diputus sebagai pembunuhan berencana. Sumpah itu disaksikan ex-Kabareskrim Komjen Purnawirawan Ito Sumardi. Ito menceritakan, Rudiana selalu menangis kala menyaksikan pemberitaan soal kasus anaknya. Di situ, Ito menyadari jika Ibtu Rudiana merupakan seorang manusia biasa yang ingin mendapat keadilan, serta kepastian hukum dalam kasus kematian anaknya. Apalagi, lanjut dia, Rudiana tidak mengenal secara langsung para terpidana yang telah dihukum sebelumnya, termasuk Saka Tatal. Selain itu, Ito turut menyadari posisi Polri yang saat ini terkesan tidak mau banyak bicara dalam kasus tersebut. Termasuk, Ibtu Rudiana yang tidak banyak muncul untuk memberikan penjelasan pada kasus yang kembali viral setelah film Vina, sebelum 7 hari. Permohonan perlindungan terhadap 7 orang yang berkaitan dalam kasus Vina Cirebon ditolak oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, LPSK. Hal itu disampaikan oleh Ketua LPSK Brigjen Pol Purnawirawan Ahmadi dalam jumpa pers di kantor LPSK, Jakarta Timur, Senin, 22 Juli 2024. Menolak permohonan 7 orang, AR, SU, PS, MK, RU, TM dan FR karena tidak memenuhi syarat perlindungan pasal 28 ayat 1 U31 2014, kata Ahmadi. Kini ketahuan siapa saja yang ditolak oleh LPSK. Termasuk di antaranya ternyata ada Pak RT Abdul Pasren, Muhammad Nurdhatul Kahfi hingga Ibtu Rudiana. Hal itu sempat diungkapkan oleh pengacara Saka Tatal, Edwin Partogi Pasaribu. Edwin mengatakan LPSK menolak karena keterangan yang diberikan ketiga orang tersebut cenderung tidak konsisten. Pengacara Saka Tatal lainnya, Farhad Abbas menambahkan penolakan LPSK terhadap ketiga orang tersebut karena dinilai terlalu banyak bohong. Justru Farhad melihat saat ini kliennya, Saka Tatal, dibela oleh Polri dan LPSK. Farhad pun mengancam melaporkan pengacara-pengacara pembela saksi dan Ibtu Rudiana. Ia beralasan karena mereka malah membuat kegaduhan di tengah penyelesaian kasus Vina Cirebon. Politisi Deddy Mulyadi menilai sosok Aep yang kini tak diketahui keberadaannya bisa menjadi masalah di kasus Vina Cirebon. Seperti diketahui keberadaan Aep saksi kunci kasus Vina Cirebon hingga kini tidak diketahui.
Meskipun rekan kerja Aep di tempat cuci STIM Cirebon, Dede kini telah mengaku beri keterangan palsu terkait kasus Vina Cirebon saat dilakukan BAP oleh penyidik. Dede mengaku diarahkan oleh Aep dan Ibtu Rudiana saat menyampaikan keterangan kepada penyidik. Tokoh masyarakat Jawa Barat, Deddy Mulyadi pun melalui timnya telah mencoba menghubungi keluarga Aep. Kabar Aep diungkap pihak keluarga. Deddy lalu bertanya kepada kameramennya respon keluarga terkait kondisi Aep. Deddy lalu menilai Aep merupakan sosok yang bermasalah dalam kasus Vina Cirebon. Pasalnya berdasarkan keterangan rekan Eki, Fransiskus Marbun, putra Ibtu Rudiana itu tidak pernah ikut tawuran. Fransiskus juga mengatakan Fransiskus menilai Eki tidak pernah berkonflik dengan kelompok kuli bangunan yang nongkrong di SMPN 11 Cirebon. Sedangkan, Aep pernah digerebek warga sekitar saat bekerja di tempat cucian motor. Penggerebekan itu juga diikuti kuli bangunan Eko dan Hadi yang kini berstatus terpidana kasus Vina Cirebon. Saat itu Eko dan Hadi mengatakan kalau di dalam tempat cucian mobil itu ada wanita. Diduga mereka sering membawa wanita menginap hingga akhirnya dicurigai oleh warga sekitar. Deddy pun menjamin akan membantu Aep bila berkata jujur. Bahkan, politikus Gerindra itu berjanji akan menyiapkan kuasa hukum untuk Aep. Deddy mengungkapkan langkah keluarga terpidana kasus Vina melaporkan Aep, Dede dan Ibtu Rudiana merupakan bagian strategi pengacara untuk dasar mengajukan peninjauan kembali. Deddy lalu kembali menawarkan kuasa hukum kepada Aep. Tapi syaratnya, Aep harus jujur. Ex-Kabareskrim Polri Komjen Purna Susno 2J jujur-jujuran bahwa dirinya belakangan ini merasa malu terhadap penanganan kasus Vina Cirebon yang mulai terkuak adanya rekayasa di baliknya. Menurutnya, jika peninjauan kembali Saka Tatal dan 7 terpidana lainnya dikabulkan, maka pihak kepolisian yang menangani kasus ini di tahun 2016 bakal kena sanksi. Tak terkecuali sosok Indra Jafar ex-Kapolres Cirebon 2016 yang kini sudah berpangkat Jenderal Bintang 1. Seandainya ia masih aktif menjabat sebagai Kabareskrim, Susno bakal memberikan sanksi tegas terhadap para oknum polisi yang terlibat kasus ini. Susno sejujurnya mengaku malu dengan kelakuan polisi dalam menangani kasus Vina yang diyakininya telah merekayasa sedemikian rapi. Namun, akhirnya bangkai yang ditutup-tutupi polisi selama ini toh tercium juga oleh rakyat yang marah. Sebenarnya cerita film Vina sebelum 7 hari yang tayang di bioskop-bioskop menyudutkan para terpidana, yaitu Jaya, Supriyanto, Eka Sandi, Hadi Saputra, Eko Ramadhani, Sudirman, Rivaldi Aditya Wardana, dan Saka Tatal. Rakyat pun awalnya meradang hingga menghujat para terpidana tersebut. Namun, adanya campur tangan Tuhan, kata Susno, yang membuat kasus ini justru membongkar kebenaran yang sesungguhnya. Otto Hasibuan, Ketua Umum Perhimpunan Advokat Indonesia, Peradi, yang kini membela para terpidana kasus Vina, keheranan mendengar kabar Aep dikawal 3 orang. Seperti diketahui, Aep, saksi kunci kasus Vina, kini menghilang setelah kesaksiannya ramai-ramai dituding palsu, terutama oleh temannya sendiri, Dede. Menurut Otto, 3 orang yang mengawal Aep bisa dianggap menghalangi penegakan hukum kasus Vina yang tengah berproses. Kabar soal Aep dikawal itu disampaikan Deddy Mulyadi, anggota DPR RI terpilih dari Gerindra yang aktif mengadvokasi para terpidana kasus Vina. Informasi itu didapatkan Deddy kala menyambangi kediaman ayah Aep di bilangan Desa Palinggihan, Kecamatan Pleret, Kabupaten Purwakarta. Deddy pun menceritakan kabar soal Aep itu kepada Otto saat mengunjungi Peradi Tower, Jakarta. Deddy pun menceritakan informasi keberadaan Aep kepada Otto. Aep ini juga pernah datang ke Desa Palinggihan, menurut informasi, cuma dikawal, Pak. Rambutnya gondrong mungkin teman ojeknya, kata Deddy. Ex-Bupati Purwakarta itu menjelaskan ciri 3 orang yang mengawal Aep, berambut gondrong. Rambutnya gondrong 3 orang, selalu mendampingi, kata Deddy.
Dengan mata serius memperhatikan pernyataan Dedi, Otto heran. "Oh ya," kata Otto. Dedi merasa Aep masih percaya diri bahwa dirinya masih terus bisa sembunyi dari berbagai tuntutan untuk bersaksi soal peristiwa penyerangan Vina dan Eki 2016 silam yang kini diragukan. "Ya, mungkin sampai kemarin dia masih percaya dirilah, tapi gak tahu kalau besok lusa," kata Dedi. Dedi pun menceritakan kepada Otto, dia sudah meminta ayah Aep agar mau membujuk anaknya. "Karena kita kan bukan ingin menjarain orang, tapi bebasin orang," kata Dedi. Otto pun masih terpaku dengan informasi 3 orang pengawal Aep. "Oh gitu ya, tapi yang mengawal itu siapa? Tukang ojek atau yang lain?" kata Otto. Otto pun menegaskan, jika 3 orang pengawal Aep itu menghalangi upaya penegakan hukum maka itu melanggar hukum. Karena kalau ada orang menghalang-halangi untuk menegakkan hukum itu juga boleh salahkan. "Mudah-mudahan yang mengawal itu teman baiknya," kata Otto. Dedi pun menimpali. "Karena saya dikasih tahu ada warga. Pak, waktu itu Aep ada di sini ditemani 3 orang, rambutnya gondrong, katanya," kata Dedi. Otto tetap keheranan dengan informasi yang baru didengarnya itu. "Waduh, luar biasa ya," kata Otto. Ibtu Rudiana, ayah almarhum Eki yang tewas bersama Vina 2016 silam, bersumpah demi Tuhan. Ia merasa diperlakukan tidak adil sebagai ayah dari korban kasus yang sudah diputus sebagai pembunuhan berencana. Sumpah itu disaksikan Eks-Kabareskrim Komjen Purnawirawan Ito Sumardi. Ito menceritakan, Rudiana selalu menangis kala menyaksikan pemberitaan soal kasus anaknya. Di situ, Ito menyadari jika Ibtu Rudiana merupakan seorang manusia biasa yang ingin mendapat keadilan, serta kepastian hukum dalam kasus kematian anaknya. Apalagi, lanjut dia, Rudiana tidak mengenal secara langsung para terpidana yang telah dihukum sebelumnya, termasuk Saka Tatal. Selain itu, Ito turut menyadari posisi Polri yang saat ini terkesan tidak mau banyak bicara dalam kasus tersebut. Termasuk, Ibtu Rudiana yang tidak banyak muncul untuk memberikan penjelasan pada kasus yang kembali viral setelah film Vina, sebelum 7 hari. Permohonan perlindungan terhadap 7 orang yang berkaitan dalam kasus Vina Cirebon ditolak oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, LPSK. Hal itu disampaikan oleh Ketua LPSK Brigjen Pol. Purnawirawan Ahmadi dalam jumpa pers di kantor LPSK, Jakarta Timur, Senin, 22 Juli 2024. Menolak permohonan 7 orang, AR, SU, PS, MK, RU, TM dan FR karena tidak memenuhi syarat perlindungan pasal 28 ayat 1 U31 2014, kata Ahmadi. Kini ketahuan siapa saja yang ditolak oleh LPSK. Termasuk di antaranya ternyata ada Pak RT Abdul Pasren, Muhammad Nurdatul Kahfi hingga Ibtu Rudiana. Hal itu sempat diungkapkan oleh pengacara Saka Tatal, Edwin Partogi Pasaribu. Edwin mengatakan LPSK menolak karena keterangan yang diberikan ketiga orang tersebut cenderung tidak konsisten. Pengacara Saka Tatal lainnya, Farhad Abbas menambahkan penolakan LPSK terhadap ketiga orang tersebut karena dinilai terlalu banyak bohong. Justru Farhad melihat saat ini kliennya, Saka Tatal, dibela oleh Polri dan LPSK. Farhad pun mengancam melaporkan pengacara-pengacara pembela saksi dan Ibtu Rudiana. Ia beralasan karena mereka malah membuat kegaduhan di tengah penyelesaian kasus Vina Cirebon. Politisi Deddy Mulyadi menilai sosok Aep yang kini tak diketahui keberadaannya bisa menjadi masalah di kasus Vina Cirebon. Seperti diketahui keberadaan Aep saksi kunci kasus Vina Cirebon hingga kini tidak diketahui. Meskipun rekan kerja Aep di tempat cuci steam Cirebon, Dede kini telah mengaku beri keterangan palsu terkait kasus Vina Cirebon saat dilakukan BAP oleh penyidik. Dede mengaku diarahkan oleh Aep dan Ibtu Rudiana saat menyampaikan keterangan kepada penyidik. Tokoh masyarakat Jawa Barat, Deddy Mulyadi pun melalui timnya telah mencoba menghubungi keluarga Aep. Kabar Aep diungkap pihak keluarga.
Dedi lalu bertanya kepada kameramennya respon keluarga terkait kondisi Aep. Dedi lalu menilai Aep merupakan sosok yang bermasalah dalam kasus Vina Cirebon. Pasalnya berdasarkan keterangan rekan Eki, Franciscus Marbun, putra Ibtu Rudiana itu tidak pernah ikut tawuran. Franciscus juga mengatakan Franciscus menilai Eki tidak pernah berkonflik dengan kelompok kuli bangunan yang nongkrong di SMPN 11 Cirebon. Sedangkan, Aep pernah digerebek warga sekitar saat bekerja di tempat cucian motor. Penggerebekan itu juga diikuti kuli bangunan Eko dan Hadi yang kini berstatus terpidana kasus Vina Cirebon. Saat itu Eko dan Hadi mengatakan kalau di dalam tempat cucian mobil itu ada wanita. Diduga mereka sering membawa wanita menginap hingga akhirnya dicurigai oleh warga sekitar. Dedi pun menjamin akan membantu Aep bila berkata jujur. Bahkan, politikus Gerindra itu berjanji akan menyiapkan kuasa hukum untuk Aep. Dedi mengungkapkan langkah keluarga terpidana kasus Vina melaporkan Aep, Dede dan Ibtu Rudiana merupakan bagian strategi pengacara untuk dasar mengajukan peninjauan kembali. Dedi lalu kembali menawarkan kuasa hukum kepada Aep. Tapi syaratnya, Aep harus jujur. Ex-Kabareskrim Polri Komjen Purnasusno 2J jujur-jujuran bahwa dirinya belakangan ini merasa malu terhadap penanganan kasus Vina Cirebon yang mulai terkuak adanya rekayasa di baliknya. Menurutnya, jika peninjauan kembali Saka Tatal dan 7 terpidana lainnya dikabulkan, maka pihak kepolisian yang menangani kasus ini di tahun 2016 bakal kena sanksi. Tak terkecuali sosok Indra Jafar ex-Kapolres Cirebon 2016 yang kini sudah berpangkat Jenderal Bintang 1. Seandainya ia masih aktif menjabat sebagai Kabareskrim, Susno bakal memberikan sanksi tegas terhadap para oknum polisi yang terlibat kasus ini. Susno sejujurnya mengaku malu dengan kelakuan polisi dalam menangani kasus Vina yang diyakininya telah merekayasa sedemikian rapi. Namun, akhirnya bangkai yang ditutup-tutupi polisi selama ini toh tercium juga oleh rakyat yang marah. Sebenarnya cerita film Vina sebelum 7 hari yang tayang di bioskop-bioskop menyudutkan para terpidana, yaitu Jaya, Supriyanto, Eka Sandi, Hadi Saputra, Eko Ramadhani, Sudirman, Rivaldi Aditya Wardana, dan Saka Tatal. Rakyat pun awalnya meradang hingga menghujat para terpidana tersebut. Namun, adanya campur tangan Tuhan, kata Susno, yang membuat kasus ini justru membongkar kebenaran yang sesungguhnya. Otto Hasibuan, Ketua Umum Perhimpunan Advokat Indonesia, Peradi, yang kini membela para terpidana kasus Vina, keheranan mendengar kabar Aep dikawal 3 orang. Seperti diketahui, Aep, saksi kunci kasus Vina, kini menghilang setelah kesaksiannya ramai-ramai dituding palsu, terutama oleh temannya sendiri, Dede. Menurut Otto, 3 orang yang mengawal Aep bisa dianggap menghalangi penegakan hukum kasus Vina yang tengah berproses. Kabar soal Aep dikawal itu disampaikan Deddy Mulyadi, anggota DPR RI terpilih dari Gerindra yang aktif mengadvokasi para terpidana kasus Vina. Informasi itu didapatkan Deddy kala menyambangi kediaman ayah Aep di bilangan Desa Palinggihan, Kecamatan Pleret, Kabupaten Purwakarta. Deddy pun menceritakan kabar soal Aep itu kepada Otto saat mengunjungi Peradi Tower, Jakarta. Deddy pun menceritakan informasi keberadaan Aep kepada Otto. Aep ini juga pernah datang ke Desa Palinggihan, menurut informasi, cuma dikawal, Pak. Rambutnya gondrong mungkin teman ojeknya, kata Deddy. Ex-Bupati Purwakarta itu menjelaskan ciri 3 orang yang mengawal Aep, berambut gondrong. Rambutnya gondrong 3 orang, selalu mendampingi, kata Deddy. Dengan mata serius memperhatikan pernyataan Deddy, Otto heran. Oh ya, kata Otto. Deddy merasa Aep masih percaya diri bahwa dirinya masih terus bisa sembunyi dari berbagai tuntutan untuk bersaksi soal peristiwa penyerangan Vina dan Eki 2016 silam yang kini diragukan. Ya, mungkin sampai kemarin dia masih percaya dirilah, tapi gak tahu kalau besok lusa, kata Deddy.
Dedi pun menceritakan kepada Otto, dia sudah meminta ayah Aep agar mau membujuk anaknya. Karena kita kan bukan ingin menjarain orang, tapi bebasin orang, kata Dedi. Otto pun masih terpaku dengan informasi 3 orang pengawal Aep. Oh gitu ya, tapi yang mengawal itu siapa? Tukang ojek atau yang lain, kata Otto. Otto pun menegaskan, jika 3 orang pengawal Aep itu menghalangi upaya penegakan hukum maka itu melanggar hukum. Karena kalau ada orang menghalang-halangi untuk menegakkan hukum itu juga boleh salahkan. Mudah-mudahan yang mengawal itu teman baiknya, kata Otto. Dedi pun menimpali. Karena saya dikasih tahu ada warga. Pak, waktu itu Aep ada di sini ditemani 3 orang, rambutnya gondrong, katanya, kata Dedi. Otto tetap keheranan dengan informasi yang baru didengarnya itu. Waduh, luar biasa ya, kata Otto. Ibtu Rudiana, ayah almarhum Eki yang tewas bersama Vina 2016 silam, bersumpah demi Tuhan. Ia merasa diperlakukan tidak adil sebagai ayah dari korban kasus yang sudah diputus sebagai pembunuhan berencana. Sumpah itu disaksikan ex-Kabareskrim Komjen Purnawirawan Ito Sumardi. Ito menceritakan, Rudiana selalu menangis kala menyaksikan pemberitaan soal kasus anaknya. Di situ, Ito menyadari jika Ibtu Rudiana merupakan seorang manusia biasa yang ingin mendapat keadilan, serta kepastian hukum dalam kasus kematian anaknya. Apalagi, lanjut dia, Rudiana tidak mengenal secara langsung para terpidana yang telah dihukum sebelumnya, termasuk Saka Tatal. Selain itu, Ito turut menyadari posisi Polri yang saat ini terkesan tidak mau banyak bicara dalam kasus tersebut. Termasuk, Ibtu Rudiana yang tidak banyak muncul untuk memberikan penjelasan pada kasus yang kembali viral setelah film Vina, sebelum 7 hari. Permohonan perlindungan terhadap 7 orang yang berkaitan dalam kasus Vina Cirebon ditolak oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, LPSK. Hal itu disampaikan oleh Ketua LPSK Brigjen Pol Purnawirawan Ahmadi dalam jumpa pers di kantor LPSK, Jakarta Timur, Senin, 22 Juli 2024. Menolak permohonan 7 orang, AR, SU, PS, MK, RU, TM dan FR karena tidak memenuhi syarat perlindungan pasal 28 ayat 1 U31 2014, kata Ahmadi. Kini ketahuan siapa saja yang ditolak oleh LPSK. Termasuk di antaranya ternyata ada Pak RT Abdul Pasren, Muhammad Nurdhatul Kahfi hingga Ibtu Rudiana. Hal itu sempat diungkapkan oleh pengacara Saka Tatal, Edwin Partogi Pasaribu. Edwin mengatakan LPSK menolak karena keterangan yang diberikan ketiga orang tersebut cenderung tidak konsisten. Pengacara Saka Tatal lainnya, Farhad Abbas menambahkan penolakan LPSK terhadap ketiga orang tersebut karena dinilai terlalu banyak bohong. Justru Farhad melihat saat ini kliennya, Saka Tatal, dibela oleh Polri dan LPSK. Farhad pun mengancam melaporkan pengacara-pengacara pembela saksi dan Ibtu Rudiana. Ia beralasan karena mereka malah membuat kegaduhan di tengah penyelesaian kasus Vina Cirebon. Politisi Deddy Mulyadi menilai sosok Aep yang kini tak diketahui keberadaannya bisa menjadi masalah di kasus Vina Cirebon. Seperti diketahui keberadaan Aep saksi kunci kasus Vina Cirebon hingga kini tidak diketahui. Meskipun rekan kerja Aep di tempat cuci steam Cirebon, Dede kini telah mengaku beri keterangan palsu terkait kasus Vina Cirebon saat dilakukan BAP oleh penyidik. Dede mengaku diarahkan oleh Aep dan Ibtu Rudiana saat menyampaikan keterangan kepada penyidik. Tokoh masyarakat Jawa Barat, Deddy Mulyadi pun melalui timnya telah mencoba menghubungi keluarga Aep. Kabar Aep diungkap pihak keluarga. Deddy lalu bertanya kepada kameramennya respon keluarga terkait kondisi Aep. Deddy lalu menilai Aep merupakan sosok yang bermasalah dalam kasus Vina Cirebon. Pasalnya berdasarkan keterangan rekan Eki, Franciscus Marbun, putra Ibtu Rudiana itu tidak pernah ikut tawuran. Franciscus juga mengatakan Franciscus menilai Eki tidak pernah berkonflik dengan kelompok kuli bangunan yang nongkrong di SMPN 11 Cirebon.
Sedangkan, Aep pernah digerebek warga sekitar saat bekerja di tempat cucian motor. Penggerebekan itu juga diikuti kuli bangunan Eko dan Hadi yang kini berstatus terpidana kasus Vina Cirebon. Saat itu Eko dan Hadi mengatakan kalau di dalam tempat cucian mobil itu ada wanita. Diduga mereka sering membawa wanita menginap hingga akhirnya dicurigai oleh warga sekitar. Dedi pun menjamin akan membantu Aep bila berkata jujur. Bahkan, politikus Gerindra itu berjanji akan menyiapkan kuasa hukum untuk Aep. Dedi mengungkapkan langkah keluarga terpidana kasus Vina melaporkan Aep, Dede dan Ibtu Rudiana merupakan bagian strategi pengacara untuk dasar mengajukan peninjauan kembali. Dedi lalu kembali menawarkan kuasa hukum kepada Aep. Tapi syaratnya, Aep harus jujur. Ex-Kabareskrim Polri Komjen Purna Susno 2J jujur-jujuran bahwa dirinya belakangan ini merasa malu terhadap penanganan kasus Vina Cirebon yang mulai terkuak adanya rekayasa di baliknya. Menurutnya, jika peninjauan kembali Saka Tatal dan 7 terpidana lainnya dikabulkan, maka pihak kepolisian yang menangani kasus ini di tahun 2016 bakal kena sanksi. Tak terkecuali sosok Indra Jafar, ex-Kapolres Cirebon 2016 yang kini sudah berpangkat Jenderal Bintang 1. Seandainya ia masih aktif menjabat sebagai Kabareskrim, Susno bakal memberikan sanksi tegas terhadap para oknum polisi yang terlibat kasus ini. Susno sejujurnya mengaku malu dengan kelakuan polisi dalam menangani kasus Vina yang diyakininya telah merekayasa sedemikian rapi. Namun, akhirnya bangkai yang ditutup-tutupi polisi selama ini toh tercium juga oleh rakyat yang marah. Sebenarnya cerita film Vina sebelum 7 hari yang tayang di bioskop-bioskop menyudutkan para terpidana, yaitu Jaya, Supriyanto, Eka Sandi, Hadi Saputra, Eko Ramadhani, Sudirman, Rivaldi Aditya Wardana, dan Saka Tatal. Rakyat pun awalnya meradang hingga menghujat para terpidana tersebut. Namun, adanya campur tangan Tuhan, kata Susno, yang membuat kasus ini justru membongkar kebenaran yang sesungguhnya. Otto Hasibuan, Ketua Umum Perhimpunan Advokat Indonesia, Peradi, yang kini membela para terpidana kasus Vina, keheranan mendengar kabar Aep dikawal 3 orang. Seperti diketahui, Aep, saksi kunci kasus Vina, kini menghilang setelah kesaksiannya ramai-ramai dituding palsu, terutama oleh temannya sendiri, Dede. Menurut Otto, 3 orang yang mengawal Aep bisa dianggap menghalangi penegakan hukum kasus Vina yang tengah berproses. Kabar soal Aep dikawal itu disampaikan Deddy Mulyadi, anggota DPR RI terpilih dari Gerindra yang aktif mengadvokasi para terpidana kasus Vina. Informasi itu didapatkan Deddy kala menyambangi kediaman ayah Aep di bilangan Desa Palinggihan, Kecamatan Pleret, Kabupaten Purwakarta. Deddy pun menceritakan kabar soal Aep itu kepada Otto saat mengunjungi Peradi Tower, Jakarta. Deddy pun menceritakan informasi keberadaan Aep kepada Otto. Aep ini juga pernah datang ke Desa Palinggihan, menurut informasi, cuma dikawal, Pak. Rambutnya gondrong mungkin teman ojeknya, kata Deddy. Ex-Bupati Purwakarta itu menjelaskan ciri 3 orang yang mengawal Aep, berambut gondrong. Rambutnya gondrong 3 orang, selalu mendampingi, kata Deddy. Dengan mata serius memperhatikan pernyataan Deddy, Otto heran. Oh ya, kata Otto. Deddy merasa Aep masih percaya diri bahwa dirinya masih terus bisa sembunyi dari berbagai tuntutan untuk bersaksi soal peristiwa penyerangan Vina dan Eki 2016 silam yang kini diragukan. Ya, mungkin sampai kemarin dia masih percaya dirilah, tapi gak tahu kalau besok lusa, kata Deddy. Deddy pun menceritakan kepada Otto, dia sudah meminta ayah Aep agar mau membujuk anaknya. Karena kita kan bukan ingin menjarain orang, tapi bebasin orang, kata Deddy. Otto pun masih terpaku dengan informasi 3 orang pengawal Aep. Oh gitu ya, tapi yang mengawal itu siapa? Tukang ojek atau yang lain, kata Otto. Otto pun menegaskan, jika 3 orang pengawal Aep itu menghalangi upaya penegakan hukum maka itu melanggar hukum.
Karena kalau ada orang menghalang-halangi untuk menegakkan hukum itu juga boleh salahkan. Mudah-mudahan yang mengawal itu teman baiknya, kata Otto. Dedi pun menimpali. Karena saya dikasih tahu ada warga. Pak, waktu itu Aep ada di sini ditemani 3 orang, rambutnya gondrong, katanya, kata Dedi. Otto tetap keheranan dengan informasi yang baru didengarnya itu. Waduh, luar biasa ya, kata Otto. Ibtu Rudiana, ayah almarhum Eki yang tewas bersama Vina 2016 silam, bersumpah demi Tuhan. Ia merasa diperlakukan tidak adil sebagai ayah dari korban kasus yang sudah diputus sebagai pembunuhan berencana. Sumpah itu disaksikan ex-Kabareskrim Komjen Purnawirawan Ito Sumardi. Ito menceritakan, Rudiana selalu menangis kala menyaksikan pemberitaan soal kasus anaknya. Di situ, Ito menyadari jika Ibtu Rudiana merupakan seorang manusia biasa yang ingin mendapat keadilan, serta kepastian hukum dalam kasus kematian anaknya. Apalagi, lanjut dia, Rudiana tidak mengenal secara langsung para terpidana yang telah dihukum sebelumnya, termasuk Saka Tatal. Selain itu, Ito turut menyadari posisi Polri yang saat ini terkesan tidak mau banyak bicara dalam kasus tersebut. Termasuk, Ibtu Rudiana yang tidak banyak muncul untuk memberikan penjelasan pada kasus yang kembali viral setelah film, Vina, sebelum 7 hari. Permohonan perlindungan terhadap 7 orang yang berkaitan dalam kasus Vina Cirebon ditolak oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, LPSK. Hal itu disampaikan oleh Ketua LPSK Brigjen Pol. Purnawirawan Ahmadi dalam jumpa pers di kantor LPSK, Jakarta Timur, Senin, 22 Juli 2024. Menolak permohonan 7 orang, AR, SU, PS, MK, RU, TM dan FR karena tidak memenuhi syarat perlindungan pasal 28 ayat 1 U31 2014, kata Ahmadi. Kini ketahuan siapa saja yang ditolak oleh LPSK. Termasuk di antaranya ternyata ada Pak RT Abdul Pasren, Muhammad Nurdatul Kahfi hingga Ibtu Rudiana. Hal itu sempat diungkapkan oleh pengacara Saka Tatal, Edwin Partogi Pasaribu. Edwin mengatakan LPSK menolak karena keterangan yang diberikan ketiga orang tersebut cenderung tidak konsisten. Pengacara Saka Tatal lainnya, Farhad Abbas menambahkan penolakan LPSK terhadap ketiga orang tersebut karena dinilai terlalu banyak bohong. Justru Farhad melihat saat ini kliennya, Saka Tatal, dibela oleh Polri dan LPSK. Farhad pun mengancam melaporkan pengacara-pengacara pembela saksi dan Ibtu Rudiana. Ia beralasan karena mereka malah membuat kegaduhan di tengah penyelesaian kasus Vina Cirebon. Politisi Deddy Mulyadi menilai sosok Aep yang kini tak diketahui keberadaannya bisa menjadi masalah di kasus Vina Cirebon. Seperti diketahui keberadaan Aep saksi kunci kasus Vina Cirebon hingga kini tidak diketahui.